kembali kasih ke Sukron bisa Yerusalem. melakukan kursi. Bang, Coba jadi ibu, tolak di kalau Roma. ibu bicara, saya dengarkan. Ibu, coba kita. Kalau ibu Karena memang benar-benar, Anda kalau berbohong. Anda aduh, bilang, ibu jangan bantah saya. Ibu nggak mau lah, kalah, saya tahu. lah, Saya tahu ibu Anda nggak mau bilang kalah. Petrus yang membawa ajaran ke Vatikan sana. Nggak ada, Pak. Petrus itu setia dengan ajaran-ajaran gurunya. Saya Kalau tidak Paulus sebut iya. Nih, saya kasih demikian. data Saya ya. tidak bicara itu, ibu. Tapi ibu Loh. hargai dong. Saya hargai ibu bicara tadi. Ibu Enggak, bilang, jangan menyesatkan, Bang. Jangan menyesatkan. Kau bilang Petrus yang membawa ajaran Kristen. Ini kalau diskusi dengan Ibu Rahma ini penyakitnya. Jadi kalau Dan saya tidak bicara mau belum kalau kau selesai. berbohong. Enggak suka saya kalau kau berdusta. Di mana Bang. bohong saya, Ibu? Ibu Ya, yang kau bilang. bohong. Ya, sekarang Ibu bilang, gantian biar kagak ya pasar ya gantian. sekarang oke. Siapa sekarang duluan? Enggak ya, saling memang Ibu tunjukkan Bunda data Rahma dulu. kalau diskusi dengan saya Enggak, begitu. tunjukkan karena kau ngeyel, aku nggak suka orang ngeyel. Tunjukkan data Petrus yang membawa, yang merubah ajaran Yesus ke Vatikan sana, merubah status Yesus menjadi Tuhan. Coba, itu aja datanya dulu. Sudah Ibu, Bu ya. Saya Oke, nggak ada ralat ya. lurus. Terus terang aja, Bang, Ibu nggak ada bilang, gitu. Aku nggak maksa kok. Ibu bilang Paulus mati di Roma ya. Nah, kok Paulus? Sedangkan dia kembali ke Yerusalem. Jadi jangan ngarang. Oh, Bu. jadi dia Ibu dipenggal juga, oleh Ibu Kaisar juga Roma jangan di bohong, Yerusalem ya. Intinya yang memenggal Jangan bohong Kaisar ya, Roma. jangan bohong ya. Loh, intinya jadi yang Ibu- memenggal Kaisar Roma ya. Oke? Iya, Kaisar tapi Roma jangan yang ibu memenggal. jangan ibu katakan dia dipenggal di Roma karena dia merasa Coba kasih bertanggung datanya di mana dia jawab. dipenggal, coba kasih datanya. Kalau kau tolak dia di Roma Dia mana coba? karena dia sudah dengar dulu ibu. Kalau Datanya dia dong. karena dia Aduh, malas merasa sekali gitu. bertanggung jawab atas Ya kan, Injil, Ustaz, dia lanjut. kembali ke Yerusalem. Sat, Iya Saya kalau diskusi dengan ya, jadi mengenai Paulus ya dan Petrus ya. Kalau ibu sudah baca semua tulisan Paulus, nah kemudian ibu baca komentar dari Petrus tentang tulisan Paulus ya, ibu akan paham ya. Karena tulisan Paulus ada hal-hal yang kontradiksi benar. Paulus di Roma ya, seperti ibu katakan dia membatalkan hukum ya. Sementara di Roma dia katakan ya, dia menulis surat ke Roma. Adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Tapi faktanya kami Anda makan babi, meneguhkannya. udah bersunat. Lah, kok ibu ngomong? Kalau soal babi kita bahas lain, Bu. Jadi, Ya Iya. gimana dong? Fakta kan? ya saya selesai dulu. Saya hargai kalau ibu bicara ya. Ya jangan asal ngomong dong. Ngapain kamu didengar Siapa yang bacot asal nggak ada dalilmu? ngomong? Ya, Saya kau punya bilang. buku yang Bentar. Saya Udah, punya jangan buku. terpanjang, Bang. Jangan terpanjang. Gini. Enggak, Satu ibu aja pertanyaanku ya. comor juga. Satu aja pertanyaanku. Ibu ngarang-ngarang juga ibu. Satu aja pertanyaanku. Sejak kapan Petrus membawa ajaran Yesus ke Vatikan sana dan merubah status gurunya ini menjadi Tuhan? Coba. Satu aja, karena kalian Tidak mengatakan ada. Petruslah pendiri gereja. Mula-mula, mana? Coba. Bu, yang bawa Assalamualaikum kebenaran warahmatullahi Injil ke wabarakatuh, Roma Bunda. adalah Masya Allah. Paulus. Yang bawa Injil ke Roma adalah Paulus. Nah, Paulus menceritakan kepada mereka siapa-siapa murid Yesus. Kenapa saksi-saksi yang melihat kejadian Yesus lahir, mati, dan bangkit diceritakan oleh Paulus di sana. Supaya orang Yahudi di Roma percaya Injil, percaya Yesus ya. Nah, jadi kalaupun Petrus tidak pernah ke Roma, tetapi Paulus itu bawa Injil, sudah ceritakan juga siapa murid-murid 12 murid yang dipilih oleh Yesus menjadi rasul-rasul, itu diceritakan juga di sana. Makanya kalau ada orang Kristen di Roma, itu adalah hasil daripada tugas Paulus ditugaskan oleh Yesus untuk kabarkan Injil kepada bangsa lain. Termasuk di Arab juga. Di mana orang Arab tahu Injil dan Taurat Jangan kalau bukan khotbah, karena Bang. Paulus? Gurunda, Assalamualaikum, Bang. Jangan khotbah deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Ya, terima aduh. kasih kepada Paulus yang membuat orang Arab itu tahu Taurat dan Injil, Bu. Ya, silakan Coba selesaikan baca dulu, Efesus. selesaikan dulu. Om Kris, silakan. Sudah? Sudah Om Kris? Udah. Oh ya, gantian silakan, ya Om baik. Kris ya, gantian. Silakan Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal saudara John. Jadi agama ilusi dengan mudahnya Anda ajarkan seakan-akan tak ada dosa ya. Padahal kalau kita melihat dari Bible itu sendiri, sabar nanti giliran saudara bicara. Orang-orang Yahudi, pengenalan mereka terhadap Yesus yang paling tinggi itu hanya seorang nabi. Hanya seorang Mesias, orang yang diurapi saja. Yohanes 6:14, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lukas 7:16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Tuhan sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Tuhan telah melawat umatnya. Kisah Para Rasul 3:20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nanti Kristus ini berubah menjadi dewa tuh, dewanya orang Roma. Lukas 23:35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya pemimpin-pemimpin mengejek Yesus. Katanya, orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Kalau dia adalah Mesias, orang yang dipilih Elohim. Jadi orang Yahudi itu memandang Yesus itu Mesias, memandang Yesus itu nabi. Nanti di ajaran pagan baru Yesus itu berubah menjadi dewa. Saya baca lagi Lukas 2:26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Yesus tidak akan mati, bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan, Yesus. Matius 12:5-20, banyak orang mengikuti Yesus dan dia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dirinya, supaya digenapi apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yesaya. Lihatlah hambaku, Yesus hamba Tuhan, yang telah kupilih, yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan seterusnya. Kisah Para Rasul 3:13, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Jadi bagi orang Yahudi, Yesus itu pangkat paling tingginya hanya Mesias. Tapi bagi agama pagan penyembah roh-roh, Yesus dilantiknya menjadi Tuhan. Nah sekarang saya ingin mengerucutkan materi ini ya, sesuai dengan data-data yang saya baca tadi. Di dalam pengakuan Yesus terhadap orang-orang yang ingin dirinya mati, terhadap orang-orang yang ingin dirinya dibunuh, Yesus mengatakan orang-orang itu adalah anak-anak setan. Termasuk Kristen ini memang anak-anak setan. Di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya kepada saudara John, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan? Di dalam Matius 16 nomor 23, kenapa Yesus mengatakan orang yang berpikir dia harus mati dibunuh itu adalah setan? Dan kenapa Kristen tabiatnya mirip seperti setan, ingin Yesus itu mati? Silakan. Silakan Om Kris. Bunda Rahma nggak bisa di-mute, Bunda Rahma. Bunda Rahma di-mute dulu, Bunda Rahma. Bunda Kak Tina, makasih Kak Tina. Ya silakan Om John, Om Kris. Oke. Sebelum dijawab, Assalamualaikum abangku Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Dito. Oke, makasih Bang Suma ya. Jadi penjelasan Anda ya itu menurut cara Anda berpikir atau menilai tulisan di Alkitab. Kalau Kristen itu dibilang membunuh, tidak ada Kristen yang membunuh. Kalaupun Tuhan membunuh Yesus, tidak ada Tuhan membunuh Yesus. Kalaupun orang yang membunuh ya Yesus itu orang yang dirasu oleh iblis ya, itu betul.
Iblislah adalah ketika Yesus katakan iblis adalah bapamu. Kenapa? Orang-orang ahli-ahli Torah dan orang-orang Parsi tahu bahwa membunuh itu tidak boleh. Ya, itu pelanggaran hukum Taurat. Tetapi niat mereka membunuh Yesus oleh karena ajarannya bertentangan dengan ajaran ahli Taurat dan orang-orang Parisi, niat mereka untuk membunuh ada. Sehingga Yesus katakan demikian. Iblislah bapamu, karena kamu berusaha membunuh aku. Karena Yesus kan bisa baca pribadi orang, ya. Itulah kemampuan Tuhan itu, bisa tahu rahasia hidup orang, bisa membaca rahasia hidup orang. Jadi dengan Yesus mengatakan iblislah bapamu, karena dia tahu niat mereka membunuh, sementara ajaran mereka di hukum Taurat jangan membunuh. Tapi kenapa hati mereka ingin membunuh Yesus? Karena ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran mereka. Mereka tidak menerima keberadaan Yesus. Yesus bicara dengan penuh hikmah dan menjadi menarik perhatian orang banyak. Ahli Taurat, orang Farisi iri. Jadi itu kenapa mereka dikatakan oleh Yesus iblislah bapamu, karena iblis suka membunuh. Karena Yesus tahu mereka berniat untuk membunuh dia. Itu aja dulu, Bang Suma. Oke, baik. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Kristen itu memang identik dengan anak-anak setan. Karena Anda mencoba menarasikan sesuatu yang tidak benar sesuai dengan fakta. Yesus mengajarkan ajaran yang sama seperti Yahudi ajarkan. Anda mengatakan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Ini penipuan. Anda ini sedang mewakili setan berbicara. Di mana Orang, penipuannya? sabar dulu, saudaraku penipu, sabar dulu. Yesus itu ingin dibunuh bukan karena ajarannya sama, berbeda dengan ajaran Yahudi. Bukan. Yesus ingin dibunuh karena mereka takut orang Romawi datang merampas bangsa mereka. Itu fakta real, tertulis dalam Bibelmu sendiri. Jadi jangan kamu praktekkan, jangan kau pamer bahwa kau itu adalah anak setan. Jangan. Di dalam kajian Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya, tempat sucinya dirampas oleh bangsa Roma. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Makanya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Makanya saya katakan kepada saudara, orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Dan orang yang menerima hadiah dari setan, ya itulah Kristen. Coba. Nah ini. Coba. Sekarang coba Anda buka Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Apa latar belakang orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Di dalam Lukas 22 nomor 52 sampai 53, apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun gitu, aku ini perampok, aku ini penjahat, padahal setiap hari engkau bersama dengan aku. Tiap hari loh mengajar di bait suci. Tapi kenapa sekarang kau bawa pedang dan pentungan? Kenapa? Karena mereka iri kepada Yesus, karena semakin banyak pengikut Yesus, bukan karena ajaran bertentangan. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Yahudi bertentangan enggak? Tidak bertentangan. Yesus mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Elohim bertentangan? Enggak bertentangan. Yesus mengajarkan kemudian jangan makan babi bertentangan enggak? Tidak bertentangan. Jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Orang-orang Yahudi hanya iri, cemburu melihat kesaktian Yesus, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kalau mereka membiarkan Yesus mempengaruhi orang-orang percaya kepada dirinya bahwa dia adalah Mesias, orang yang diurapi Tuhan, maka orang-orang itu tidak akan lagi membayar upeti, tidak lagi membayar pajak. Kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Maka Imam Kayafas tahun itu bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Daripada mereka semua mati, maka Yesus harus mati untuk mereka. Nomor 53-nya, maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan Yesus itu karena cemburu, karena faktor sosial politik, bukan karena apa yang Anda sebutkan tadi. Iya. Jadi sudah
Nah, Oke, memang lebih baik satu orang mati daripada bangsa ini yang mati hancur daripada orang bangsa banyak siapa? mati. Betul, Bangsa siapa? betul, bangsa Israel. Bangsa siapa? Jadi Bangsa siapa yang itu mati? yang Anda katakan Kayafas itu. Iya, masih bangsa lebih baik siapa? satu orang mati. Termasuk nggak bangsa Kristen? Loh, jangan sebut Kristen dulu. Makanya, makanya aku bilang Ntar dulu. anak-anak setan Jangan itu, sebut. anak-anak setan, sabar dulu. Ah, Anak-anak setan jangan. itu menginginkan kemudian kematian Yesus. Sekarang orang-orang Yahudi bernubuat, imam kepala bernubuat, Yesus harus mati untuk siapa? Yesus harus mati untuk siapa? Di mana Yahudi berbuat Yesus mati untuk apa? Siapa? Itu ilmu modal penipuan aja, nggak ada ilmu. Tar Yohanes dulu. 11 Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, imam kepala sudah ada di situ, mahkamah agama sudah ada di sana, orang Farisi Iya. sudah ada di sana, ahli Taurat Iya. sudah ada di sana, lengkap Iya. semua Iya. pendiri-pendiri ajaran-ajaran Torah, mereka pendiri agama Yahudi itu keturunannya lengkap di situ semua. Iya. Semua yang punya kepentingan, yang punya otoritas sudah kumpul di situ. Nggak ada pendeta penipu, nggak ada pastor penipu, nggak ada jemaat penipu, nggak ada Kristen penipu di Iya. situ. Semua yang ada adalah mereka yang punya kepentingan terhadap Torah, terhadap kitab Tanakh, dan juga Yesus ada di situ. Mereka kemudian bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Ini. kampret kayak kau. Iya, jadi Anda Nah, sekarang kau harus tunjukkan, baca, sekarang ya. kamu tunjukkan mereka tar dulu. membunuh Yesus. Apa dulu? Kau tunjukkan kepada saya, Yesus dibunuh karena faktor Kristen atau di luar bangsa Israel. Silakan. Saya belum bicara Kristen ya. Sebelum Yesus, Kau mau sebelum menipu Yesus, lagi, kau mau muter-muter bukan pakai jurus menipu. tipuan apa? Anda baca tidak baca seluruhnya sebelum Saya Yesus bacakan ditangkap. seluruhnya mau. Mau saya Tar bacakan dulu, seluruhnya. Tar dulu. Daripada kau menipu, Saya dulu. Oh, silakan kau nipu. Kita bahas ini kenapa Yesus, yang kita bahas ini kan kenapa Yesus mati. ya kenapa Yesus waktu mau Yesus- dibunuh oleh orang-orang sebangsanya? Waktu Yesus berdoa, ya, dia berdoa memohon sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Nah, Itu setelahnya proses itu kedua, dia- itu proses kedua. Iya. Asalnya dulu. Iya. Asalnya dulu kenapa Tar dulu. Yesus? Tar dulu. Kenapa Kita akan ke Yesus situ. ingin dibunuh? Jangan langsung ambil tengahnya. ingin dibunuh keinginan siapa? Jadi waktu Yesus mengajak mereka, mari kita ke Yerusalem karena di sanalah anak manusia akan disesat, dianiaya dan Itu kan dibunuh. muncul, Ya. dengar. Itu muncul dari kitab lo, cerita-cerita itu. Sekarang yang dibahas ini latar belakangnya dulu. Latar belakang kenapa orang Yahudi ingin membunuhnya. Itu dulu. Kan ada nubuat-nubuat ya yang disampaikan Yesus, dia juga dinubuatkan di kitab Taurat. Kenapa Jadi ketika orang Yahudi? Sabar dulu. Kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Setiap hari Yesus mengatakan tiap hari. Tiap hari. Anda sudah sebutkan. Anda tadi sudah Tiap sebutkan. hari. Kenapa? Nah, berarti Anda sudah harus setuju bahwa Yesus mati itu untuk bangsa Israel saja, Lah. bukan untuk bangsa kampret. Dengar ya. Penipu. Anda tidak penipu. paham. Anda tidak Anak-anak paham iblis ini kenapa nipu. Kenapa Yesus mengangkat 12 rasul ya? Kenapa 12 Yesus murid. mengangkat 12 rasul? Bukan rasul, untuk- penipu, bukan Ah, penipu, bukan. Anda- Rasul itu dari Jangan Al-Quran yang kau Anda- bawa. Jangan kau bawa kata rasul itu penipu. Tutup aja kameranya nih, saya mau muntah lihat. Bisa nggak host ditutup kameranya? Kayak monyet kulihat. Jadi kau dengarkan ya. Anda yang selewengkan Injil. Anak iblis, Benar. anak iblis dengarkan Kau anak itu iblis. nabi palsu di akhir zaman Orang semua. Yahudi dengarkan, anak setan, anak iblis dengarkan. Jangan jadi dengarkan. nabi palsu. Anak iblis, kau dengar, anak iblis, anak setan, anak iblis, Jangan anak iblis, putarbalikkan anak kebenaran iblis, semua. keturunan iblis, pengajar setan, pengajar sesat. Wahyu Kau diam, 12 kau ayat diam, 17, kau diam. maka Udah, kau marahlah turun, naga itu. turun, kau ke neraka. Kau ke neraka aja dulu, ke neraka, Lalu kau ke pergi neraka, memerangi kau ke keturunan. neraka, kau ke neraka. Bunda Kau Mela kenapa? nggak, Bunda Rahma nggak bisa di-mute dari tadi Bunda, berisik. Aku bukan moderator, Ustaz. Enggak, Iya, Bunda maksudnya Rahma. di mute. Iya, Bunda karena Rahma ribut nggak di sana. di-mute, ribut dari tadi Bunda. Saya telepon nggak Nah, bisa gini. nggak diangkat. Dengarkan kakek tua, ya kakek tua keturunan setan, dengarkan di bawah. Habis itu kau bisa naik ke atas sini.
orang Yahudi itu sepakat ingin membunuh Yesus bukan karena pola kekristenan, bukan karena agama Kristen, bukan karena nanti ingin dijual jadi Tuhan di luar. Nggak ada itu. Itu penipuan, murni penipuan. Oke? Itu murni penipuan agama kalian tuh. Yang benar adalah orang-orang Yahudi bersekongkol ingin membunuh Yesus. Tidak ada unsur Tanak di situ. Tidak ada unsur Yesaya, tidak ada unsur Mazmur, tidak ada sama sekali. Murni mereka ingin membunuh Yesus karena mereka iri, cemburu, takut bangsa mereka dirampas oleh orang-orang Roma penjajah. Jadi di sini, di Komal Islam ini, kamu nggak bebas nipu orang. Seenak perut kau itu menjual agama-agama apa itu yang kau jual itu. Di dalam Yohanes 11 nomor 45, banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus, dan mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala, kamu ragukan ilmunya imam-imam kepala? Hah? Kau siapa kau? Pemakan babi. Kau siapa kau? Cuman pemakan babi, nggak ada hubungannya dengan Yesus sosokan. Di situ di kitab yang kau pegang, catatan pengarang Yohanes mengatakan bahwa imam-imam kepala, tuh ada nggak pendeta selain pendeta? Pendeta di situ dikacangin. Jangankan zaman dulu, sekarang aja diludahin. Ini imam-imam kepala, orang yang paling tertop pemahaman perjanjian Tuhannya kepada mereka. Mereka yang paling tahu tentang kitabnya mereka. Ada pula kau, cuma modal gigi. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Kau paham gak orang Farisi itu siapa? Orang Farisi itu adalah ahli kitab Tanak, ahli Taurat. Itulah yang disebut ahli kitab. Ahli kitab itu ya itulah orang Farisi. Kalian itu ahli apa? Ahli kampret. Imam-imam kepala hadir di situ. Orang-orang Farisi hadir di situ. Apa yang mereka lakukan? Memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Begitu saudara. Jadi ketika imam-imam kepala ini berkumpul, orang Farisi ini berkumpul, mahkamah agama dipanggil. Dan mereka berkata, setelah mereka berkumpul, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, catat itu. Jangan kau jual tempe di sini, tempe basi. Sok paten, sok cantik. Apabila kita biarkan Yesus, ini mereka dalam sidang ini, dalam sidang, imam kepala hadir, orang Farisi hadir, mahkamah agama hadir, ahli Taurat, orang-orang Yahudi hadir semua di situ. Tak ada lagi yang lain, semuanya udah pada kumpul. Tidak ada lagi yang memegang kemudian wewenang tertinggi tentang kitab Tanak. Mereka sudah pada kumpul di situ. Pendeta, pret. Pastor, pret. Apalagi jemaat ompong kayak kau itu. Mereka udah pada kumpul. Ahli kitab Tanak udah ngumpul. Ahli kitab Taurat, Ketubim, Nevi'im sudah kumpul semua. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir keras. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Orang ini kalau dibiarkan, semakin banyak orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang kalau itu terjadi. Akan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka kemudian angkat bicara. Siapa itu? Kayafas. Siapa Kayafas ini? Imam besar. Imam besar. Bukan kaleng-kaleng. Imam besar. Bukan pastor pendeta. Imam besar Yahudi pada kala itu berkata, apa kata imam besar ini? Ahli Taurat ini, ahli kitab Tanak ini. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagi kalian jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita.
daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Bangsa kita siapa? Israel. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Belakangan baru kebijakan dari internal Kristen itu bikin, oh ini Yesus untuk mati untuk kita juga, darahnya untuk dunia. Latar belakang pembunuhan Yesus itu karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh penjajah Roma. Dan bukan untuk bangsa ini saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya yang diceritakan anak-anak Elohim yang sepertiga yang dihembuskan ke seluruh penjuru bumi, yang ada di dalam Yehezkiel 5 itu. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Nah, inilah awalnya. Jadi cikal bakal, awal mula, latar belakang mereka orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena dosa waris, bukan karena darahnya nebus dosa, bukan karena dia Tuhan untuk nebus dosa-dosa manusia, bukan karena yang dikonsepkan gereja, bukan. Itu modal hanya comot sana comot sini sehingga kalian bisa menjual kemudian darah Yesus untuk dosa waris. Tak ada itu. Mereka sepakat membunuh Yesus mulai saat itu. Untuk apa? Supaya bangsanya tidak dirampas Roma. Bukan supaya dosa ditebus. Bukan karena melanggar hukum Taurat. Bukan karena ajarannya berbeda dengan Yesus. Tetapi mereka khawatir bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Itu latar belakangnya. Maka mereka sepakat membunuh Yesus hari itu juga. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu, demi untuk bisa menjatuhkan Yesus hukuman mati. Begitu. Paulus pula kau jual di sini pret. Itu ya, saya simpulkan ya, Kristen, supaya kalian itu sadar untuk jangan nipu-nipu lagi. Supaya kalian itu jangan nipu-nipu lagi. Ya, saya simpulkan. Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, karena mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Bukan karena dosa waris, bukan karena dia jelmaan Tuhan, bukan karena dia menebus dosa, bukan. Itu hanya bohongan gereja. Demikian. Silakan Bang, kalau mau masuk. Ya. Makasih. Ya, silakan Tadi dulu. tadi saya dengar nih sebentar ya, masalah Kayafas itu. Itu ya, ini saya tanggapi nih. Itu alasan Kayafas ya, untuk meyakinkan para ahli Taurat yang lain ya, untuk membunuh Yesus. Itu alasannya dia untuk meyakinkan. Alasan sebenarnya kenapa Yesus itu dihukum mati oleh ahli Taurat, karena dituduh menghujat Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, banyak ayatnya, termasuk terakhir ketika Yesus ditanya imam besar, siapakah kamu? Apakah kamu Mesias yang akan datang? Apa kata Yesus? Kamu telah mengatakannya demikian, dan kamu akan melihat Anak Manusia ya datang dengan kemuliaannya, datang di awan-awan dengan kemuliaannya. Intinya seperti itu. Langsung Kayafas merobek jubahnya, berkata, apa yang kita tunggu lagi? Dia telah menghujat Allah. Karena Kayafas mengerti ketika Yesus mengatakan Anak Manusia datang dengan awan-awan, ya, di situ dia mengklaim dirinya adalah Allah sendiri. Merujuk kepada Daniel 7 di ayat 13. Ketika Daniel melihat Anak Manusia yang dibawa ke hadapan yang lanjut usia, yang lanjut usia itu adalah Allah Bapa, dan Anak Manusia ini akan memerintah untuk selama-lamanya, memerintah selama-lamanya, kerajaannya nggak berakhir. Makanya Kayafas mengerti ketika Yesus berkata Anak Manusia, itu Yesus merujuk kepada kitab Daniel 7 ayat 13. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa Yesus itu ya mati untuk alasan lain, itu nggak ngerti Alkitab, hanya sosokan gitu. Orang yang ngerti Alkitab
Berkali-kali Yesus berkata bahwa dia akan mati untuk menebus dosa. Bahkan Nabi Yesaya di Yesaya 53 mengatakan bahwa akan ada hamba Tuhan yang mati menggantikan, menebus, menghapus dosa-dosa. Sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nabi Yesaya menubuatkan, ya, Daud menubuatkan, banyak nabi menubuatkan. Jadi jangan cherry picking satu ayat dan mengartikan seenaknya gitu. Hamba Tuhan Bang ya. Semua dulu pernah debat sama saya, nggak ngerti kalau anak manusia itu merujuk kepada titel ilahi Yesus. Ya silakan. Ini lagi. Ada lagi penipu satu. Jadi gini, dengarkan saya bolot. Di dalam Lukas 22 ucapan Yesus, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari, setiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait suci kok. Tapi kamu tidak menangkap aku. Mana ada orang Yahudi itu justru disebut sebagai anak-anak Elohim. Lucu ente ini. Dasar pijakannya kemudian, apakah lagi kita membutuhkan kesaksian? Dia sudah menghujat. Itu kan cuman alasan kesaksian-kesaksian palsu. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsanya dirampas Roma. Maka demi untuk Yesus itu dihentikan, semua orang-orang Yahudi, imam kepala, membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Tidak sampai di situ. Orang-orang Farisi setelah itu enggak hanya sebatas membuat dia harus mati, dia lantik menjadi Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Jadi kamu jangan bolot. Apa yang kau ceritakan barusan itu di tragedi sidang. Kau katakan ada nubuat matamu suwe. Justru orang-orang yang ahli Taurat, imam kepala, membuat nubuat tahun itu juga. Karena mereka tidak menemukan nubuat-nubuat di dalam kitabnya mereka untuk Yesus. Kau bikin-bikin sendiri. Kenapa? Karena kau karisteng. Orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, orang-orang Farisi sudah ngumpul di sana. Kurang apa lagi? Mereka sepakat membunuh Yesus. Karena apa? Takut bangsanya dirampas Roma. Itu aja penyebabnya. Belakangan baru kalian embel-embel. Kalian kan penumpang gelap, orang luar. Apalagi ya yang cocok untuk Yesus. Oh ini kesaksiannya. Padahal kesaksian-kesaksian itu adalah upaya untuk membunuh Yesus. Anda baca di dalam Matius 26 nomor 4. Apa yang diterangkan di sana? Mereka membuat tipu muslihat. Untuk apa? Untuk apa tipu muslihat itu? Untuk agar Yesus bisa dibunuh. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat agar bisa membunuh Yesus dan untuk membunuh Yesus. Nomor 59-nya di Matius 25. Coba Anda baca di sana. Apa katanya? Imam-imam kepala. Nah, imam kepala nih, kalau ada nubuat, imam kepala ngapain bikin kesaksian palsu? Imam kepala itu ahli Taurat, ahli Yesaya. Siapa pula kalian pemakan babi ini? Ada dalam Yesaya. Kau siapa? Imam-imam kepala saja, malah seluruh mahkamah agama saja sibuk mencari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Datang pula kau segampangnya, di dalam Yesaya 53 loh. Wah, dasar anak setan. Orang-orang yang punya kitab Yesaya, ahli kitab, imam kepala, pusing bagaimana caranya bisa membunuh Yesus ya. Kalau ada nubuatan seperti sangkaan penyesat Kristen, dan Yesus tentu tahu, maka Yesus dan imam kepala akan kompak. Tos mereka, ketepak. Halo teman-teman kumpul. Ini sudah ada nubuat di kitab kalian kan? Ya paman, kapan kita eksekusi? Aku udah siap disalib nih. Ada nubuat kan? Ya, aku loh yang berfirman di situ. Nah sekarang aku turun untuk menggenapi itu. Ayo kumpul. Siapa sebagai algojo yang pegang paku siapa? Paku merek mana? Beli mana tokonya? Terus mana tiang palangnya? Pasang di mana? Ayo kita upacara dulu sebelum Tuhan kalian dibunuh. Ini cerita lawak.
Yesus itu ingin dibunuh oleh mereka, imam kepala, mahkamah agama, jauh dari konsep Kristen. Kristen ini sopo? Yesus itu ingin dibunuh karena mereka takut bangsa mereka dirampas. Itu aja. Maka seluruh cerita-cerita di Kristen, nembus dosa, darahnya, dagingnya, bullshit. Itu semua adalah tipuan-tipuan gereja. Paham kau? Paham tidak sampai situ? Nah, sekarang saya simpulkan. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena ada nubuat, atau mereka baru buat nubuat tahun itu juga. Silakan. Sudah. Oke, sekarang saya jawab ya. Jangan potong ya. Jangan kejang-kejang. Ketika saya bilang nubuat tentang Yesus yang akan mati, Yesaya 53 jelas mengatakannya. Yesaya 53 ini ditulis 700 tahun. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya atau bokongmu ku sepak. Saya nggak potong. Anda kan Mau disepak bokongmu kayak tadi tuh penipu tua itu. Mau? tahu itu Mau sudah disepak kalah bokongmu. debat. Udah kau sepak, kau disepak. Udah Turun, kalah debat turun kemana-mana, disepak, kalah sama saya kau. ketepak. Udah. Kalau kau masih mau berdiskusi dengan saya pakai ilmu, pakai otak, naik habis ini. Dengarkan pertanyaan saya, kucluk, tulul. Apakah imam kepala mahkamah agama membunuh Yesus karena ada nubuat di kitab-kitab terdahulu menurut mereka, atau baru tahun itu bikin nubuat? Itu pertanyaan saya. Apakah mahkamah agama, imam-imam, ahli Torah, orang Farisi membunuh Yesus karena nubuat yang ada di kitab-kitab mereka, atau membunuh Yesus karena iri kepada Yesus karena bangsanya takut dirampas oleh orang Roma? Pertanyaan saya sederhana kan? Nubuatan yang ada, apakah di perjanjian lama atau mereka baru buat tahun itu juga untuk membunuh Yesus? Nubuatan ada di perjanjian lama atau nubuatan baru mereka buat tahun itu juga? Ayo, siapa rupanya kau? Siapa rupanya kau bikin nubuat? Ada di saya 53. Kau hadir di situ, kamu hadir di sana harusnya. Imam Kayafas, mahkamah agama, tulul kalian semua ya. Apa rupanya? Apa? Maksud lu apa? Kau itu kenapa pusing-pusing bikin kemudian kesaksian palsu, tipu muslihat? Kenapa pusing? Lalu kalau tidak pusing gimana? Itu sudah ada dibuatkan, langsung kau diludai mukamu. Mana ada kayak gitu? Apa tujuannya katanya itu Yesaya? Maksud lu apa? Tuhan ingin nebus dosa kita. Dengan apa? Dengan darah manusia. Bahkan yang adalah Tuhan itu sendiri. Langsung kau diroti sama mereka. Diroti dipanggang di situ langsung. Ajaran paganmu itu langsung tidak diterima. Langsung kau di blender di situ. Apa katamu? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi jadi baik. Lu bilang Yesus ini Tuhan? Jadi nabi aja nggak layak bagi kami. Lu bilang Tuhan, langsung kau ditampar, ketepak, diludahin, cuak. Aneh aja kalian tuh punya ajaran. Bukan di situ juga, bukan hanya di situ bang. Terus di mana lagi? Biar ku bengkokin mukamu nih, ku bengkokkan mukamu. Ngomong. Ada juga di Yesaya mana lagi? Yesaya 9 menang, ketepak, langsung dihantam balok giginya. Pandai-pandai kan ya? Di mana lagi? Kau cepat ngomong. Ada lagi di Mazmur. Dihantam lagi, ketepak. Habis itu muncul pendeta pastor. Jangan kayak gitu kali bang. Kenapa rupanya? Kau mencocok-cocokkan kitab kami dengan orang ini. Ya iyalah kan itu. Maksud lu apa? Lu pengetahuan lu tentang kitab kami apa? Kamu bisa baca? Lebih valid terjemahan bos daripada aslinya. Apa katamu? Lah iya dong. Terjemahan itu mudah dipahami. Kalau aslinya kami nggak paham. Dasar kampret. Kamu mengatakan itu nubuat dari kitab kami? Iya dong. Kamu bisa baca kitab kami? Enggak. Terus kamu pakai apa? Terjemahan. Coba sini bukumu. Nih coba cocokkan dengan bahasa aslinya dengan terjemahannya. Jauh kali. Yang gemuk kubunuh, kulenyapkan. Di situ yang gemuk kulindungi. Kampret. Kau udah sana ketepak, tampar. Si mau datang besok. Nggak ada itu. Jadi orang-orang ingin membunuh Yesus itu bukan karena dosa waris. Tak ada itu. Hentikan itu. Hentikan.
Orang-orang ingin membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka dirampas. Yesus ini orang benar. Yesus ini orang yang tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Mereka bingung, bagaimana caranya bisa menghentikan ini? Karena imam kepala bingung, mahkamah agama bingung. Makanya mereka di dalam kitab saudara sendiri, imam-imam kepala, coba kurang apa lagi tuh? Bahkan seluruh mahkamah agama, ayo, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Kurang apa lagi? Bahkan dalam Matius 27 nomor 18, mereka menyerahkan Yesus untuk dihukum mati karena dengki. Bible sendiri kok kalian tidak paham isinya? Maunya nafsunya aja terus, pokoknya dia mati untuk kami. Mimpi lu, tuyul. Jadi nggak ada. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang suci, tak tersentuh sedikit pun kemaksiatan pada dirinya. Maka ketika mereka berkongko-kongko ingin membunuh Yesus, satu-satunya cara mereka harus mematahkan argumentasi orang yang ada di Pilatus dan krunya. Kekaisaran Roma harus menjatuhkan hukuman mati terhadap orang ini. Maka mereka imam kepala mahkamah agama telah kemudian mempersembahkan Yesus untuk dibunuh agar bangsa mereka itu bisa lepas dari cengkeraman Roma pada saat itu. Tolong mengerti keadaan Bibelmu itu. Bibelmu yang menorehkan sejarah itu tertulis di kitabmu itu belum dirubah. Maka tahun itu juga imam besar Kayafas bernubuat. Selamat siang semuanya. Iya, bernubuat. Apa nubuatnya? Apa nubuat Kayafas sebagai imam besar pada tahun itu? Apa? Paham? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Itu nubuatnya. Itu nubuatannya. Jangan kau rubah-rubah. Adam jatuh dalam dosa, maka dia harus mati. Penipu. Mereka bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Itu yang betul. Jangan kau biasakan lah. Jangan kau bawa itu ajaran dari barat kau pakai nipu-nipu orang sini. Kalau di gereja boleh, depan umum kayak gini jangan. Di gereja kalian saling menipu satu sama lain silakan aja. Tapi depan umum kayak gini jangan. Apalagi ada Bang Suma, jangan coba-coba. Ya, belajar lagi kalian. Cari cara nipu yang lain. Jangan kamu rubah-rubah itu kemudian isi Bibelmu sendiri kau pleterin semua. Ya, kau pretelin supaya demi orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur itu. Hentikan itu, hentikan. Selamat siang semuanya, selamat jumpa. Ya, silakan. Ya, saya sebenarnya sedang berpikir-pikir tentang kisah di Matius 17 ayat 24 atau Matius 17 nomor 24 hingga 27. Yesus membayar bea baik Allah dengan koin dari mulut ikan. Sepertinya ini kisah yang jarang diangkat. Bang Suma pernah mengangkat atau pernah menanggapi kisah ini? Ya, ketika dia bersama dengan Petrus kan di Kapernaum. Iya. Terus membayar bea dengan koin dari mulut ikan. Saya bertanya-tanya sesudah koin diambil di mulut ikan, itu nasib ikan itu selanjutnya apa ya? Mereka memancing ikan pada saat itu, Bang. Iya. Sesudah mengambil koin itu dari mulut ikan, saya tidak kehilangan tahu arah ikannya. Itu. Iya, ikannya diapakan? Menarik Ya. untuk saya karena bagi saya ini salah satu spill kehendak Yesus terhadap para ikan. Demikian. Ya, mungkin saudara Gabriel bisa jawab. Ya, Gabriel. Ya, Itu ada mungkin saudara tanggapan Gabriel. ini dari Apa itu yang adanya ikan punya koin di mulutnya di kisah mana itu? Matius 17 ayat
Matius 17 Berapa? nomor 24 sampai 27. Ini kisah Sebentar, ini hanya sebentar. dicatat dalam Injil Matius. Tidak Matius dicatat berapa itu? dalam Markus, Lukas, Yohanes. 17. Matius 15 ayat 17. Matius 17 17 nomor 24 sampai 27. Oh, sebentar dulu ya. 17:24. Iya, ya. Ya, jadi sayang sekali kisah tentang ikan ini bagaimana kelanjutannya. Kalau menurut kami ya ini salah satu spill Yesus tentang kehendak Yesus untuk para ikan. Sama halnya seperti Yesus memanggil para murid kan, supaya murid itu menjadi penjala manusia bukan penjala ikan lagi. Bah, kok kenapa macet semuanya ya? Ya, ini salah satu inti dari kisah yang saya sempat perhatikan ini adalah saya berharap ya, ini adalah salah satu spill Yesus tentang kehendaknya untuk para ikan. Demikian kata-kata saya tadi. Kalau ada mungkin penjelasan lain dari Gabriel ini, mungkin bisa menambah pencerahan. Kalau saya melihatnya, apa ya? Yesus di situ juga dibayarkan pajaknya, demikian juga murid-muridnya, bahkan bangsa Israel. Jadilah kemudian jadi bebaslah rakyatnya. Disuruh kemudian si murid, ya, berbicaralah kemudian Yesus kepada muridnya, kepada Petrus, agar dia pergi memancing. Tujuannya supaya dia menangkap ikan tersebut, lalu membuka mulutnya, maka Petrus akan menemukan uang 4 dirham di dalamnya. Perintah Yesusnya, ambil dan bayarkanlah kepada siapa? Orang-orang asing yang kemudian menerima pungutan bea atau pajak. Apa yang terjadi? Ya, mereka bebas dari tekanan penjajah. Boleh disimpulkan seperti itu. Artinya ya Yesus menunjukkan kepada Petrus bahwa ikan pun bisa jadi juru selamat, kan gitu. Oke. Udah ku baca ayatnya itu, Matius 17 ayat 27. Itu merujuk pada harfiah nyata bahwa memang itu merupakan salah satu mukjizat, tetapi walaupun nggak terlalu populer. Artinya memang putus ayat itu. Tapi kalau dilihat dari apanya, dari banyak-banyak penafsiran, itu memang ayat itu ada dan itu digunakan untuk membayar pajak bagi mereka sesuai dengan perintah Yesus. Itu bukanlah perumpamaan, itu real. Ya, berarti ikan itu juru selamat. Jangan kalian makan ikan, itu maksudnya. Nah, iya, sebenarnya salah satunya juga demikian. Janganlah kita makan lagi. Gitu. Tapi memang Makanya itu kan hanya ada di Matius ya, Injil Matius. Di 3 Injil lainnya tidak tertulis. Iya, sepertinya Apakah itu ini hanya satu- ada di Injil. Gimana? Ya, hanya satu Injil saja. Iya. Apakah ini ya satu mitos atau apa? Karena
Begini, Bukan mitos itu mujizat. itu mukjizat. Jadi gini, Mujizat itu. Matius ini ada dua di dalam Injil Sinoptik itu yang asli langsung murid Yesus ya. Satu Matius, satu Yohanes. Jadi Matius ini kan langsung murid Yesus sehingga dia langsung murid Yesus dan dia langsung penulis ayat itu. Sehingga sangat bisa dikatakan bahwa dia ini mendengar percakapan itu karena dia bersama-sama Yesus pada saat itu. Begitu. Tapi suatu revolusi ya, atau suatu usaha yang sangat luar biasa itu kalau dikatakan tadi jangan makan ikan itu. Ya. Nah, itu juga satu jangan- hal yang satu tanda yang jelas juga itu. Kawan, mengenai jangan makan ikan atau makan ikan atau nggak makan ikan itu nggak urusan kedua, tapi peristiwa itu kita telaah bahwa itu peristiwa itu perumpamaan atau memang real atau memang fakta yang sebenarnya itu kan makna langsung tekstualnya itu bukanlah ada konteks lain. Nah, memang karena itu suatu fakta, maka janganlah tidak mungkin dikatakan bahwa itu ada kaitannya dengan panggilan Yesus kepada para murid untuk menjadi penjala manusia bukan penjala ikan. Mas, Jadi salah sekarang satu nilai. kawan yang mau kau komplainkan apa? Yang mau kau debatkan Jangan apa? makan ikan. Jangan makan ikan hanya karena di mulut ikan itu ada koin itu. Karena ikan itu pernah berjasa sama seperti Markus 5, jangan makan babi. Karena Karena babi babi pernah itu berjasa. tempat penampungan roh jahat. Iyalah, kau makan babi sama kau makan setan. Masuklah tubuhmu setan di dalam. Tanya aja, saudara Karol, benar nggak? Bang Karol, benar kan? Jangan makan babi karena dalam diri babi itu ada roh Saya jahat, ada sungguh sangat setan. berharap itu benar adanya. Saya sungguh sangat berharap itu benar Benar. adanya. Benar. Begitu gabrul. Jadi gini kawan, sedangkan setan pun bakal makan, apalagi orang. Jadi Muhammad makan ikan paus. Mati jangan. Indonesia masih aja bahas agama dari tahun Ya hentikan jual agamamu kalau begitu, biar nggak dibahas. Sederhana kan? agama. Belajar sains lah dulu kau Juma, sains. Apa? Kamu hantam sains Al-Quran dengan Bible mau? Enggak. Itu sudah dari Al-Quran Oh. semua. Coy. Kirain. Nggak ada di Bible Jom. soal itu. Jom. What the meaning of science? Apa ya? Onde-onde yang isi gula merah campur kelapa. Capek kali kau Juma cari Tuhan. Cari Tuhan, kaulah itu. Tuhan dicari, kaulah itu yang cari Tuhanmu. Hilang, dicuri orang mayatnya. Tapi ngomong-ngomong Juma, kau katanya mau jadi apa kau? Pemeran utama Sundel Bolong. Iya, kau sundal bolongnya. Aku pemusnahnya. Tapi katanya kau apa sebagai agama si Lucifer. Terus kau katanya sebagai pemeran Ya, utama. Lucifer itu yang ini bintang timur, yang kau tuhankan Iya. itu. Heeh. Mantap juga kau. Lucifer bintang timur. Berapa honormu Bang Jum? Berapa honormu di sana? Yang baru-baru kemarin itu 350 $350 juta dolar ketinggian. yang betul kau. Kau bagilah dulu uangmu itu sama aku. Biar Boleh. biar bisa aku beli babi. Belum bisa aku beli babi 2 kilo. Lucu ini. Babi itu nggak perlu dibeli loh. Banyak kali pun babi di mana-mana. Kasihlah dulu aku uangmu itu entah 1 juta kek untuk beli babi aku biar bisa berpesta dulu aku besok. Sambil Kenapa minum. babi harus dibeli? Banyak kali pun babi. Mahal babi loh. Aku ada Baik. babiku ada 150 ekor. Kali 500.000. Udah berapa itu? Ya, makanya aku bilang sama Bang Jum, kasihlah aku 1 juta uangmu itu dulu biar bisa pula aku berpoli-poli. Iya, Berapa saya- ekor? Babinya berapa ekor? Mbak Nis? 150 ekor. Waduh, Ya saya semua tuh. 66. Ya saya 66. Nomor 18 17.
Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ya, Ada gimana yang itu? dibakar. Terus sekali kalian dibakar. Masuk neraka lah situ. Yang penting Iya. Yang karena belum korasanya Iya, cuma apa babi panggang Tesalonika, simpang Selayang sana, simpang apa itu ya? Swalingkar. iya. Jadi kapan lah tayang apamu itu? Mau kutonton lah dulu kau tuh sebagai pemeran sundel bolong. Sementara dibuat, kamu susah ditangkap sama dokter. Kamu kemana-mana larinya. Kenapa? Kamu kan sebagai sundal bolongnya, saya yang kasih pentungan nanti. Oh, terus kau lah nanti di situ sebagai apa ya? Ustadz ya kan? Terus kau keluarkanlah setan dari sundel bolong itu. Kan itu jalan ceritanya kan? Bukan. Kau yang keluar dari sundal Cuma bolong. apa judul film itu? Ini si botak nyisir. Nah, itu. Kau buka masker ya kau di situ? Buka. Ya kenapa rupanya kalau buka masker dia ganteng kali pun si Juma itu. Dan Mirip dia. bukan. Yang sebenarnya karena agak jeleknya apanya gusinya maka dia Jangan pakai apa, masker. jangan body shaming, Gusinya kotak. body shaming, Gabriel. Gusinya nggak pede. kotak-kotak. Nggak pede Juma menunjukkan gusi. Tahu aja loh. Sebenarnya si Juma Rahasianya ini, dong. si Juma ini di live aja nya dia kuar-kuar. Coba kalau kayak kemarin itulah ada beritanya si Juma ini, oh sama dia sama apologet Kristen, samanya orang itu minum tuak di Medan. Kampret. Tua. Sama-sama minum tuak orang itu di Medan, sama apologet Waduh. orang Kristen. Kalau di sini dia kuar-kuar dia. Ya, dekat apa kan, dekat jalan apa seksama itu yang TSK itu TSK Iya. Tua Sapur Kosing kan ada tuh TSK itu Tua Sapur Iya, Kosing. kita tengok itu. Kalau di sini dia kan melawan dia sama Kristen. Sambulnya apa? Pinggol-pinggol. Sampai Tua dia di campur Medan, tua campur pipis. campur Jadi sebelum kecap. diminum tuanya dipipisin dulu tuanya, habis itu diminum sendiri. Masa aku tengok, Juma masa ada aku tengok TSK, orang ini bisa Tua Sapur Kosing. si Juma sama apologet Kristen mau orang itu sambil minum tuak. Tuh malas. Jadi si Juma ini, jadi aku kasih tahu sama kalian yang Kristen ya. Si Juma ini sebenarnya berkor-kor dia cuma di sini aja ya. Tapi kalau udah jumpa kita sama si Juma ini, oh bisa nih kita ajak ini jadi apa nih? Oh poya-poya nih sama si Juma ini. Allahu Akbar. Masya Kalau di sini dia memang wah luar Enes biasa. agama Itu. apa? Enes, bentar dulu lah. Oh, ini- Ada tuh typing di bawah kan, tambulnya tai katanya bodoh kali tuh tukang typing itu. Enes agama apa Enes? Kristen kah Ini Enes? kancing baju dia ini. Aduh, mau diskusi kah? Enes, dibuka mute-nya. Ya, Gabriel aja dulu. Gabriel, silakan Gabriel. Kayak mana? Aku Itu diskusi yang kan- tadi. Yang Itu lanjut. tadi aku juga penasaran yang tadi itu. Bang Korel, silakan Karol. Ada nggak hikmah yang Bang Karol temukan di situ? Yesus kemudian bermukjizat menyuruh Petrus mengambil kancing ikan di mobil. Uang koin dirham di mulut ikan Ya, gitu. benar. Iya. Coba diterangkan itu. Kami Ya, juga jadi hal ingin positif mendengar. yang saya Silakan. timba dari kisah itu ya salah satunya supaya ikan itu walaupun memang dalam kisah itu tidak diketahui nasib ikan itu selanjutnya ya. Tapi saya pikir jawabannya ada di panggilan Yesus pada para murid untuk menjadi penjala manusia ya. Jadi bukan menjadi penjala ikan, jadi tidak lagi menjala ikan. Nah, itu hal Tapi- positif ya. Jangan makan ikan sederhananya tadi. Tapi Hal sulit itu negatifnya, Bang Karol. Itu Sulit. bahaya. Hal negatifnya kisah itu ya untuk hanya ada di kisah Matius, di Injil Matius saja, di Injil yang lain tidak. Karena itu ada rada-rada mitos, jadi orang itu bisa mungkin terlalu jauh ya. Negatifnya orang bisa mempraktikkan perdukunan, gitu. Enggak Bang, ini mujizat. negatifnya Kan itu. Yesus itu kan ini Ya. apapun bisa dilakukan karena dia orang diberi kuasa untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dahsyat. Jadi kalau hanya ambil uang dirham di mulut ikan itu mah kecil bagi Yesus itu. Mujizat Iya, gitu. Ya. Nah, cuman yang sekarang permasalahannya kalau pola ini kita ambil lalu
seperti budaya-budaya orang-orang dulu kan ya, mereka tidak makan mereka tidak makan ikan tertentu karena menurut cerita moyang mereka dulu mereka pernah dibantu sama ikan tersebut. Kapan mereka makan, mereka akan gatal, sakit kepala, susah tidur dan seterusnya. Maka solusinya mereka harus berdamai dengan ikan itu dengan cara membuat sesajen, misalnya dia buang ke laut atau ke sungai. Nah, terkait dengan saudara Karol ini kan memang tidak makan ikan, saudara Karol. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara Kristen yang berbeda pandangan terhadap materi yang disajikan oleh Matius 17 ini? Terlalu jauh karena babi yang diharamkan saja nyata mereka makan. Apalagi kalau cuma ikan yang dapat koin di mulutnya, apalagi si Hennis ini lapangan takraw aja dia telan. Apalagi kalau cuma ikan. Aku makan biawak aku. Kawannya itu bisa coba. makan. Tengoklah, suaminya aja pernah digigit pahanya. Pernah. Pernah aku Kasih makan. tomat. Nah, itu tengoklah. Kalau Apalagi nggak kalau ada cuma makan- ikan, Bang Karol. Kalau nggak ada makan siangku, ku makan satu kakinya itu, jempolnya itu. Nah, ini suatu fenomena yang mengerikan ya sebenarnya. Saya menahan diri untuk tidak mundur dari Komal ini karena fenomena yang Ini mengerikan si Gabriel nggak makan babi. Oh, makan dia teman kembaran malah dia. Teman tidur. Aku pikir si Gabriel di agama Kristen ada juga nggak makan babi. Ini saudara Karol. Ada. Saudara Karol juga enggak makan. Ikan pun enggak kurasa. Itu karena apa? Gulanya tinggi ya. Itu Pak Tua yang Bukan, tadi saya itu barusan nggak makan donor babi darah. itu, Om Kris itu. Saya barusan donor darah, jadi gula saya lumayan normal. Advent itu nggak makan babi juga, Enis. Aku. Advent. Oh, Advent ya. Itu nggak jelas itu, Advent itu. Berarti bidat nggak jelas, menurutmu? Berarti bidat menurutmu? Waduh. Teh manis pun nggak diminumnya. Tak apa hubungan agama dengan Tapi makanan. kitab sucinya sama-sama Injil, sama-sama Bible. Hubungan Itu dengan aku- agama itu ya bukan hanya dengan soal makanan, tapi dengan Aku nggak tahu aku ajaran Advent. Advent ini kayaknya nggak tahu lah. Tak dari mana ajaran apa itu nggak tahu. Hubungan agama itu bukan hanya dengan makanan, tapi soal keberpihakan kepada yang tidak patut dikorbankan atau yang masih bisa dikorbankan. Jadi ketika orang mengaitkan antara yang bahwa itu mereka tidak patut lagi dikorbankan, maka itu bisa masuk ke ranah agama sesuai dengan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Iya, jadi Gabriel nggak makan babi kau. Tidak tahu kalau yang lain makan kelas 10. hanya tidak makan babi lalu masih makan yang lain, ya tidak sesuai dengan Kejadian 1 ayat 29. Oh gitu. Ya, silakan. apa-apa lah, Silakan. Jangan bertengkar sama Kristennya di sinilah. Silakan. Karol mau bertanya kalau apa? nggak makan babi kau Gabriel, nggak ada yang salah. Waduh, mana ada Gabriel nggak makan babi? Makan babi lah aku. Dia babi guling makanannya. Jadi siapa yang yang nggak makan babi di sini? Biar ku Itu si makan. Karol yang di atas itu, Oh, Ya, Karol. pakai Ya, biar aja lah nggak matanya. makan babi dia. Mau dimakan. Darah tinggi nanti dia. Awas Karol, kakinya Karol digigit sama dia. Bahaya ini memang. Itulah Kuntil. makanya tadi kan saya sudah katakan, saya berusaha untuk tidak mundur dari Komal ini karena membicarakan hal yang mengerikan sebenarnya. Coba Korban diterangkan. patut dikorbankan dan memiriskan saya masih mengkonsumsi apa yang sebenarnya bisa menggantikan Tuhan sendiri dengan digeserkan ke lidah dan perut. Kalau aku nggak peduli, aku biawak pun ku makan ya, buaya aku makan. Nah Semua inilah aku makan. ya keberagaman kan. Waduh, kanibal ini. Keberagaman. Perempuan ini kanibal Keberagamaan ini. kan. Keberagamaan ini kan soal kepedulian juga. Kalau dikatakan tadi tidak peduli ya berarti harus direvisi, harus direnungkan lagi keberagamaannya. Saksi Yehova. Ya, Gabriel agama apa? Gereja apa? saya gimana saya dikatakan saksi Yehova? Barusan saya mengakui saya barusan donor darah. Pentakosta. Saksi Yehova kan tidak boleh donor darah. Oh ya, sekarang kok Saya baru saja mengakui saya ini donor darah.
Nggak bisa donor gerejamu apa, darah. Karol? Nggak bisa donor darah kau. Waduh, ini selain matanya rabun, telinga pun sepertinya tidak terlalu jernih. Dia tiap minggu donor darah Henis. Waduh. Itu Enggak, yang dibilang si Gabriel tadi yang nggak bisa donor darah, agama apa maksudnya? Yang sebutkan pemakan babi lah. boleh donor darah itu Pemakan saya, babi lah. bukan Gabriel. Yang menyebutkan untuk yang tidak boleh donor darah itu SSY. Yang menyebutkan itu saya, bukan Gabriel. Oh gitu. Ya, Enggak. yang barusan saya mengakui saya barusan donor darah. Ale baru sadipar. Buat dia sada naya ha. Maksudku Gabriel, ku bilang sama kau, Nah, kau aku bilang. di agamamu kau nggak bisa mendonorkan darah atau siapa yang kau bicarakan sebenarnya? Jelas-jelas dulu. Aku agak saja. Berarti kacang Garuda lah satu. Ambilkan aku air putih sana deh. Orang lain nih. Ya jadi Kerupuk apa ini? Keripik ubi. saya tidak tahu soal Gabriel ya, tapi yang tadi dipertanyakan mengenai saya. Apakah saya Advent, apakah saya Saksi Yehova, apakah saya Pentakustal tadi? Ya bukan dari ketiganya. Saya ini seorang Katolik yang berusaha menjalankan ensiklik Laudato Si nomor 92, ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Jadi secara Sebenarnya yang bicara ini agama apa? Yang bicara ini? Ya Kristen lah Henis. Oh, Itu nggak boleh tapi aku katanya. kasih tahu ya. Nggak Di boleh sini kalau kan- nggak boleh kalau babi itu disodok dari belakang dari buritnya pakai Dengar dulu. ini. Kalau ada Pakai pun besi di sini panas, Kristen, nggak boleh. Kalau ada pun di sini Kristen, saya sebagai Kristen yang bicara, ya kalau ada pun di sini Kristen, sebenarnya kita Protestan, kita kan protes, berasal dari kata protes. Yang sebenarnya Kristen pertama itu di Katolik. Walaupun saya Protestan tuh mengakui, kita aja yang banyak-banyak sekte-sektenya. Ada yang Advent, ada yang GPI, ada HKBP, ada ini. Jadi ya memang di awalnya memang Katolik yang pembawa Kristen sebenarnya. Ya kita ini kan pendatangnya kita ini ya. Kalau Katolik makan kok. Ngomong apa kok Nis? Ya, silakan dijawab Gabriel itu pertanyaannya apa Karol itu Gabriel. Apa pertanyaan Karol ini? Karol ini apanya nih? Apa gerejamu Karol? baik secara gereja saya ini seorang Katolik yang Oh, Katolik. mempraktikkan ensiklik Laudato Si yang nomor 92-nya, artikel 92-nya ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Nggak mungkin Katolik kau sayang, Caroline. Nggak mungkin. Ya percayalah. Sebutkan ensiklik Laudato Si gimana? Ensiklik itu nggak mungkin. Laudato Si ada di Katolik juga. Kalau kamu Katolik, nggak mungkin kau mengajarkan tidak bisa makan babi. Panggil satu orang Katolik ke rumahmu itu, Bang Arif. Panggil. Nggak Katolik si Caroline nih, si Caroline nih. Panggil satu lagi kalau ada Katolik di sini. Ya, secara gereja saya Katolik. Secara gereja saya Katolik. Soal saya menghayati sedemikian tadi, ya itu kan suatu perjalanan dan keputusan pribadi. Mengapa? Mengapa Nggak ada demikian? itu. Mengapa saya Bukan dikatakan? Katolik kau. Aku walaupun aku HKBP tahu aku betul aturan di Katolik itu. Oke, memang Katolik tidak melarang untuk makan babi, tapi Iya. menghayati untuk tidak Secara makan general, babi. Kenapa? secara general, Carol, apanya nama kau? Selain Sekali telinganya bernamamu. blur, selain telinganya blur, matanya juga blur ini orang ini. Carola Vin. Makanya bikin nama besok yang simple ini Carola Hing Hepera. Ya, namanya juga mau promo. Apa hakmu menahan-nahan aja saya? Kalau nama saya kan simple, Henis Silalahi. Langsung simple kan? Ya, simpel. Apa di situ? Ada isi apa di nama itu? Ada isi apa di Heni Silalahi? Jangan kau bilang Katolik kau. Beda Adik. dengan saya. Nama saya ini panjang dan ditambah dengan foto profil lagi. Loh, Lihat foto kalau profilnya. Kalau kau Katolik, coba bilang dulu Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, bukan tubuh hewan. Loh, ku bilang
Arif, Ayo kau berantem, ayo kenalkan. berantem tuh di bawah tuh. Arif, coba dulu kau panggil satu Katolik. Ini udah beda nih ajarannya nih. Mana ada Katolik melarang makan babi? Bukan orang Katolik yang melarangnya, tapi saya yang hatinya. Ini juga tidak bisa membedakan pembahasan bahasa orang juga. Siapa yang Iya, melarang? tapi jangan kau buat di sini. Vegan for the animals. Apa lagi kau buat ini? Ini sama Memangnya aja saya kau. tulis Katolik. Sudahlah, diskusi Saya aja. tulis Katolik. Waduh, ini kok malah kayak pasar sama Kristennya. Diskusi aja, biar Gurunda nggak vakum itu. Asik juga kok kalau panas-panas ini kan seru kalau ditaruh di YouTube kan, Kristen sama Kristen. Kalau dulu Gabriel, kutanya dulu kau. Sama Kristen tiap hari cakar-cakaran, waduh. Kristen sama Kristen Tuh, cakar-cakaran. sudah bobat. Nah, itu kan bisa juga. Aku seru dengerin juga. Yohanes 1 ayat 1 itu. Makanya aku nggak percaya sama agama karena cakar-cakaran semua beragama ini. Agama itu adalah tidak kacau. Ini sekarang kacau agama aku tengok. Makanya nggak. Loh percaya iya, sama Kristen agama. yang kacau. Kau Kristen kau. Semua Kan kau Kristen ya, Nis? nggak kenal aku agama. Loh, bukan Kristen. Saya pengikut Yesus. Saya bukan beragama, tapi saya pengikut Yesus. Oh, kok mencela-mencela orang ini katanya tadi Protestan. Silakan diskusi aja. Karol. Gurunda monitor Gurunda. Iya Bang Arif, biar saudara kita ini selesaikan dulu apa masalah mereka supaya jelas gitu. Ya tidak bakal selesai ini. Konsili. Iya, saudara penis ini kan protes tuh, kenapa Yang ada lain, Katolik, yang lain pro vegan, ada yang lain Katolik. tidak pro kan. Jadi gini lah. ada Katolik yang mengharamkan babi katanya. Si penis bingung. Bukan Gitu. penis Gurunda. Oh sorry. Kau bilang aku cuma begudung biawak. Tadi katanya biasa dia makan bijinya suaminya, gimana sih? Ya iyalah, aku makan lebih suamiku. Nah, itulah Cuman makanya. Kau nggak dimakan istrimu bijimu rupanya. ada. Oh, kalau udah dimakan gitu berarti kan sudah tidak ada lagi ya. Iya aneh memang orang ini. Si cuma nggak dimakan apanya bijinya. Gimana Gila. ceritanya seorang Katolik itu tidak makan babi? Artinya dia punya pola keyakinan itu berbeda meskipun mereknya Katolik, tapi dia melakoni isi Bible, itu maksudnya. Kau itu ya, yang makanya kau bingung. Karena Biblemu mengatakan jangan makan, kau makan pula. Bingung kau kan? Tidak ngaku beragama kan? Nah, makanya Itu jangan di suka makan biji. itu di perjanjian lama itu. Kau baca pula perjanjian baru. Masih nempel di kitabmu itu loh. Terangkan Tak Bang ada Karol, itu. terangkan Kau Bang tunjukkan Karol, dulu. terangkan. Biar Bang Karol yang terangkan, jangan saya Muslim. Ya, namanya- Kenapa babi tidak boleh dimakan? Nah, coba orang Katolik Saya jelaskan, agama silakan. berpihak pada agama itu berpihak pada moral yang berkembang, perkembangan moral. Moral itu harus semakin sempurna. Jadi kalau dikatakan makan babi, tidak boleh makan babi, itu kan di perjanjian lama. Mana itu ya? Ada di Imamat 10 atau Imamat 11, ya, saya malah lupa itu. Ya, kalau hanya bertahan di situ artinya ada satu segi di mana mempertahankan status quo atau membiarkan moralitas itu dari dulu hingga sekarang tidak berkembang. Ya. Jadi ini suatu yang membawa malu sebenarnya karena mengusung kasih, tetapi kasih dalam kekristenan ini bisa jadi masih kalah radikal, masih kalah fundament di hadapan kasih atau praktik ahimsanya para Jain dari India atau penganut Jainisme. Alah, banyak kali cakap kalian. Beragama itu tidak ada hubungan kemakanan. Banyak kali Nah, kalian beragama itu kan teori-teori berhubungan kalian. dengan keberpihakan, kepedulian. Tadi Anda mengatakan Kalau beragama itu fokus dengan berarti Anda keperbuatan. tidak peduli. Berarti ada keberagamaan perlu. Makanya kita salah interpretasi tentang agama. Agama itu fokusnya ke perbuatan, bukan makan babi lah, makan biawak lah, makan gajah lah, makan ini. Kok jadi fokus agama Kalau ke agama berfokus pada perbuatan, berarti perbuatan apa di balik makan itu? Berarti kan Loh, perbuatan yang menyakiti mereka yang tidak perlu disakiti. Saya makan babi, kau tidak makan babi, belum tentu lebih bagus sifatmu daripada aku, perbuatanku. Bisa kau pastikan nggak?
Bisa kau pastikan nggak kau lebih baik dari makanya saya? orang yang memilih untuk tidak konsumsi hewan melihat yang itu nggak sebagai satu hal yang radikal kepada hewan saja, tidak mau disakiti, apalagi kepada sama manusia, terlebih kepada Sang Pencipta, yaitu Allah atau Pencipta Tuhan sendiri. Nah, itu menurut saya. Kalau soal saya nggak, kemudian saya kalau saya nggak- mempraktekkan nggak- belum tentu saya lebih baik daripada yang mengkonsumsi babi, ya saya akui bisa jadi terjadi seperti demikian ya. Saya kurang mampu capek kali kau menjelaskan lain. itu. Saya kurang mampu berderma dan lain-lain ya. Tetapi salah satu prinsip mengapa tidak konsumsi bukan hanya babi ya, tapi hewan lainnya juga adalah itu seperti saya katakan tadi, kepada hewan saja kami tidak bakal tega. Saya katakan ini ya. Kami tidak bakal tega menyakiti apalagi terhadap sesama manusia, terlebih terhadap Tuhan. Tapi siapa makan babinya? Si Kim Jong, si Putin makan babi dia tuh. Wah, kuat kali makan babi. Tapi cerdas otaknya. Gimana itu menurutmu? Ya, orang-orang suku lain. Hunza juga di Pakistan, orang-orang suku Hunza juga di Pakistan, mereka tidak konsumsi yang demikian. Mereka itu nabatiwati dan nabatiwan. Dan mereka hidup banyak dengan kali baik, ceritamu, dengan sehat, dan mereka hidup hidup dengan baik lah. Yang banyak ceritamu. Enak kali makan babi itu. Jangan kasih lagi buat Karol. Iya, Pak. Karol sedikit Karol. Karol mau lemah jelasinnya. Kasih gas sedikit Karol, nggak boleh makan babi. Yuk, lanjut. Si Karol nggak makan babi, tapi taiknya dimakannya. Haram, babi haram. Taiknya enggak. Enak kali makan babi. Ya, Sampai keluar mata jadi liotnya. intinya bukan hanya babi kan. Jangan makan babi. Mengapa makan babi? Mengapa tidak makan babi? Tapi Karena kalau aku Karol, kalau anjing enggak lah, karena aku dog lover. Kalau anjing itu ku anggap itu sebagai teman sejati. Karena aku dog lover ya. Lalu apa hubungannya sama bumbu RW, Bu Hanis Silalahi? Bumbu RW itu apa? Janganlah pura-pura begitu. Yang intinya, ku makan semua. Kaki gajah ku makan, semua ku makan. Asal enak saya bumbunya. juga makan semuanya itu, tapi bumbunya ya. Nah, bumbunya aku makan. B2 saya bisa makan bumbu untuk B2. Oke, saya makan. Karena itu rempah-rempah kan. Hanya terdiri dari segala Masa nabati, bumbunya kan? kau makan? Bumbunya di situ juga sop-sopnya itu nempel, kuah-kuah sopnya itu di bumbu itu. Kalau nggak kau itu makan kan- daging, sekali bumbunya kan. nggak kau makan daging Bumbunya jangan, kan bumbunya pun dibuat. jangan. Bumbunya kan dibuat. Bumbunya Kalau dibuat dan tidak ada percampuran. Bumbunya kan lengket ke badan itu. Supaya tidak ada percampuran Ku hewan. makan segalanya. Nah, Jadi kan bumbu-bumbu itu hanya diambil dari cabai, apalagi garam, apalagi dari tumbuhan saja. Jangan ada ambil dari darah dan daging. Rol, sekalian kau kayak Kang Dito ini dia nggak dimakan daging, nggak makan babi, dia kaki meja yang dimakannya, itu nggak apa-apa, bagus kayak gitu. Kita langsung putih apa aja, buka Ya. bayar aja. Si Dito ini Katolik dulu nih. Ya, Si Dito terserah, ini. terserah. Si Dito. Dia sekarang Saya- makan babi, saya kan tapi kaki seperti- meja. Saya coba ini. Saya seperti Kak Seto yang tidak Kang konsumsi Dito. walaupun dilihat di Betul iklan. kau kan? Dan Kak Seto itu di tempatnya Kang Dalbo itu dikatakan Hindu katanya Kak Seto. Ternyata setelah dicek kembali ya, cross check ya Kak Seto memang Islam. Padahal aku Beliau baru siap makan babi aku ini untuk makan siang tadi, enak kali. Makanya cerdas otakku untuk menjawab pertanyaan kalian. Aku kalau aku tengok si Arif mau makan onta, mau makan apa, nggak peduli aku, nggak ada hubungannya itu ke agama. Makanya orang pemakan babi itu katanya kerasukan. Sama ada itu parasit itu di otaknya. Iya secara Kerasukan lah dia. kalau aku ke Kang Dito yang benar pasti kubenarkan. Memang kalau dari daging secara dari kesehatan memang iya. Tapi itu tidak ada hubungan dengan tidak ada hubungan dengan agama. Apa Kalau yang keluar dipakai- dari mulut kita yang menyakiti hati orang? Kalau dimasak. Ngomongnya ngaco nggak ada hubungan sama agama. Nggak begitu, salah. Kalau di Islam jelas. Sabar dulu. Ini. Kalau di Islam jelas. Surah Al-Maidah ayat 3. Mengenai itu nggak parasit boleh makan itu. babi, nggak boleh makan darah, nggak boleh makan bangkai.
Nah, di perjanjian lama pun juga sama. Pemakan babi itu, pemakan babi itu di Yesaya Apa pasal 66 alasan nomor secara 17. ilahi? Alasan ilahinya apa? Kenapa? Ngomong nyerobot-nyerobot aja si Gabriel. Apa Gantian corong lah, apa? kau aja. Ya gantian, aku baru ngomong. Nah, nanti gantian. Jangan rebutan kalian, jangan rebutan babi kalian. Satu-satu ngomong. Aku nggak, dia nggak makan babi. Sabar Jadi dulu makan Kak anak. Gabriel. Kayak kau nggak pernah makan babi aja. Kau diam dulu. Ya saya 66 nomor 17 itu pemakan babi itu dibakar. Nah, nggak ngeri apa kau? Nah, Bu Hanis tadi bilang makan babi nggak ada hubungan sama agama. Padahal itu masih nempel di kitabnya. Macam mana lah? Bu Hanis ini ngaco ah. Itu kan Ngaco perjanjian lah. lama. Perjanjian lama masih itu. Tapi ku tanya dulu kau, Kang Dito, jujur kau dulu, jujur, saya jujur-jujurnya. Waktu kau Katolik, kau makan ya babi? Kalau dibilangin makan babi nggak pernah. Tapi kalau disuruh makan nggak tahu itu burger itu dulu dari babi ya baru ku tahu. Oh, iyalah waktu kau Katolik kan pernahnya kau rasakan daging babi itu. Daging babi. Benar. Iya, dalam arti Iya, Anda tidak iya, tahu udah. itu babi. Selesai, nggak usah banyak alasan. Kenapa? Ku makan, iya, kenapa enak. hanya dibahas tentang Sekarang nggak babi? lagi bilang. Kenapa hanya dibahas tentang babi? Iya, Apakah bukan alasan. hewan Makanya lain orang yang sudah konsumsi makan juga daging tidak babi patut kemudian disolatkan? dikatakan makan daging, tidak keterusan maka bertobat. Oh Kan iya, itu. bertobat pun aku besok biar nggak naik kalau darah sudah tinggiku. tahu, Iya. kalau sudah tahu agama itu mengajarkan kebaikan kan, nggak boleh makan ini ya jangan dimakan. Kenapa kalian makan? Padahal Yesus nggak pernah tuh ngasih tahu aku makan babi, malah dikatain Yesus minta ikan goreng, ikan bakar. Kenapa kalian makan babi? Jadi, udah makan siang kau, Kang Dito? Nah, tapi nggak ada lah kami itu makan babi nggak ada. Kau pindah pun kau Kang Dito ke Yesus Islam. lalapan gurame ya itu. Kang Dito, Favorit Yesus itu. pindah pun kau ke Islam, tetapnya aku memperhatikan cara pola makanmu. Dimakannya ini juga babi. Tapi sembunyi dia diam-diam, dia berondok dia kan ke belakang rumah kan. Sini dulu. Jangan gitu kau Gabriel, nggak ada lagi makan babi dia. Jangan kau bilang. Aduh, lagu lama mudah kuncinya. Dito ini, aduh, artinya lagu serang bulan yang dimainkan anak ini. Baliklah diskusi. Kau memang raja kali kau memframing orang. Oke, balik ke diskusi. Balik ke diskusi. Ya kan Dito kan. Sesuai dengan Karol ya. Karol tadi juga kita dengar Pak John tadi orang tua yang ditendang tadi itu, dia juga mengatakan Advent vegan. Nah, ada tapi ada juga vegan yang Advent yang makan babi juga. Macam mana ini? Mana sih cuma itu kok nggak Advent itu nampak ada dari yang vegan. suaranya? Benar. Ada Advent yang vegan, tapi ada Tuh di sini masih liatin kalian. Lagi nyimak aja aku dulu sementara, aku lagi Jadi nanti ngetik ku soalnya. kirim nomor rekeningku Udah kau bahas dulu itu babi, ngapain? Kenapa muka kotak makan babi sesama muka kotak makan? kirimnya nanti nomor rekeningku itunya aku bilang. Iya, nanti aku kirim lewat email. Sabar. Lihat Lanjut aja email dulu. katanya. Iya. Ku inbox kau nanti kirim. lagian saya juga heran. Kirim 1 juta sama aku ya. Banyak. Ada pihak yang mengatakan, ada pihak yang bertanya, apa salahnya sih babi itu sampai babi itu diharamkan, dinajis-najiskan, dijauh-jauhi, dibenci. Nah, yang berkata seperti itu malah mereka itulah yang konsumsi babi, yang memberikan kesakitan kepada babi, yang memberikan derita kepada babi. Apa itu tidak ironi? Aku kirimlah dulu pause ke apa ini biar agak seru. Kayak mana cara ngirim pause ya? Harus ada banyak uang dulu ya. Enggak ada pula uangku. Aku mengharapkan dari si Jumanya aku. Jualan dulu, asal jangan jualan hewan. Enggak ada kerjaan. Ku pengangguran ini. Tapi babinya si Hanis ini tadi kan 150 ekor, katanya kali 500.000. Oh, seram juga lah itu Ya. Bahas 150 ekor babi kuda. Wah, ini obrolan kita ini diabadikan di lensa News Muslim ini. Apa-apalah. Yang penting kan enggak aku kasih babi sama siapa si Juma. Yang penting jangan dikasih lah, jangan Ya enggak lah. Kan dia memberitahukan informasinya itu fakta. Ya itulah menurut Islam ya dihargai.
Ya aku Nah, kalau lakuin dia- beragama. Kalau nggak mau makan orang itu, udah nanti lah aku yang beli sama itu 30 kilo. Artinya Natal tahun baru ini, aku beli lah untuk motong apa sebelum acara Natal di gereja makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Takbir. para pemakan daging Tuhan. Iya. Ya, masih mending babi, daging Tuhan kau makan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Hah, Betul. lebih parah mana? Daging babi nggak ada apa-apanya. Tidak ada yang dikorbankan di sini, tidak ada darah yang diminum dan Jadi kalau kamu tidak makan daging anak manusia memakan dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Tidak ada daging manusia yang dimakan. Makan daging Tuhan. Tidak ada daging Ayo. Abu, manusia yang dimakan ku di tanya situ. dulu kau, yang Tidak baru ada minum yang tuanya kau, diiris baru dan masuk dimakan room di ini, situ. baru minum tua kau. Daging babi ini apa? Nggak ada artinya daging babi. Tuhan, daging Tuhan yang dimakan. Babinya Tuh. ada artinya. Babi yang ada artinya. Hanes 6 53 sampai 56. Makan tuh daging Tuhan. Aduh, Kalau perlu kenapa? makanlah sama adik-adiknya, sama emak-emaknya, semua kalian makan. Disiksa ketika kita makan daging Tuhan. Tunggu. Siapa yang disiksa ketika makan daging Tuhan? Beda dengan makan daging babi. Babi itu jelas disiksa. Percobaan makan daging babi sudah. Daging Tuhan sekarang. Sudah, sekarang daging Tuhan. Babi sudah. Tidak ada yang disakiti Minum tua aku ketika rasa makan daging Bang Abu ini. Tuhan. Tidak ada, Oh, itu ngapain dia. juga mau dibahas Kesurupan. daging Tuhan. Ya Tidak ada, loh, tidak ada. kalian kalau nggak Yang makan patut daging dibahas Tuhan, itu, kalian tidak bisa selamat. Tidak minum yang patut darah dibahas Tuhan, itu tidak makan selamat. daging yang maunya membuat kesakitan, membuat derita Iya. bagi yang Ya iya kan aja lah Gabriel. Itu yang Ngapain kau jawab Ada itu? ada dua. Ngapain bahas makan Carol, daging Tuhan? Carol ada dua Carol. Kalau makan daging babi tidak selamat, makan daging Tuhan selamat. Itu. Ya no problem lah, silakan saja Ya, makan iya, daging Tuhan. ya, silakan. Tidak Ayo ada Kristen, disiksa kumpul, di situ. kumpul. Makan daging Tuhan, ayo Memangnya kita Tuhan kumpul. disiksa ketika Kita diistilahkan kumpul. umat percaya makan daging Tuhan. Enggak, ngapain dijawab-jawab itu Gabriel? Aduh, capek kali kau menjawab itu. Coba. Saya mau menanggapi soal makan daging B2, B1, BB. Udah Itu yang mau saya Carol. tanggapi. Daging. Karena sudah Dari ada Bang dalam Karo. Matius berapa tadi itu yang saya berikan tadi? Gabriel, kenapa orang Karo yang lebih pintar masak BPK? Kenapa enggak orang Batak? Orang Batak enggak Ada pintar. ada bumbu rahasia mereka, memang khusus Iya, enak mereka. kali kalau BPK, Bang Abu. Betul. Mau coba lah. Makanlah. saya kurasa makanan-makanan itu semua jadi semua kan. Tapi makan daging Tuhan Jadi lah. Betul jadi lagi apa dicampur coba? sama tua Bang Abu. Wah, Nah, enak udah. sekali. Tambul ya. Makanan itu semua keluar ke jamban kan. Nah, daging Tuhan yang dimakan ini keluar kemana ini? Coba jawab dulu teman-teman Kristen. Daging Tuhan yang dimakan keluarnya kemana? Ayo. Jadi Ayatnya Daging onta enak enggak? Daging onta. Udah Pokoknya pernah makan daging semua daging itu ujungnya Ya, ke jamban. Ingat Ya, ya. setuju. Ya, daging Tuhan ini kemana ujungnya? Silakan. Daging Itu kan Tuhan alegorisnya itu, alegorisnya. ujung-ujungnya ke hati. Anti gores. Ujung-ujungnya ke hati manusia yang makin berbelas kasih. Sehingga tidak lagi Anti gores. babi. alegori. Oh, alegoris. Saya kira anti Jadi gores. kalau makan daging Macam Tuhan handphone aja kau buat. keluarnya ke hati manusia. Suara si Abu Sehingga hati Hadi ini manusia mirip sama si itu Juma. Jadi hati yang berbelas Hah? kasih. Kau belum tahu ya? Hati Kau berbelas belum kasih, tahu tidak ya? lagi konsumsi babi. Merasa si Abu Hadi ini opungnya si Juma nih. Opungnya kau kan opung si Juma kau. Mirip kali suara kalian. Oke. Kalau kita orang Sudah, Batak, sudah. sore-sore minum tua. Kalau orang ini Saya mau Abu Hadi tanya dengan nih. Juma Baik. ini sore-sore jam 5 minum kencing onta. Jadi agak Ya mirip suara orang ini. nggak apa-apa. Saya mau tanya dulu nih. Apa hukumnya kalau tak makan daging Tuhan? Saya tanya Kristen. Enggak ada Apa hukumnya hukum? apa. Makan apa? Ada ini. Ada. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau tidak punya hidup, jangankan daging babi, nasi aja kau tak bisa makan. Nah, biar aja lah. Nah, Sampai kali kau apa? mikirkan itu Bang Abu. Hehehe, kacau. Sampai kali kau mikirkan itu. Pusing 7 keliling. Ayo, salah jawab bahaya, jawab ini salah. Waduh, bagaimana ini? Gimana ya? Hah?
Mau supaya Tuhan tinggal dalam dirimu? Makan dagingnya, minum darahnya. Haleluya. Puji kenyang. Tuhan, Pak Ber. Aduh, kasihan. Ini alegoris ya. Saya curiga ini yang disampaikan di dalam Bible itu hampir 80% alegoris. Artinya nggak nyata, nggak ada yang benar-benar, cuman alegoris. Benar nggak? Bang Abu, sebelum kau teruskan omonganmu, Cukup. Saya kira cukup ya, Cukup Abu ya? Adit. Ya. Ini ada Daniel. Daniel, kemarin kita perhatikan kelihatannya, insya Allah Anda akan masuk Islam hari ini ya. Ya, mau mualaf. Izin, Daniel ini saya sudah mualafkan dia, alhamdulillah kemarin. Jam berapa kemarin ya? Pagi ya, di Komalnya. Ya, alhamdulillah. Saya mualafkan dia di Komalnya si Teos. Iya, coba ini saya nggak tahu nih kalau masuk di Yayasan Apologet Islam Indonesia, kita kan ada kriteria mengeluarkan sertifikat mualaf. Kemarin untuk supaya prosesinya diwakilkan, maka sekarang apakah Daniel Francisco ingin serius sungguh-sungguh untuk kita bandoi mendapatkan sertifikat mualaf atau mau ngurus sendiri? Silakan. Ini bang, soalnya dia masih di luar negeri nih bang. Masih itulah bang, habis tahun ini loh saya balik ke Indo lagi bang. KTP ada KTP? KTP pun tinggal, saya pergi ilegal bang ke luar negeri ini. Tapi alhamdulillah bang, saya sudah mualaf bang. Ya udah, alhamdulillah berarti. Ya minimal kalau sudah ada prosesi, kalau sertifikat mualafnya mau diurus. Tapi ini kita mau interview sedikit lah. Gurunda, mungkin beneran mau masuk. Daniel, kurasa si Daniel nggak Kristen ini? Lanjut Indah, lanjut. Beliau di luar negeri pun belum butuh untuk sertifikat. Yang penting beliau istiqomah aja dulu. Saya Enggak, lagi Daniel. kerja laporan, lanjut Daniel sambil ini bukan mendengarkan Kristen, kalian. cuma Silakan. dan kalian suka berbohong, bukan Kristen dia nih. Sudahlah, ini kalian tuh sok tahu gitu loh. Iya, Kristen itu sok tahu. Bahkan Tuhannya pun mereka lebih tahu dari Tuhannya Kayak sendiri. di room si Edi situ biar fakta dia. Yang Coba dulu terbukti kamu. itu Kristen, Nggak ada Kristen si ini, Yusuf memang Manubulu dia. itu ketangkap gara-gara bikin kesaksian palsu. Mana ada orang yang mualaf ditangkap gara-gara palsu? Nggak ada. Yang ada itu Yusuf tuh, si Manubulu tuh yang bikin konten-konten kesaksian murtadin ternyata bohong. Berbohong Ketangkap. dalam 3 hal. Loh, itu memang si Yusuf Muslim, Kristen tuh, Yusuf Manubulu tuh, Pak Pendeta itu. Bukan itu ku bilang. Enggak usah bicarakan orang. Si Enggak, Daniel ini ku bilang. Anda bilang dia ngaku Islam. Dia ini Oh, si Kristen. Kristen bohong, ah. Dia Kristen. Dia sudah tidak nggak ada percaya Kristen itu. lagi Nggak Kristen tentang itu, nggak Kristen Tuhan yang digantung. Kok Tuhan Iya, digantung digantung katanya? siapa? Tuhan. Biar aja lah digantung. Pusing kali kau mikirkan itu. Iya, karena surga kalian surga tergantung ya perspektif mana, wanes. Uang itu kena tuh mbak, otak kau ngakal tuh mbak. Iya, hajar dia Daniel. Otak kau mbak, uang kena tuh. Makanya kita main dikit lah mbak. Itu Tuhan, Tuhan hasil kesimpulan. Mantap. Jadi karena Tuhan yang nggak ngomong sendiri, akhirnya umatnya yang berkesimpulan. Kalau Tuhannya di perjanjian lama langsung menyatakan dirinya, akulah Tuhan gitu. Aku yang membuat semua ini. Di dalam Al-Quran, innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada selain daripada aku. Sembahlah aku. Nah, Tuhannya Kristen nggak bisa gitu. Akhirnya apa? Umatnya yang berkesimpulan. Bisa nggak manusia mengampuni dosa? Bisa nggak dia menghidupkan orang mati? Bisa nggak? Akhirnya apa? Jadi Tuhan. Iya. Memang begitu faktanya. Memang begitu. Jadi jangan tantrum, tahan hati aja, tahan. Konsekuensi. Kalau nggak mau begitu, ganti Tuhan. Ganti. Kalau kami Bang Abu Jandanya kau?
Iya, bagaimana selebe? Tadi. Ganti. Kami Bang Abu Janda. Abu Jandanya kau? Iya, bagaimana selebe? Ku bilang sama kau, Bang Abu Janda. Kenapa? Ku bilang sama kau kan, Bang Abu Hadi. Siapa tadi? Kok keluar dia si Francisco itu? Kok ketakutan dia nengok aku? Dipikirnya aku rasa aku sundel bolong. Kok keluar dia? Ya langsung aja, kenapa? Ku bilang sama engkau, kalau kami Kristen tidak membutuhkan kuantitas, kami tuh butuh kualitas. Kuantitas enggak penting. Buat apa banyak kuantitas kalau tidak berkualitas? Betul. Nah, begitulah kami. Kalau kualitas dalam Kristen apa? Kualitas dalam Kristen itu mereka itu tidak mementingkan gini loh, artinya tidak mementingkan di bidang aturan-aturan gitu loh. Dia kalau Kristen itu lebih mengutamakan kualitas. Misalnya nih, kayak kamu lah, Islam kamu. Kalau kamu bagus kualitasnya, ya saya akui kau. Gitu Ya, loh. kualitas Apapun itu diukur agama dari kau. apa? Apa disebut kualitas itu yang kayak mana? Yang disebut Kualitas orang kualitas itu Kristen, kayak mana? kualitas orang Kristen itu dia tidak pada mengutamakan jumlah gitu loh. Yang penting kualitasnya gitu loh. Iya, apa kualitasnya apa? Saya tanya. Dari tadi iya apa? Disebut kualitas. Oh ini loh. Mengikuti perkataan Yesus ini adalah kualitas. Kayak gitu. Saya tanya kualitas apa dalam Kristen? Kalau kami kualitas orang Kristen itu Bang, kami tuh lebih mengutamakan logika. Oh, mengutamakan logika. Baik. Ya. Kalau Kualitas baik. Bang Abu, Baik, Bang ya. Abu. Kualitasnya Enak itu 1 Korintus 14:10. Iya. Menggunakan logika. Enak nih. Logika mana yang menerima bahwa Tuhan itu bayi? Kalau kami Coba logika mana yang menerima Tuhan itu bayi? Ayo. Ini saya berbicara tentang logika ya. Iya, logika. Sekarang saya tanya, logika mana yang menerima bahwa Tuhan itu bayi? Loh, bukan itu di situ logikanya. Loh. Kan pakai logika. Dalam Bang, kekristenan saya, itu dalam berlogika itu saya tidak perlu. Kalau kami Kristen tidak perlu mengutamakan aturan-aturan. Kalau kami kualitasnya di bidang perbuatan gitu loh. Artinya kualitasnya di bidang perbuatan. juga mengutamakan menghargai yang berbeda. Yang menilai perbuatan itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri yang menilai perbuatan. Siapa yang menilai perbuatan itu? Manusia lain dan Tuhan manusia. juga. Dan Tuhan juga. Oh, manusia, Tuhan juga. Baik. Ada tertulis gak perbuatan kayak membantu orang susah dapat reward masuk surga? Ada nggak tertulis gitu? Di mana? Di Bible. Of course. Of course. Berarti kualitasmu diukur dengan pelaksanaan perintah dan larangan itu. My quality dinilai dari segi attitude. Attitude. Culture. Oke. Kalau ada orang Kristen yang menduakan perkataan atau membelakangi perkataan Yesus, itu kualitasnya bagus nggak? Kalau apa? Ada orang Kristen, ada orang Kristen menjadikan perkataan ada selain pada Yesus, itu kualitasnya bagus nggak? Bagus. Oh, bagus. Berarti klaim Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup bukan cuma dia saja, ada yang lain juga. Setuju? Ya, hanya Yesus. Setuju? Enggak. Kan katanya tadi ada selain. Loh, kenapa balik lagi nih? Nggak bisa dong. Jangan standar ganda gitulah. Kalau A, B, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan bolak-balik. Tadi saya tanya, kalau ada orang Kristen yang menjadikan perkataan atau ada perkataan selain Yesus juga, kira-kira kualitasnya gimana? Ada orang Kristen mengatakan seperti itu? Ada. Menurutmu? Di dalam Bible itu perkataan siapa? Itu firman. Firman Tuhan. siapa? Tuhan siapa? Paulus Tuhan. Jesus Christ. Paulus juga Tuhan. No. Karena ada tulisannya di dalam situ Bible itu firman. Berarti tulisan Paulus itu Tuhan. Paulus juga Kalau Tuhan. Paulus itu hanya rasul. Enggak, dia Tuhan juga karena di dalam Bible itu semua firman Tuhan, betul tidak? Kok maksa kau dek? Loh, kan Anda yang bilang. Yang ngomong tadi kamu kan, bukan saya. Yes, it's
Makanya saya tanya, tulisan Paulus juga firman Tuhan, berarti Paulus Tuhan. It's Kan my gitu. opinion. It's my Iya. opinion. Iya, berarti Christian opinion. berarti Paulus Tuhan. No, no. Jadi di dalam Bible ada tulisan, ada isinya yang bukan firman Tuhan, gitu. Yang intinya semua itu Nah, mulai lagi. Mulai intinya lagi. Jangan dulu, belum sampai ke inti nih, masih di permukaan. Jadi kalau ada orang yang menggunakan perkataan selain Yesus dan dia ukur itu sebagai sebuah kebenaran, berarti Yesus bukan satu-satunya jalan kebenaran. Ada yang lain. Jesus only. You understand? Iya, berarti kualitas itu diukur ketika mereka mendengar, mematuhi apa yang disampaikan oleh Yesus. Itu Kamu tahu disebut nggak kualitas. kenapa saya mengikut Yesus? Ya sabar dulu, tadi Anda ajak logika, saya masuk logika, Anda lari. Mulai ribut di situ, mulai ribut. Kata Yesus begini, tidak seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini kan kata Yesus. Yesus itu kan yang lebih tahu Bapa. Karena Yesus berkata tidak seorang pun kan datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Berarti dia lebih tahu Bapa. Nah, ketika Yesus mengatakan hal yang demikian, berarti kalian sebagai manusia Kristen harus tahu apa sih kehendak Bapa. Nah, di dalam Bible ada menyembah. Menyembah itu kehendak Bapa, menyembah siapa? Menyembah Bapa atau menyembah selain Bapa? Intinya ada Bapa, Putra, Intinya lagi. Yesus. Berarti benar kalian ini nanti diusir sama Yesus karena katanya aja Yesus, Yesus itu satu-satunya jalan. Bang Abu, noise-nya terlalu tinggi. Ehonya terlalu tinggi, kurangi Bang. Cek, oke. Kalau diusir mau dimasukkan ke neraka biar aja lah. Itu kan urusan Tuhan itu, Iya, bukan enggak. otoritermu. Kau kan jadi lemah dengan imanmu. Harusnya tegas keras gitu loh. Udah aku bilang. Jangan mau langsung 1000 orang pun pokoknya. yang di situ Islam mau mempengaruhi saya, oh tidak bisa. Mau 1000 Ngapain kita orang pengaruhi? Si Daniel ini kemarin mu'alaf tanpa dipengaruhi loh. itu Tinggi. Bang, itu masih tinggi enggak Bang. Kristen itu. Dia kemarin masuk Islam tanpa dipengaruhi. Dia sendiri mengatakan, karena saya sudah rasa lucu aja kok ada manusia digantung-gantung dibilang Tuhan. Tuh. Logika mana yang menerima Tuhannya ya yang dihormati dimuliakan tanpa baju di atas tiang? Ayo. Apakah itu bentuk kasihmu terhadap Tuhan dengan akalmu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu cara prakteknya. Realis. Ada pula di dekat rumahku ini apa? Tukang. Apalah ini mulai ini. Turunkan saja bang. Sesuatu bang. Waktu ini ya Pangeran Charles dikasih mahkota, emas dia tuh. Di atas kepalanya itu menunjukkan kewibawaan seorang raja, pemimpin. Begitu Yesus dikasih, Tapi nggak korupsi dia kan? Nggak korupsi dia kan? Yesus dikasih mahkota, keluar darah. Iya. Itu penghormatan kah kepada Yesus? Atau Iya. penghinaan? Shalom. Ya. Waktu Yesus dipakaikan Shalom. mahkota dari duri itu bentuk penghormatan, penghargaan atau penghinaan? Kesimpulannya saya bertanya dulu. Ya, Bu Maria, kenapa? Kalau dalam Indonesia ini, yang mengorbankan kita itu siapa? Saya tanya dulu, Bu Maria, Kristen. Makanya seperti itulah Yesus mengorbankan diri demi kami, demi Kristen, demi umatnya yang percaya kepada Dia. Oh iya ya. Ya. Jadi Sama berarti dengan para pahlawan bilang. ya mengorbankan berarti diri demi negara. di Yohanes 3:16 itu Itulah dengan Yesus. Ya, Dia berarti mengorbankan diri demi kami. iya. Berarti Yohanes 3:16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal ya. Nah itu benar. Hah? Itu benar. Berarti kita revisi lagi tuh. Kok direvisi itu sudah Iya, benar? karena tidak begitu. Yang ada bunyinya dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan mengorbankan. Kata menganugerahkan itu ya, kata menganugerahkan itu lebih kepada hal yang bersifat kemuliaan. Iyalah. Menganugerahkan bukan malah menumbalkan atau mengorbankan. Apa karena dosa
dosa. Dunia ini sudah penuh dosa, makanya dia mengorbankan dirinya. Iya, itu kalau dengar Bapak gereja. Kalau dengar Yesus nggak gitu. Walaupun di dalam gereja ataupun dalam dunia. Iya. Iya, itu sudah melampaui batas dosa manusia di dunia ini. Makanya dia itu datang menurut bapak-bapak gereja. untuk Kalau menurut Yesus nggak gitu. Kalau menurut bapak-bapak gereja begitu. Kalau menurut Yesus tidak. Supaya orang bisa mengenal Tuhan. Makanya Yesus itu diutus di tengah-tengah Bani Israel. Supaya orang bisa tahu mana Tuhan, mana manusia. Tapi kalau menurut bapak-bapak gereja, Tuhan itu sendiri yang datang korbankan diri. Ngapain? Ngapain? Kan Yesus bilang, tidak seorang pun yang mengenal Bapa. Dia datang ingin memperkenalkan siapa Bapa, siapa dia. Makanya ada syarat dalam mendapatkan kehidupan yang kekal. Mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang diutus. Bukan mengenal Yesus yang jadi korban. Nah, selesai dulu tuh. Sekarang saya tanya balik sama Bang Abu. Apa? Apakah menurut Bang Abu Islam itu mengikuti Bhinneka Tunggal Ika? Apa kaitannya? Enggak, itu dah dulu. Itu aja pertanyaanku ke kalian. Bukannya di negara sini ada kalimat berbangsa dan bernegara. Ya kan? Berbangsa itu apa? Bernegara itu apa? Iya. Islam. Apa kaitannya? Apa kaitannya dengan agama nih? Coba sebutkan dulu kaitannya apa dulu baru saya bisa tahu maksudnya apa. Oke. Coba. Walaupun berbeda-beda tetap satu ketuhanan yang Maha Esa. Masuk oten. Bukan itu Masuk kalian secara jumlahnya. Secara Esa itu jumlahnya. satu. Iya, apa maksudnya? Ada di situ kesatuan Pancasila satu, ketuhanan yang Tritunggal nggak ada. Itu nggak masuk. Yang saya tahu negara ini menjamin setiap warganya untuk memiliki keyakinan masing-masing. Itu saya tahu. Terus apa masalahnya? Masalah Pancasila itu. Lah, Anda yang mempermasalahkan kok tanya saya yang bermasalah gimana sih? Masalahnya gini Bang Abu, bilang sama engkau. Apakah Islam itu mengikuti apa tadi saya bilang? Ayo. Apa tadi? Pancasila, ayo. Apakah Islam itu mengikuti biar berbeda-beda tetap satu? Jadi lupa aku gara-gara kalian berbicara. Kau sebenarnya nggak usah diam dulu. Bang Abu Diam dulu. Jadi Bang Abu izin. Harusnya Hedis sebenarnya kau nggak usah terhitung, harusnya kau itu ya Bhinneka Tunggal Ika. Karena kau itu berbeda-beda tapi satu. Gini, setiap warga negara Indonesia wajib mengamalkan yang namanya Pancasila. Ada 5. 1, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, benar. Baik, adakah Islam mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa? Jawab. Benar. Adakah Kristen mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa? Ada. Tidak, ada 3 Tuhannya. Ada 3 yang memberi saksi di sekolah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, Bapa Tuhan bukan? Bapa Tuhan bukan? Tidak. Ya iya, Islam Tuhannya satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Tidak. Kenapa aku bilang tidak? Kenapa? Memangnya ada keyakinan dalam Islam Tuhan 3? Kutanya kau Abu. Apa? Apakah kamu mengakui Muhammad adalah Allah? Tidak ada. Laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, siapapun, enggak serupa. Oke, saya hargai jawaban kamu. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin, Tuhan. Biar saya tanya akan balik kan ya? Ya, kalian dua baku cabik rambut dulu, tarik rambut kalian yang dua. Maha Esa, berarti satu Allah kau, ya kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah kamu mengenal Allah kalau tidak melalui Muhammad? Ya, dia Rasul utusan Allah. Sekarang saya tanya apakah balik. Pertanyaan apakah Rasul itu Tuhan? Nah, itu baru bertanya yang bagus, yang benar. Apakah Rasul itu Tuhan? Kami jawab tidak. Iya. Kami jawab tidak. Kenapa Berarti saya Tuhan bilang kami iya? tetap satu. Kenapa saya bilang iya? Loh, karena kalian punya Tuhan 3. Mengikuti aturan Muhammad. Ya memang itu. Karena gini, karena kalian punya Tuhan 3. Mau juga kalian ajak kami untuk bertuhan 3. Ngajak Yahudi diludahin, ngajak Islam diinjak. Gitu. Jadi kalian ini susah. Yang paling tepat
kalian ngajak orang-orang di Yunani sana. Pas itu. Mengajak mereka. Makanya Kristen ini kan tumbuh subur di sana. Karena ketika diajak bertuhan bukan cuma satu, terima mereka. Jadi mereka di sana. Tapi kalau kau ajak orang-orang Yahudi untuk mentuhankan lebih dari satu, kena ludah. Kalau kami mempertuhankan Yesus, kenapa? Itu masalahmu, itu deritamu. Yang jelas negara kita di dalam Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Cuma dia ngomong terus. Esa itu tidak Ayo keluar Kak Duma. Dia cuma dia aja bicara, yang bicara. Enggak, kalian bertanya sesuatu Makanya dia macet. Lari ke lain. Kau bilang tadi Tuhan kau itu Esa. Kayak kami, kenapa saya bilang Esa? Kami hanya mempertuhankan Yesus. Kami tidak akan mengenal Allah kalau bukan dari Yesus. Kalian tidak mengenal Allah kalau bukan melalui Muhammad. Apa bedanya? Di mana bedanya? Masalahnya ajaran Rasulullah yang Tuhan itu Allah. Ajaran Yesus yang Tuhan itu Bapa. Terus kalian ikut ajaran siapa? Hah? Yesus adalah Allah. Loh, kok longor? Coba, yang ngajarin yang satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Sedalam apapun kita. Loh, kata Yesus, Sema Israel. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus mana Yesus Esa di situ? Di situ Yesus adalah Esa. Yesus menyampaikan tentang Bapa, kok dianya yang Esa? Yesus pernah berkata, dengarkan, Yesus pernah berkata, jika kamu melihat saya, berarti kamu melihat Bapakku di surga. Jika kamu mengenal saya, berarti kamu mengenal Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah. Sudah. Itulah kenapa. Ya sudah, ya Esa. Ya, dengarkan. Itulah kenapa orang-orang Yahudi dapat modal untuk memfitnah Yesus, menuduh Yesus. Dia sedang menyamakan diri dengan Tuhan. Tapi anehnya, begitu sampai di pengadilan tidak terbukti Yesus itu bersalah. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan dia anak manusia, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya, apakah anak manusia itu maha kuasa? Yang maha kuasa? Ternyata bukan. Karena ada narasi duduk di sebelah. Kalau duduk di sebelah berarti ada dua oknum. Kalau dua oknum bukan lagi Esa. Nggak apa-apa. Kok menurut Yesus? Sebenarnya gini teman-teman Kristen, aman kalau kalian itu dengar Yesus. Jadikan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, jangan yang lain. Yesus yang kenal Bapa, Yesus yang diutus Bapa. Dia sudah menyampaikan semua. Kata Yesus, ada nggak yang tersisa ketika dia mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak yang terlewati dengan perkataan Yesus ini? Sampai pada kesimpulan akhirnya murid-murid menerima dan mereka percaya siapa Yesus, siapa pengutus Yesus. Sampai kau menjelaskan kita Yesus adalah Tuhan. Ya itu kan Kristen, gimana sih? Ya itu Kristen. Apa? Saya lagi nggak ngomong Kristen, saya lagi ngomong Yesus dengan murid-muridnya. Ya ngomong pun kau sampai besok, tetap Yesus adalah Tuhan. Saya maaf ya, saya tak ngomong Kristen. Saya lagi cerita Yesus dengan murid-muridnya di Bible, bukan Yesus dengan Kristen. Karena Yesus tak pernah berbicara tentang Kristen, ya. Yesus berbicara pengajaran yang dia dapat dari Bapaknya kepada murid-murid yang hidup sejaman dengan dia. Saya lagi nggak ngomong Kristen, Kristen belum ada. Kristen nanti sudah Yesusnya tidak ada, baru Kristennya ada. Kenapa kalian marah-marah saya bicara Yesus dengan muridnya? Kalian siapa? Kalian Kristen kok. Kalian Kristen, saya nggak lagi bicara Kristen. Nanti saya mau tanya sama Kristen, kalian menuhankan Yesus, itu siapa yang suruh? Nah ini baru. Suka-sukamu? Waduh. Kau yang panas. Oh begitu. Oh nggak panas saya. Justru tadi saya lagi berbicara Yesus dengan murid-murid. Kenapa ada Kristen ngamuk? Capek kau menjelaskan itu, Abu. Kenapa saya bicara soal Yesus dengan muridnya? Kenapa Kristen yang marah? Nggak terima? Yang intinya kau capek kau di. Capek kenapa?
Capek kau bilang kan itu nggak ada pengaruhnya sama Kristen. Ya saya nggak butuh. Memang pengaruh. Apa pengaruhnya Kristen buat saya? Nggak ada. Yesus adalah Tuhan. Iya, udah. Jangan marah-marah kalau saya lagi cerita tentang Yesus bersama murid-muridnya. Jangan kalian marah. Kalian kan Abu Janda. Kristen. Oh Abu Janda, kamu tahu nggak alasan saya kenapa saya? Mulai lagi. Kamu tahu nggak alasan saya kenapa saya bersisik keras harus mengikuti Yesus? Kamu tahu nggak Bersisik. kenapa? Ya karena iblis. Bersisik keras. Karena sampai iblis. mati. Karena Bukan. iblis. Kau dengar Iya. dulu. Kalian ya karena iblis. Kenapa saya tidak memilih Muhammad aja? Kenapa nggak saya Ya pilih? terserah Nabi Muhammad itu nggak bukan bagi orang-orang yang botol. Nabi Muhammad Iya. diperuntukkan bagi orang-orang Kau tahu dulu alasan yang menggunakan biar bisa aku akalnya yang sehat. Di sini akal saya. Di sini akal saya. Kenapa saya milih Yesus? Nggak ada akal. Yesus mengajarkan tentang kasih. Itu yang pertama. Kedua, Yesus yang mana? Yang ngajar murid-muridnya itu? Atau Yesus yang mana nih? enggak, dengar, nanti saya jelaskan. Nah, Sabar Yesus dulu, saya pengen tahu Yesus yang mana? Yesus yang ngajarin murid-muridnya. Jangan kau potong dulu. Yang di Yerusalem itu. Terus, Iya ada yang dua kedua. Yesus itu. Tidak ada. Yesus Ada. tetap satu. Ada dua. Nggak percaya ya. Yesus ada Kata dua. kau itu kata kau. Dia nggak percaya Yesus ada dua. Janda, diam dulu kau. Minum tuanya kau kurasa. Aduh, Diam dulu kau. Yesus ada dua, dia nggak percaya teman-teman. Diam dulu kau Abu. Diam dulu kau Dek. Aku bilang sama engkau ya. Itu yang pertama, dia mengajarkan kasih. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang poligami. Nah, di situ saya sangat setuju. Kemudian Yesus mengajarkan ketika ada berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu balas. Nah, waduh, ini sangat membuat damai hatiku gitu loh. Seandainya nih Abu Janda nih, kamu Di sudah mana? memarah-marahi Di saya. mana? Di mana Yesus melarang poligami? Tunjukkan datanya. Tidak melarang poligami, tidak bisa. Tunjukkan datanya bahwa Yesus melarang poligami. Tunjukkan Semalam saya sudah berdebat, saya langsung. Tunjukkan data, pakai data, pakai Diam data, dulu. pakai data, Diam dulu, pakai diam, data. diam. Iya, pakai data. Di mana Yesus melarang poligami? Biar saya jelaskan. Iya. Ya, dah. Semalam saya sudah berdebat langsung dengan Tuan siapa namanya, si Adi orang Islam juga. Dia bertanya seperti pertanyaanmu ini. Kemudian saya menjawab pakai data kepada dia melalui inbox. Ini loh. Nah, di situ baru dia paham bahwa Yesus mengajarkan dilarang berselingkuh, dilarang berpoligami. Tunjukkan larangan Yesus bahwa tidak boleh berpoligami. Silakan. Saya tunjukkan datanya ya, Dek. Adik-adik kuliah-kuliah di situ. Tunggu bentar. Bentar. Nah, jadi teman-teman Kristen jangan marah ya kalau kita lagi ngomong Yesus sama murid-muridnya. Jangan marah. Nggak apa-apa. Kalau sama saya, aku nggak mau aku terlalu panas. Kalau masalah agama ininya. Tunggu dulu. Aku nanti kalau aku buka jadi keluar aku jadinya. Kayak mana? Mau menaikkan aku lagi nanti nggak? Nah, tinggal bilang aja di mana dalilnya Di nanti mana kita dalilnya? buka. Aku nanti ya. Dalilnya di mana? Apa yang dipersatukan itu? Satu daging maksudnya? Turun dia. Elora, silakan Elora. Oh, Diskusi yang izin baik dulu. aja ya. Izin dulu. Teman-teman di bawah bantu di follow akun ya. Kita ini habis sudah akun-akun kita ini. Bantu di follow akun Abu Hadid. Kabur dua-dua, kabur tiga-tiga. Semua kabur. Elora masih ada Elora. Harusnya Oh, masih ada. harusnya mereka itu jujur gitu kan. Harus jujurnya di mana? Kalau memang Yesus itu dikatakan kurios menjadi Tuhan, kita simak aja yang ditato di pahanya itu apa tulisannya. Tato itu beneran atau salah? Dia mengatakan Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Apa Tuhan di atas segala Tuhan? Jadi ini yang kita harus tahu nih, mereka sebenarnya memahami nggak tuh kan? Itu dulu. Terima kasih yang sudah follow. Kang Dito, bukannya itu cuma penglihatan. Nggak bener-beneran, itu penglihatan aja.
turun di atas awan-awan, tersingkapkan itu bajunya, jubahnya kan terlihat di paha. Wih, mantap, Cek. Mantap. Ada tulisan di paha. Nah, naik lagi, naik. Enak kalau dengar ini ya, Pak Hendritan itu. Jadi jangan marah, jangan tersinggung. Ini ada di Alkitab. Sekali lagi, jangan marah, jangan tersinggung. Begini, kata Yesus, Kristen itu anjing dan babi. Jangan marah. Jangan marah. Alkitabiah. Memanglah Pak Pendeta satu itu, keren ya. Enggak nanggung-nanggung kalau ngomong tuh. Jangan tersinggung. Dulu waktu aku bilang Kristen itu aduh, memang itu. Ustaz, ada yang minta naik tuh, Ustaz. Ustaz Arif. Bentar, saya baru nyampe ini. Oh, iya, ke pondok, balik ke pondoknya. Islam semua yang minta naik. Kristen, teman-teman. Kristen ya. Naikkan Kristen aja. Kristen yang naik, saudara. Biar Gurunda nggak nganggur. Ya, ada Gurunda. Elora. Tidak ada Elora judulnya, ini apa Ustaz. Biar mereka bahas gitu. Ya, halo, shalom. Salon. Apa, Bang? Oh. Tema apa yang kau kuasai, Bang? Biar diskusi sama Gurunda, guru kami. Kira-kira tema apa? Bebas. Kenapa Tuhanmu gagal mengkristenkan tanah kelahirannya? Gagal. Coba kasih Gagal ayat. total. Iyo. Langsung kasih ayat. Suaramu kecil. Kasih ayat aman. Halo, tes. Ya. Kenapa, Bang? Halo. Ya. Tolong kasih ayatnya langsung. Fakta nyata, Yahudi masih ada sampai sekarang dan salib diludahin. Misionaris ditampar. Yahudi di sana, di tempat di Israel sana. Menurut kakak, orang Yahudi ada tidak yang percaya Tuhan Yesus sampai detik ini? Ya, mungkin ada ya, tapi mayoritas di sana, agama negara di sana ya Judaism. Salib diludahin. Ya, harusnya, bentar Bang, kalau kau pakai akal ya Bang ya. Harusnya kalau dia Tuhan nih Tuhan. Bukan kaleng-kaleng, Tuhan. Harusnya Tuhan ini kan maha kuasa nih, harusnya bisa dong mengkristenkan di sana toh. Ya toh. Harusnya bisa dong mengkristenkan ciptaannya kan. Tuhanmu itu kan pencipta, Tuhan itu kan pencipta. Dia menciptakan manusia. Boleh dong dia kristenkan semua di sana. Ya, dan jangan cuma turun tuh Tuhanmu, jangan cuma turun di Yahudi. Ya, boleh dong, harus sekali-sekali turun di Indonesia biar adil gitu loh. Gimana Bang? Silakan. Tuhanmu itu enggak gagal total dan dia tidak adil. Silakan tanggapi. Ya, gagal total karena manusia punya kehendak bebas. Tidak manusia bisa memilih untuk menolak atau menerima. Tuhan tidak Saya memaksa. tidak bahas manusia ciptaannya, saya bahas Tuhan. Iya, Tuhan kan Tuhanmu itu gagal. kehendak bebas. Kan Masa orang Tuhan? pilih. Saya tidak bahas Tidak manusia. Tuhanmu itu, Tuhan ini kan, saya kasih tahu. Definisi Tuhan menurut kau apa? Tuhan itu adalah pencipta segala sumber hidup, sama Penguasa? maha tinggi, penguasa. Sudah tahu jawabannya. Kalau dia penguasa, ngapain dia gagal mengkristenkan tanah kelahirannya sana? Gagal apanya? Kenapa? Itu di sana di Yahudi sana itu mayoritas di sana Judaism, bukan Kristen. Malah Kristen di Eropa sana. Dia gagal dituhankan di Dia gagal memproklamirkan ketuhanannya di tanah kelahirannya. Tiba-tiba bergeser ke Roma sana, ke Eropa sana. Nah, kenapa tuh Tuhan gitu, Bang? Enggak sukses. Gagal total. Tidak gagal kalau kakak baca sejarah, karena baca sejarah pengikut Tuhan Yesus yang paling pertama itu orang Yahudi semua. Sejarahnya ya orang Yahudi malah membunuh Orang tuh Yahudi Tuhan. semua, pengikut Tuhan Yesus paling pertama itu orang Yahudi semua.
baru orang non Yahudi. Coba datanya mana? Dia 12 Pengikut rasul Yesus itu, 12 rasul itu bukan orang Yahudi bukan semua. bukan semua Yahudi, justru orang Yahudi yang membunuh. Saya bahas ini kemahakuasaan Tuhanmu. Kenapa gagal Kemahakuasaan Tuhan. total? Berarti dia Tuhan bohong-bohongan ya? Bukan gagal total karena Tuhan kasih kehendak bebas. Bunda, yang dia sebutkan murid-murid Yesus itu pengikut Yesus, bukan penyembah Yesus. Penyembah. Guru Nda, silakan Guru. Lagi sholat asar ya teman-teman. Penyembah itu. Kenapa apa alasannya belum ya? murid-murid tidak Guru Nda menyembah? silakan. Halo? Jadi, halo? Tidak ada satupun murid yang menyembah ya. Nah, ketika Yakin? oleh murid-murid, Yakin ketika nggak? murid-muridnya, bentar, ketika murid-muridnya ini memanggil Yesus itu rabi atau pengajar atau guru, tiba-tiba dibawa ke Roma sana, dituhankan di sana. Ya, mereka mengadakan konsili-konsili dan kemudian voting. Ya, naiklah Yesus ini jadi Tuhan gitu loh. Jadi hasil voting. Ya kan? Apakah Sementara saya tanya sekali lagi? Tunggu gantian. Saya tanya sekali lagi, apakah yakin Belum mau jawab. 12 murid itu tidak ada yang pernah memanggil Yesus itu Tuhan dan Allah? Nggak ada. Oke. Kecuali waktu Thomas kaget ya. Ya Tuhan ada. Allahku. Thomas kaget. Tidak Iya. ada situ tertulis kaget. Aduh, nice try. Di mana Yesus ada pernah di situ mengaku dia tertulis adalah kaget? Allah? Di mana dia mengaku adalah Allah? Yesus berkata, Bapa lah yang Allah. Hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah. Engkau satu-satunya Allah yang Bapak benar. Allah yang benar. Setuju nggak? Engkau, Apakah setuju Yesus Bapak Allah yang berkata, benar? bentar. Itu bukan perkataan Ya, Yesus gantian. ya. Itu ya karena kau ngeyel, kau nggak mau dengar dulu bergantian ya. Ketika kau angkat itu Thomas kaget karena kata Yesus, cucukkanlah tanganmu. Hantu tidak mempunyai daging. Artinya Yesus ingin menjelaskan. Yesus ingin menjelaskan, aku ini manusia. Aku bisa makan ikan goreng. Ya kan dia minta ikan goreng untuk ngeteskan bahwa dia itu manusia. Nah, ketika di dalam 17:3 apa kata Yesus? Hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bukan mengenal aku, engkau. Siapa itu Allah? Itu Bapak, Theos di Bibelmu. Merujuk kepada Allah itu Theos ya. Terjemahan yang tolong penerjemah itu enggak. Ya, dengar dulu kau, baru kau jawab ya. Di mana Yesus di Bibelmu dia mengaku adalah Allah? Coba jawab. Halo? Saya tes. Ya. Mana Yesus dia mengaku Allah? Di mana Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan Allah? Tuhan Yesus. Di Matius 12 ayat 8, di situ Matius 12 ayat 8 tertulis anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan kata Bang Abu tadi kan, Kau bilang Bang Abu Allah. tadi pernah bilang, Kau bilang Yesus itu Allah. Kan ya kau mengimani itu perkataan Thomas. gantian dulu. Aduh, gantian. Bagaimana diskusi? Ya, Bagaimana? karena kau yang kau jawab bukan yang kau tanyakan. Berarti Saya belum Yesus jelasin. bukan Allah toh? Perjelas Belum dulu lah. jelasin. Ini kemana-mana ya. Dulu. Saya belum jelasin. Oke, di mana gantian. Yesus? Bagaimana diskusi tidak gantian? Di mana? Yang ku tanya Gantian dulu. jawab Saya lah bang. mau jawab. Matius 12 ayat apa kau 8 Tuhan atas hari Sabat. Menurut Terus perjanjian Tuhan. lama, Tuhan. Hei, Tuhan. kurios Tuhan. Tuhan. Kurios tidak pernah kurios itu bisa digunakan untuk Tuhan. Di mana ada? Matius 22 ayat ini saya kasih tahu ya. 44. Saya kasih tahu ya, Bang. Saya kasih tahu. Pilatus pun di Bibelmu disebut kurios. Kenapa nggak ada yang menuhankan Pilatus? Kenapa hanya Kurios kepada kan Yesus artinya disematkan Tuhan. kata Tuhan? Kenapa penerjemah lain hanya kepada Yesus kata kurios diterjemahkan menjadi Tuhan? Kepada kurios-kurios yang lain tidak diterjemahkan menjadi Tuhan, melainkan Tuan. Kalian dibodoh-bodohi penerjemah. Gantian dulu. Itu dulu kok Kenapa hanya kepada Yesus ya kata kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Kurios-kurios yang lain diterjemahkan menjadi Tuan. Kenapa? Kok nggak nyadar Ya kan ditipu?
Tunggu, saya mau jawab. Bagaimana saya jawab? Ditanya Jawab. tapi nggak kasih kesempatan jawab. Nah, Tunggu, kau saya bukan jawab kau yang dulu. kita tanya kau jawab, yang ku tanya kau jawab biar nyambung. Coba. Saya tanya dulu, saya jawab dulu. Tolonglah, 1 menit aja nggak bisa. Boleh, silakan. Oke, kan kakak pasti setuju anak manusia itu Tuhan Yesus. Dan Kok di-off-kan lagi mic-nya? Kenapa di-off-kan mic-nya? Silakan, Saudara. Silakan gantian. Kayak pasar. Lihat dulu. Menurut Matius 12 ayat 8, Tuhan Yesus anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di seluruh mic-nya dimatiin. Aduh. Gantian dulu. Tuhan atas hari Sabat di seluruh perjanjian lama adalah YHWH. Jadi kalau Yesus mengaku dirinya sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat, artinya Yesus adalah Allah. Dan saya mau mengutip Yohanes 17 ayat 3. Tadi Bunda bilang Allah itu Bapa. Menurut Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Saya tanya untuk semua muslim di sini, apakah Allah di Islam adalah Bapa? Silakan jawab. Apakah Allah di Islam itu adalah Bapak. Saya tanya di mana Yesus itu, kurios itu diterjemahkan hanya kepada Yesus. Kata kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Kenapa kepada kurios-kurios yang lain tidak diterjemahkan menjadi Tuhan? Kenapa? Pilatus pun kurios. Ya, karena konteksnya Tuhan atas hari Sabat itu menurut seluruh Alkitab itu siapa? Tuhan atas hari Sabat. Kita buka data lah. Menurut Oh seluruh ini Alkitab. bego kali lah ya. Kita buka kurios di situ ya. Apa artinya kurios? Terus inilah kalau umat terjemahan ya kawan-kawan. Nih kita buka Terjemahan, ya. saya buka bahasa aslinya di leksikon di Bible Hub. Iya. Apa? Kita Ayo, buka mau bahasa asli, ayo bahasa asli, bahasa Yunaninya. Ayo, kita buka bahasa aslinya nih. Oke, Nomor kurios berapa itu ya? diartikan Yesus. sebagai YHWH di Matius 22 ayat 44. Kurios diartikan Diamlah dulu biar kita buka data. ya Matius 12 ayat 8. Gak ada dia jawab pertanyaan kita teman-teman ya. Ya Tuhan atas hari Sabat siapa? YHWH dah, simple. Berarti kalau bukan hari Sabat dia bukan Tuhan ya. Hari Senin, Ya kan Tuhan Selasa, Yesus Rabu, mengaku Kamis, dirinya Jumat. sendiri. Cuma hari Sabat dia Tuhan ya. Hari Sabtu. Yo siapa? Coba menurut Hari Alkitab lainnya siapa? bukan. Hari lain bukan ya. Oh kasihan kali Hari Tuhanmu Sabat. bang. Cuma hari Sabat Sabtu itu bukan Tuhanmu cuma ya. Sabtu aja. Sabat itu ada mingguan, ada tahunan. Baca dulu Loh, kok sejarah. Sabat minggu apa itu Sabat? Sabat Sabat itu hari perhentian. Sabtu. Sabat Sabat itu Jadi ada mingguan. teman-teman, Coba baca dulu Alkitab. Tuhannya Mingguan, itu ya tahunan. ini kita lihat originalnya ya. Coba. Tuhannya itu cuma pada hari Sabat dia jadi Tuhan ya, hari Sabtu ya. Kalau hari-hari Tidak. lain dia nganggur. Jangan-jangan dia jadi tukang becak kalau hari-hari biasa bang ya. Jangan sampai lah. Cuma hari Sabtu statusnya Tuhan ya kawan-kawan ya. Nah kita buka originalnya ya. Oke. Bahasa aslinya. Masa sih jarang-jarang kau ndak diskusi, kau udah sering ditunjukkan nih. Matius 12 ayat 8 bahasa Yunaninya. Oke. Kurios. Iya, saya betul kurios. Terus kenapa? Kurios. Sabar dulu lah biar kita tunjuk, biar jangan cuma bacot kau bang. Iya, Nih. silakan buka data, saya enggak takut. Ayo buka. Siapa yang bilang? Ya, siapa yang bilang kau takut? Tuhanmu aja kau Ya, kurios. imani kau Tuhan dibunuh. Terus Kau imani bangkit Tuhan lagi. dibunuh. Mati Nih. dan bangkit. Terima kasih. Dibangkitkan kan? Bangkit diri sendiri. Anak manusia adalah Dibangkitkan. nih. Hari Sabat toh, Ya. jadi hari Senin, Selasa, Rabu bukan Tuhan ya, Kamis, Jumat. Cuma hari Sabat ya Sabat itu teman-teman. ada sabat mingguan, Nih. ada sabat tahunan. Kita lihat originalnya ya kawan ya. Tuhan Kurios. ini penipuan ya. Kita lihat. Buka aja, silakan. Alhamdulillah. Lord Master. Kurios ya, kita masuk ke originalnya. Nih umat terjemahan begini teman-teman.
Udah tahu kebenaran tapi masih ngeyel. Di mana dia Silakan. ya kawan. Kurios. Iya, tanpa kau suruh pun udah mau dibuka ini. Emang kau tuli nih. Ya, buka. Gak lihat Tuan, pasti terjemahannya ya. artikelnya Tuhan sama Lord, Master, Owner. Ya kenapa jadi Tuhan? Padahal Tuhan. Kurios bisa diartikan Tuhan. Di mana itu? Diartikan Coba cari literasinya itu. Matius 22. Makanya aku bilang apa definisi Saya buka Tuhan? dulu Apa Matius definisi? 22 ayat 44. Apa Matius definisi 22. Tuhan? Definisi Tuhan udah tahu apa? jawabannya. Ya, udah tahu jawabannya. Ngapain saya udah jawab Berarti dia tadi. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Ada dia Tuhan, kurios. Tuhan atas hari Sabat. Mana dia nih kurios? Yunaninya kurios. Iya, saya Jadi itu lihat. Indonesianya Tuhan. Kenapa jadi Tuhan? Kau ditipu nggak nyadar? Kau ditipu. Karena Penerjemah. karena di Matius 22 ayat 44, kurios itu artinya the Lord. L-nya huruf besar semua atau Tuhan. Lord itu apa? Lord itu majesty, junjungan, Tuhan, Lord Iya, atau Tuhan juga God. bisa diartikan Tuhan. God itu Tuhan, baru God itu Tuhan ya. Kalau Lord itu junjungan atau Coba, God itu majesty Tuhan. atau raja. Kalau Tuhan Lord itu itu nih, bisa- kalau Tuhan nih. Aduh ya Allah, kenapa nih orang ya? God. Pantesan kamu menuhankan anak orang ya, karena dikasih data apa originalnya pun original teksmu ini loh. Original Silakan. teks Biblemu ini, kurios. Kurios itu Tuhan, TN, Iya, saya Tuhan. nggak Kalau menolak itu. Tuhan, Tuhan. nih kalau Tuhan nih, saya kasih kalau Tuhan ya. Coba. Kalau bahasa Yunani Tuhan itu ini di sini Tuhan nih, sebentar ya, saya buka dulu Theos. bang. Itu kan kok pinter, Theos itu Tuhan. Theos. Theos Dewa, itu bukan lagi Allah. Tuhan, Kalau dewa, bahasa dewa. Indonesia itu Allah. Diterjemahkannya Allah. Itu kok maling, dewa itu. Maling Itu di karena kau Kristen. maling, ada kata Allah, kau plesetkan lagi ya. Kau Bahasa maling itu Indonesia bang, kan coba kita menyerap buka ya. bahasa Arab. Bahasa Nah, Indonesia menyerap kan menyerap apa? bahasa Arab. Nggak itu nama itu nggak bisa diserap-serap. Kok nama Dasar Allah penipu. titel? Allah itu titel bukan Iya nama. itu nama sembahan, nama Tuhan kami orang Islam, nama. Kau aja yang nyolong. Nyolong kok Kristen Arab udah pakai itu duluan. Di mana datamu? Kasih data. Nih, Kristen ini saya Arab kasih pakai lihat bahasa bahwa ini saya kasih lihat ya bahwa kalian itu dibodoh-bodohi, dibego-begoin nih sama penerjemahan nih. Kurios bisa Kata kata di ganti YHWH. Kenapa bego bener nih orang dikasih tahu ya, enggak mau denger nih. YHWH Theos. kok YHWH kok diludahi sana di Israel kok. YHWH ini Allah nih ya, ini Allah nih, kalian plesetkan jadi Allah nih. Kita lihat ini, kita, terjemahannya nih. Theos. Kita terjemahkan Theos ini, ingat ya 23:16. Padahal berjuta-juta kali diterangkan ya Theos. Kenapa dia masih bego? Ya Allahu ya Rabbi. Ini menjadi Tuhan apa ya? Coba buka. Mana dia? Ini baru mahannya harusnya salah ini ya. Di sini Tuhan nih, ini baru Tuhan nih. Oke. Di sini ada baru Tuhan nih. Kalau Theos, ini untuk Bapa atau Tuhannya Yesus. Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Baca Matius 11:25. Siapa itu Bapa? Ya, Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus. Di mana Yesus itu Tuhan langit dan bumi? Yesus berkata, Bapa lah yang Tuhan langit dan bumi. Ini Theos ini baru Tuhan. Tadi kurios itu Tuhan. Kurios bisa artinya Karena Tuhan kau di cuma Matius modal imani doang, ya beginilah kalian. Matius 22 ayat 44 itu kurios artinya Tuhan. Coba buka Matius 22 ayat 44. Kuriosnya itu Tuhan. Huruf besar semua. Ini dulu. Berarti Iya, saya Bibelmu setuju tuh itu. Saya saling nggak mau tendang itu. menendang ya. Berarti Bibelmu saling tendang menendang ya, saling kontradiksi ya. Loh ini Tuhan di sini kalau Theos. Kenapa di Bibelmu Theos kurios itu menjadi Tuhan, padahal di sini Theos lah yang Tuhan.
Bapa lah yang Tuhan. Makanya Yesus di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kemudian di Kisah Para Rasul tertulis ya, Kisah Para Rasul 17:37 ayat 27, apa di situ tertulis ya? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi yang memberikan nafas dan hidup kepada semua orang. Jadi siapa itu Tuhan? Itu Allah. Makanya Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa di dalam Bibelmu itu adalah Tuhannya Yesus. Kau aja yang bego menuhankan manusia. Jadi Allah yang benar itu Bapa. Betulkah? Itu kan istilah pater bahasa Yunani. Bukan bahasa Yunani itu. Pater itu bahasa Yunani. Cuma penerjemah itu menipu kalian, membodohi kalian. Yohanes 17 ayat 3, coba. Apakah saya panggilnya apa ini? Apa Bunda ini ya? orang? Apakah Bun? Jadi Apakah udah lihat setuju? ya. Jadi udah Menurut lihat ya bahwa Theos lah atau Bapa lah itu yang Tuhan. Makanya Yesus berkata Yohanes Matius 17, Matius 11:27 ya. Jadi ini ya Theos untuk Bapa. Atau di dalam Bible yang koncolong itu, yang konyolong, kau ganti di situ kata Allah, itu Theos kau ganti kata Allah, padahal itu harusnya Tuhan. Jadi Theos lah yang Tuhan atau Bapa di dalam Biblemu. Kita buka data daripada kau. Kalau saya buka data ya, kau silahkan bertengkar dengan data di Biblemu ya. Malas saya bertengkar sama orang-orang kayak kau ini ya. Matius 11. Nah, kita lihat ini apa kata Yesus. Nih kata Yesus ya kawan Oten. Nih, Elora, besari dulu ya. Besari. Bisakah membesarkan? Ya, saya tidak menolak itu. Bunda? Kenapa? Burunda belum monitor. Jadi kalau kau nggak menolak ini, ngapain kau nggak ada otak malah menuhankan Yesus? Padahal di sini Yesus bersyukur. Nih, dengar, biar otakmu terbuka sedikit saja. Pada waktu itu Yesus berkata, nih. Ya. Terus? Pada waktu yaitu Yesus berkata, aku memuliakan engkau Bapa, Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Bapa itu Tuhan atas langit dan bumi. Kita masuk di datanya aja ya. Kau nerima ini, di tempat lain kau tolak. Bagaimana kau ini Bibelmu ini? Saling kontradiksi ke Bibelmu. Matius 11. Ini si Bunda Rahma ini menjelaskan entah kayak mana. Nih. Jadi nanti jawab. Menurut Yesus ya. Dia karena nggak tahu dia makanya gemetaran dia. Kata Yesus, mulutmu dulu kau plester dulu lem teko ya. Nanti rungkat ini komalnya Ustadku ya. Di dalam Bibelmu Yesus tertulis Saya ya. tidak menolak ini. Berkata Yesus. Kau diam dulu. Gemetaran Biar Saya tidak terbuka menolak ini. otakmu sedikit aja ya. Jangan cuma karena lemak babi di otakmu kau matikan akal. Saya Jangan. tidak menolak Gemetaran ini. Bunda nggak ada Pada apanya nih. waktu itu berkatalah Yesus, aku ini Yesus yang ngomong nih, aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa ini di dalam Bibelmu kan, yang Theos itu atau ganti kata Allah kan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi inilah yang Tuhan di Bapa. Yesus bersyukur kepada Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ya Bapa. Kenapa kau terbalik otakmu malah menuhankan Yesus? Padahal Yesus bersyukur kepada Bapa. Siapa Bapa? Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah Tuhan langit dan bumi, itu sudah mencakup alam jagat raya. Nah itu baru benar. Saya nggak menolak. Kenapa kau Tuhan? Kenapa kau Tuhankan Yesus? Mana otakmu? Aku di situ merujuk. Kau tahu nggak kata merujuk? Di sini Tuhan siapa? Menurut Kata Yesus rujukan siapa tahu yang nggak kau? Tuhan? Ngerti nggak kau? Menurut Kata rujukan. Yesus siapa yang Tuhan? Menurut Yesus siapa yang Tuhan di sini di data ini? Siapa yang Tuhan di situ adalah Yesus. Aku adalah Tengoklah kawan. Tengoklah merujuk bahasa pada Indonesia Yesus. pun error. Pantesan. error. Yang nggak ada nyotamu gemetaran kau. Aku tahunya orang yang nggak berilmu. Gemetaran dia menjelaskan. Di sini siapa ini? Siapa ini di sini? Siapa Tuhan di sini menurut Yesus? Siapa yang Aku Tuhan? itu merujuk Yesus. kepada Yesus, Tuhan. Ya, berarti Yesus bersyukur kepada Tuhan. Bapa. Siapa itu Tuhan? Bapa. Yesus. Jadi kalau Bapa yang Tuhan, jangan kau Tuhan kan Yesus Karena Tuhan.
Loh, itu kesimpulannya. Kok maksa kau? Di mana otakmu itu? Otakmu kau sudah matikan. Otakmu ya, nggak kan? ada. Tahu lah, menjelaskan kemitaran kau. Karena nggak paham kau. Kau makan babi, turunlah kau. Cuma mulutmu yang lebar di sini. Ngapain didengar kau mulutmu yang lebar? Kalau di depanku kau tempeleng. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Tidak menolak ini. Tidak menolak ini. Saya udah bilang. Saya tidak menolak ini. Baguslah Bang. Berarti Tapi menurut lihat juga. Yesus, menurut Yesus siapa yang Tuhan Bang? Menurut Yesus. Bapak. Kau sudah sadar, kau sudah sehat. Apalagi udah sehat. Gantian bertanya dulu. Aduh, gantian bertanya. Berarti kau sudah akui Yesus? Iya, baru kau bertanya Bang. Berarti kau sudah akui Yesus bukan Tuhan. Tidak, saya tidak bilang itu. Yang Tuhan. Loh, gimana? Bapak Tuhan tapi Yesus juga Tuhan. Menurut Yesus siapa yang Tuhan Bang? Menurut Yesus? Bapak. Bapak. Berarti Yesus bukan? Yesus adalah Tuhan. Oke, Bego, gantian dong. Kebanyakan bego, ngomong. bener bego. Gantian bertanya dulu. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan nanya terus. Gantian nanya dulu. Ya kau dulu. Jadi Yesus Tuhan atau bukan? Yesus adalah Tuhan. Saya tidak akan mengubah itu. Berarti kau bego. Ya kau mengingkari. Berarti kau ingkari. Berarti kau ingkari kata-kata Yesus ya. Kau ingkari kata-kata Yesus ya. Bapak memang Tuhan. Mana ada Kristen yang menolak itu? Tidak ada Kristen menolak Ya, Bapak Yesus. bukan Tuhan. Yesus Tuhan, Bapak ini. Tuhan. Berapa Tuhanmu Bang? Berapa Tuhanmu? Bukan cuma satu, tapi 3 pribadi. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Yes. Berarti 2 Tuhanmu. Satu aja Tuhan, satu hakikat. Coba hitung-hitung dulu ya pelan-pelan ya. Kau sudah mengakui di sini, Bapaklah yang Tuhan. Kau sudah sejalan dengan perkataan Yesus. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi, jadi Bapak yang Tuhan. Udah benar kau ini, Bapak yang Tuhan. Kalau Yesus ini apa? Yesus adalah Tuhan. Berarti Bapak Tuhan 1, Yesus Tuhan berarti 2. Berarti Roh 2 Kudus Tuhanmu. Tuhan. Enggak kepingin nambah lagi. Siapa lagi Tuhanmu? Ayo. Roh Kudus Tuhan. Berarti 3 Tuhanmu. Tuhan cuma satu hakikat. Kata Yesus, hanya Bapak yang tahu hari kiamat. Anak manusia tidak tahu, malaikat pun tidak. Berarti dia beda. Yesus tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus itu blow on. Kecuali tidak. Bapak Jangan yang potong-potong memberi ayat. dia. Gantian dulu. Kemudian ketika Yesus kelaparan, dia pikir pohon ara berbuah, ternyata dia ketipu, nggak berbuah, marah-marah tuh. Berarti Yesus tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada tahunya dia, hanya Bapak yang tahu. Hanya Bapak yang tahu segala sesuatu. Oke, gantian itu dulu. kata Yesus. Sekarang Gantian. berarti Bagaimana diskusi ini? berarti Tuhanmu Diskusi 3 apa ya. ini? Oke. Gantian dulu. Tuhannya 3. Bagaimana diskusi kayak gini? Tidak ada gantian. Tuhannya 3 ya. Gantian nanya dulu. Iya. Berarti kau akui Tuhanmu 3 Bang ya. Yesus Tuhan, Cuma Bapak satu Tuhan. hakikat. Belajar dulu doktrin Tritunggal. Apa itu Saya doktrin gantian nanya dulu. Tritunggal? Itu sisipan. Itu buatan manusia disisipkan masuk. Baca 1 Yohanes 5:7. Baca tuh. Itu 1 Yohanes palsu. 1 Yohanes 5:7. Itu sisipan 1 tuh Yohanes ajaran 5:7. Trinitas tuh. Jadi saya gantian nanya dulu. Itu disisipkan masuk itu tritung itu palsu. Buatan Bapak gereja. Gantian dulu nanya. Berarti Gantian dulu saya tanya. Tuhannya Aduh, 2 ya. Diskusi apa ini? Nggak bisa Akui dulu bertanya Tuhanmu ke saya. 2. Akui dulu Apakah saya Tuhanmu tidak bisa 2. bertanya? Akui Tuhanmu 2 dulu baru kau bertanya. Akui Tuhanmu. Tuhan cuma satu hakikat. Loh. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Kan 2 itu bro. Ini Yesus 1. Kau bilang ini Beda pribadi. Iya.
Bunda Rahma kena pelanggaran, Bunda Rahma. Oh, gantian saya tanya tuh. Iya, Bunda Rahma kena pelanggaran. Kandito David. monitor. Kandito Ya, monitor. monitor masuk. Iya, masuk. Bunda Rahma kena Iya, pelanggaran. monitor. Bunda Rahma Waduh, kena kok bisa? pelanggaran batasan tadi. Ini David mau gimana David? David mau ini store KTP. Mau nyimak, mau nyimak. Oh, kirain mau store KTP. Masa kamu kalah sama Daniel? Daniel aja udah. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Bunda Rahma kena pelanggaran tadi itu. Emang udah malam. Daniel sudah. Kamu kapan David? Oh David, Woi, kamu kapan? nanti aja lah. Loh, nanti aja. Kalau kamu menunda-nunda, namanya nyawa nggak tahu, mati langsung masuk neraka kalau mati dalam keadaan kafir kamu. Mau nyimak dulu Bang Sugi, mau nyimak dulu. Ini juga tadinya mau lagi di bawah, disuruh naik. Emang ada jaminan besok? Bisa jamin kau masih hidup sampai besok? Wah, itu hanya Tuhan yang tahu Bang Sugi. Lah ya, iya. Maka kalau kita mati dalam keadaan beragama yang tidak benar, neraka jaminannya Bang David. Iya, tahu. Iya. Gua apa lagi? Ya Kang Dito ya. Enggak, kalau misalnya nih, kalau Ngaji udah bisa. Syahadat diam-diam tuh boleh nggak sih di hukum Islam tuh? Boleh. Kau masuk kamar sendirian lalu mulutmu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi hatimu meyakini itu sah. Walaupun nggak ada saksi-saksi. Nggak perlu saksi, cukup Allah dan Rasulnya yang menjadi saksi. Ya. Nggak Iya perlu kan, nanya syahadat itu. dulu takut kan nggak boleh, takut Boleh. apa gitu, sesat. Boleh Bang. Jadi kenapa kita itu diperlukan saksi? Ya karena kita itu kan hidup bermasyarakat. Supaya orang tahu, oh dia udah Suaranya Islam. kan. Ustaz Sugi mendem suaranya. Tes gimana? Ah, iya kalau gini ya. Nah, agak menjauh sedikit tadi mic-nya dari mulut. Iya. Nah gitu Bang David. Jadi kenapa kita itu harus disaksikan orang gitu ya, walaupun itu sebenarnya bukan merupakan syarat pokok gitu. Ya karena kita hidup bermasyarakat. Nanti orang nggak tahu kalau kau udah Islam, mati dikuburkan secara Kristen pula. Kan bahaya, makanya itu diperlukan saksi. Oh dia sudah Islam. Nah masuk masjid pun nggak ada yang curiga lagi.
Tetapi secara hukum, apakah bersyahadat sendiri, masuk dalam kamar, lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sah. Karena kata Nabi, barang siapa yang lisannya mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusannya, lalu hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Tuh, jelas kok dalilnya. Begitu Bang David. Berarti nggak ribet ya gitu masuk Islam tuh, nggak harus ada gini gitu kan. Biasanya kan masuk itu ribet kan, masuk agama itu. Kalau Katolik kan ribet. Enggak ribet. Nanti setelah masuk Islam, belajar, jangan stagnan, belajar yang betul. Ini enggak, baru masuk Islam kemarin, sekarang udah ikut debat. Ya isinya ngaco jadinya nanti. Belajar dulu yang benar, pelajari Islam itu. Ya, Sehingga Pak De, tidak ini mudah ada Elora goyah. Pak De. Ya, Ya diskusi aja Pak De, ini ada Elora. Pak De Sugi. silakan. Apa yang mau dibahas? Silakan Elora. Ya, Elora. Silakan. Ini saya sapa tamu dulu. Klov, selamat sore Klov. Klov, selamat sore, dibuka mute-nya Klov. Klov, selamat sore. Minta naik tapi nggak ngomong, saya turunkan ya. Ya silakan Elora. Oke, saya bertanya kan tadi tidak sempat bertanya. Iya, dilanjut pembahasan yang tadi itu tentang Yesus. Nah, yang bunda tadi. Iya lanjut. Silakan. Oke, saya tanya sama yang bunda nih ya. Itu sudah ada Pak Desugi itu. Sama Pak Desugi lanjut. Oh, Pak Kalau sama Desugi. saya nanti kau nangis. Mana ndak dikasih kesempatan bertanya? Gantian bertanya dulu. Ayo. Lanjut sama Ustadz Sugi, lanjut. Oke, silakan. Mau bahas apa ini? Loh, katanya kamu mau tanya, kok tanya mau bahas tanya. apa? Apa yang kau kuasai apa Elora? Gini aja. Oke. Baru kita nanti masuk ke ranah diskusi. Yang kau kuasai apa tentang konsep keselamatan, konsep ketuhanan atau gimana ya? Bebas sih keselamatan dan ketuhanan. Ya sudah, silakan Anda bernarasi duluan. Nanti Ustaz Sugi gantian. Oke. Jadi bukti pertama saya mau menyampaikan bukti Yesus adalah Tuhan dulu. Karena tadi tidak dikasih kesempatan. Bertanya saja tidak bisa tadi. Oke, saya kasih buktinya. Yang bukti pertama Yesus adalah Tuhan itu. Yang pertama, Yesus adalah firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, Yesus adalah anak tunggal Allah yang berarti itu setara dengan Allah. Buktinya di Yohanes 5 ayat 18. Dan Tuhan Yesus itu adalah pencipta di Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10, Kolose 1 ayat 16, 1 Korintus 8 ayat 6, Ibrani 1 ayat 2, Ibrani 1 ayat 10. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kekal, Yohanes 17 ayat 5, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Wahyu 1 ayat 8. Yang selanjutnya Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa manusia, Matius 9 ayat 2 sampai 6. Yang selanjutnya Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, Matius 12 ayat 8, Markus 2 ayat 28. Karena di seluruh Alkitab Tuhan atas hari Sabat cuma YHWH atau Tuhan Allah. Yang selanjutnya Tuhan Yesus berkata kemuliaan dirinya sendiri. Saya belum selesai, bentar lagi selesai. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, aku mempunyai kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ada. Bisakah manusia biasa yang mengatakan itu? Terus yang selanjutnya di Yohanes 16 ayat 15 dan Yohanes 17 ayat 10,
Di situ Tuhan Yesus berkata bahwa semua yang Tuhan punya itu aku juga punya. Dan yang terakhir di Yohanes 5 ayat 19 itu di situ jelas tertulis, sebab apa yang dilakukan Bapa itu juga aku juga lakukan. Bisakah manusia nabi biasa berkata, apapun yang dilakukan Tuhan aku juga lakukan? Oke, silakan tanggapin. Iya, jadi banyak ayat yang kau bawa tadi itu sama sekali tidak membuktikan Yesus itu Tuhan. Tadi Anda mengatakan contoh Yesus sang pencipta dibantah oleh Yesus sendiri dalam Matius 19 ayat 4. Tidakkah engkau membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, laki-laki dan perempuan. Yesus menunjuk Dia, bukan menunjuk aku, bukan. Iya. Ya. Dari sini aja udah gagal. Sementara kalau Yohanes 1 ayat 3 bukan perkataan Yesus. Mana yang lebih penting? Perkataan Yesus sendiri, kesaksian Yesus sendiri, atau kesaksian orang lain? Tentu kesaksian Yesus sendiri. Dia berkata, tidakkah engkau membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, laki-laki dan perempuan. Anda mengatakan tadi Yesus setara dengan Bapa. Yesus sendiri mengaku apa? Yohanes 14 ayat 28 seingat saya. Bapakku lebih besar daripada aku. Jadi apapun yang dilakukan Yesus itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Dia Tuhan. Kenapa? Karena Yesus melakukan segala sesuatu itu ya atas perintah Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Yesus yang Dia lakukan, bisa berbuat apapun, itu justru menurut Yesus sendiri sebagai bukti bahwa Dia utusan Tuhan. Mana ayatnya? Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Bapak berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Utusan, selesai. Kalau Dia sudah mengaku utusan, tidak mungkin Dia naik level jadi Tuhan. Karena menurut Yesus dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak setara dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Anda katakan Yesus maha kuasa. Yesus berkata, aku tidak berkuasa. Aku tidak berkuasa atas diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pak, Anda katakan Yesus maha kuasa. Yesus ngaku aku tidak berkuasa loh. Mana yang benar, ucapanmu atau ucapan Yesus? Anda tadi, oh Yesus adalah Tuhan hari Sabat. Ingat, di Alkitab itu, di Bible, bukan cuma Yesus yang disebut Tuhan. Banyak orang disebut Tuhan itu. Contoh kata Paulus sendiri dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Meskipun kita tahu banyak Tuhan, baik di bumi maupun di sorga, tapi bagi kita hanya Tuhan saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ya, jadi kalau mengenai orang disebut Tuhan, Tuhan banyak. Musa Tuhan, Keluaran 7 ayat 1. Hakim-hakim Tuhan, Mazmur 82 ayat 6. Gak ada masalah itu semua. Ya, jadi gagal, Yesus gak cocok jadi Tuhan. Apapun yang Dia lakukan, tetap statusnya sebagai utusan. Yesus di dalam Bible, Anda baca dalam Yohanes 5 dari ayat 19 sampai ayat 37, itu dikasih peringkop tuh. Peringkopnya bagus sekali tuh. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Coba kau baca ayat 19 sampai ayat 37. Adakah di situ indikasi Yesus itu Tuhan? Mengaku sebagai Tuhan ada enggak? Justru ayat-ayat itu semua menunjukkan Dia utusan Tuhan. Begitu, Bos. Silakan. Mana orangnya? Tes. Oke. Saya tanggapi satu-satu dulu. Di Yohanes 1 ayat 1, pasti udah tahu ayat ini. Itu bahasa aslinya tuh God was the word. Kalau bahasa asli kok God the word, gimana sih bahasa asli Bible apa? Saya buka bahasa Inggrisnya dulu.
Nah gitu dong. Oke, saya bahasa Inggrisnya. Anarki and hologos and prostoteon kai hologos hoteos. Itu bahasa asli baru. Ya. Ya betul. Logos and prostoteon kai theos, theos and hologos. Kalau bahasa Inggrisnya God was the word, atau bahasa Indonesianya Tuhan adalah firman. Oh. Kok bisa ya Tuhan adalah firman? Bahasa aslinya kan theos and hologos. Kalau bahasa Inggrisnya God was the word. Kalau bahasa Indonesianya apa? Tuhan Kai teos hologos, jangan kau balik-balik di situ. Bukan, kai itu dan, kai itu and. Iya, dan firman itu adalah adalah teos gitu loh. Kok firman itu adalah logos? Dan firman itu adalah teos. Bukan, bahasa aslinya itu kai Theos, kai theos and hologos. Coba buka leksikonnya. Ya, kai theos hologos, ya betul. Jadi kalau bahasa Indonesianya theos itu adalah logos. Gitu. Ya, ini theos adalah logos. Kalau bahasa Indonesianya itu artinya logos itu apa? Bentar Bang. Logos itu apa, Bang? Firman. Ya, firman itu apa artinya? Firman itu adalah ucapan apa yang keluar dari seseorang. Berarti Tuhanmu ucapan. Apa? Berarti Tuhanmu ucapan. Bukan, itu adalah pengumpat apa bahasanya? Pada mulanya adalah firman, firman beserta Allah, firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu adalah Allah, ucapan itu adalah Tuhan. Betul kan? Ya, Tuhan adalah firman. Lah ya, firman itu apa tadi? Firman itu ucapan. Ya. Firman itu adalah Tuhan. Ya. Firman adalah Tuhan. Berarti ucapan itu adalah Tuhan. Berarti Tuhanmu ucapan. Tuhan itu adalah dua pribadi tapi satu hakikat. Jadi firman itu bisa dibilang. Jangan kemana-mana dulu. Iya. Firman itu adalah Tuhan. Firman itu ucapan. Kan begitu tadi. Berarti Ya, Tuhanmu ucapan. Bisa keluar dan datang. Firman itu bisa dibilang keluar dan datang dari Allah seperti Tuhan Yesus bilang sendiri. Firman itu kan keluar dari. Bukan itu, jangan ke situ. Firman itu memang datang dari Tuhan. Inilah salah kaprah Anda. Firman itu adalah Tuhan. Firman adalah ucapan. Berarti Tuhan Anda ucapan. Pada mulanya adalah ucapan. Ucapan itu bersama Tuhan. Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah ucapan, kan gitu. Kenapa dibilang firman? Karena Tuhan Yesus bilang sendiri, aku keluar dan datang dari Allah. Jadi firman itu kan keluar dan datang dari Allah. Jadi ini belum ada Yesus. Di Yohanes 1 itu belum ada Yesus, itu masih cikal bakalnya Yesus. Kok cikal bakal? Kenapa bisa? Karena firman itu nanti menjadi daging. Ayat 14. Makanya saya bilang firman itu masih bakalnya Yesus sebelum jadi Yesus. Nanti jadi Yesus dia di Yohanes 1 ayat 14. Betul enggak? Tidak, karena firman itu sudah bersama-sama dengan Allah. Dan di ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia itu siapa? Firman atau Allah? Firman. Allah lah. Firman dong, coba bahasa konteksnya. Kalau di situ firman, Bang, kalau dia di situ firman, maka akan tabrakan dengan Kejadian 1. Kenapa di Kejadian, itu? Kejadian di situ kan kalau firman di Yohanes 1 ayat 3 berarti firman yang menciptakan, betul? Betul. Nah, di Kejadian 1 Allah yang menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan. Dan firman itu adalah Allah, jadi firman itu menciptakan juga. Tidak, di mana ayatnya firman menciptakan? Di ayat mana? Coba di dalam kitab Kejadian ada nggak firman menciptakan? Firman menciptakan atau Tuhan menciptakan dengan cara berfirman? Tuhan oleh dia, berfirmanlah Allah di ayat 3. Tuhan menciptakan, firman yang menciptakan atau Tuhan menciptakan dengan cara berfirman? Ya, Tuhan menciptakan oleh firman. Kau jangan balik-balik kau. Itu dong, kan oleh dia. Di mana? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Betul. Ini yang menciptakan Allah atau firman? Dua-duanya, karena kan Tuhan dua-duanya itu dua pribadi rupanya.
Dua pribadi dong, karena itu Kok bisa dua pribadi? Berkatalah saya. Ya, Apakah saya dua pribadi? itu beda karena firman di sini itu adalah Oh, beda pribadi. gimana? Beda apa beda? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Artinya di sini, Bang, kalau otak Anda sehat, Tuhan menciptakan dengan cara berkata. Bukan berkata apa kata-kata itu adalah pribadi sendiri lalu menciptakan, tidak begitu. Coba kau cerna baik-baik deh. Berfirmanlah Allah, artinya berkatalah Tuhan. Ya, Jadilah terang. Berarti Tuhan Tuhan menciptakan, menciptakan dengan berkata-kata. ya dengan firman-Nya. Betul. Dengan firman berkata-kata, betul kan? Bukan Dengan firman. bareng-bareng. Sekarang Yohanes 4:24 Ya. ayat 24. Yohanes 4. Aku membentangkan langit seorang, menghamparkan bumi Yohanes. dan membentangkan langit seorang diri. Seorang diri itu ada berdua atau seorang diri? Seorang diri itu tunggal. Tunggal. Ya, Kenapa tunggal. Anda bilang berdua? Karena di Kejadian 1 ayat 26 itu kita itu tunggal atau jamak? Aduh. Kita itu tunggal atau jamak? Tolong kasih tahu saya. Itu dalam teks aslinya itu dari kata kami, Bang. Bukan Kami. kita di situ, kami. Kami dalam konteks Aramaik ya, itu maksudnya jamak keagungan. Ini saya Keagungan. kasih Tidak contoh ada nih. itu. Contoh nih. Elohim itu jamak atau tunggal? Elohim itu jamak. Jamak. Oke ya. Di situ dikatakan Baresit bara Elohim. Ya. Kalau itu jamak, kalau kita pahami secara bahasa Indonesia seharusnya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, betul? Pada mulanya Tuhan. Pada mulanya Kan Elohim di situ. Ya. Baresit bara Elohim. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kenapa di situ dikatakan cuma pada mulanya Tuhan saja? Enggak Tuhan, padahal jamak. Jamak pribadinya. Itulah yang namanya jamak keagungan. Tidak ada. Anda tadi menolak. Karena kan abang Jadi- tadi kan buka Yesaya kan, yang menciptakan. Di Yesaya itu tunggal. Yesaya Ya. 44 ayat 24. Aku menciptakan, menghamparkan bumi dan membentangkan langit seorang diri. Hendak siapa? Siapa kayak mendampingi aku? Hendak dengan siapa engkau akan membandingkan aku? Tuh, berarti Tuhan di sini mengaku tidak ada yang mendampingi. Makanya Yesus berkata apa dalam Matius 19 ayat 4? Tidakkah engkau membaca bahwa iya itu jamak atau tunggal? Tunggal. Bahwa ia yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Ya. Yesus loh ini. Tunggal kata Yesus yang menciptakan itu. Kalau jamak, tidakkah engkau membaca mereka menciptakan laki-laki dan perempuan? Jadi kita dan kami itu tunggal ya. Dalam konteks bahasa Aramaik, Kok Aramaik? itu bisa berarti Bahasa Ibrani aslinya. iya, dalam konteks bahasa Ibrani itu kan bahasa serumpun itu dengan bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Itu kan serumpun tuh. Nah, di sana orang-orang itu dilihat konteksnya itu. Ini apa maksudnya? Maksudnya di situ adalah jamak keagungan. Begitu, Jamak Bang. keagungan. Di mana Ya. itu sumbernya apa? Sumbernya apa? Tadi udah saya sebut Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, padahal itu di situ jamak. Baresit bara Elohim. Terus? Harusnya jamak itu. Pada mulanya Tuhan seharusnya. Elohim itu jamak. Ya jamak. Musa, Keluaran 7 ayat 1 juga disebut Elohim. Apa artinya Musa banyak? Tidak. Nah, itulah yang saya katakan bahwa dalam bahasa Smith itu ada namanya jamak keagungan lah, gampangannya gitu. Dalam bahasa Inggrisnya apa, Bang Dito? Plural majestic. Plural majestic. Plural majestic. Di Indonesia, Bang,
kata kami tidak harus dipahami secara banyak, Bang. Untuk menunjukkan kesopanan, kita sering menggunakan kata kami. Contoh, ketika kita membuat surat lamaran kayak atau surat izin waktu kita sekolah dulu, pasti di situ tertulis apa, hormat kami atau hormat saya? Oh, mantul. Ada yang baru. Ketika kita membuat surat izin ya untuk guru kita, untuk orang yang kita hormati misalnya, itu tertulis di situ di akhir kata itu hormat kami atau hormat saya? Hormat kami. Hormat kami. Artinya di bahasa Indonesia saja kami tidak harus diartikan secara jamak. Gitu loh. Oke, jadi apakah di Kolose 1 ayat 16 itu kan dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi gimana itu? Dia itu siapa menurut ayat itu? Sama dorang, Bang. Dorang Ya? ini tidak percaya, ada putar balik itu Injil. Apa sih? Apa sih? Tolong gantian. Apa? Menurut Kolose 1 ayat 16, dia Ya. itu siapa? Bang, tidak mungkin di Kolose 1 ayat 16 Yesus itu pencipta, karena di ayat 15-nya ia adalah gambar Allah Ya. yang tidak kelihatan. Sembarangan sejak bicara Yang kau. turunin. Kalau nggak sopan, kalau nggak sopan kayak babi gini turunin aja. Kalau nggak sopan kayak babi turunin aja ya. Orang nggak punya adab nggak usah dinaikkan. Kita lagi bicara baik-baik ini. Ya, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kau tengok dalam teks asli bahasa Yunaninya di situ disebut prototokos. Prototep. Tahu prototep? Gambar. Ya. Prototip itu ketika kita membuat suatu bangunan, membuat suatu ingin membuat sesuatu, kita sudah punya gambarannya dulu itu. Ya kan? Nah, Yesus ini adalah contoh ketika Tuhan mau menciptakan manusia itu. Oh, contoh. Makanya di situ disebut prototokos, gambar yang dimiliki oleh Tuhan. Gambar yang dimiliki Tuhan. Iya kan prototokos. Prototokos itu firstborn. Apa artinya? Sulung. Firstborn, Hah? sulung. Prototipe apa Bang? Prototipe. Firstborn, saya udah buka leksikon di Bible Nah Hub. iya, artinya gini loh. Dia Bukan itu sulung. gambar. Oke, saya tahu. Artinya Tuhan itu sebelum menciptakan manusia, dia itu sudah punya gambaran. Gambaran apa itu? Gambaran yang mau menciptakan manusia itu tadi. Tapi di bahasa leksikonnya itu bukan gambaran, tapi sulung. Lah sekarang prototipe aja. Lah ya sulung. Kenapa dia dikatakan sulung? Karena dia sudah diciptakan sebelum semuanya ada. Makanya dilihat Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Cek. Jadi Yesus itu permulaan ciptaan Tuhan. Makanya di Kolose 1 ayat 15 disebut prototokos. Jadi yang dia di ayat 16 itu siapa? Dia di situ Tuhan. Tuhan? Tuhan. Konteksnya, ia adalah gambar Allah. Kan coba ayat 14-nya. Ayat 14 sama 13 itu kan tentang Tuhan Yesus. 13, 14 itu tentang Tuhan Yesus. Ia adalah gambar Allah. Ia itu siapa? Ia itu kan Tuhan Yesus. Iya Yesus. Ia adalah gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah. Yang Gambar sulung, yang dimiliki oleh Tuhan itu tadi. Makanya Yang disebut tidak- prototokos. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kan di situ dikatakan Terus diciptakan. koma Diciptakan dia. lebih utama, itu kan lebih utama. Ya iya. Jadi Yesus ini lebih utama dari apapun yang diciptakan karena dia ciptaan yang sulung. Bukan, ya, bukan. Ayat 16. Coba koma, itu kan koma, belum selesai berarti. Yang Coba kau segala lihat sesuatu diciptakan. kau lihat dalam terjemahan lama, Allah menciptakan segala sesuatu untuk dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi.
Jadi Tuhan itu menciptakan dunia ini untuk Yesus. Kalau Yesus itu tidak ada, Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu. Kita lihat di terjemahan lama, Bang. Di mana terjemahan? Saya tidak download terjemahan lama. Ya, bentar ya saya carikan ya. Di mana? Itu kan koma. Iya, di 13. Bahasa Yunani nggak kenal koma, Bang. Oke, saya bisa buka bahasa Yunani. Nggak kenal koma bahasa Yunani. Oh, ada komanya kok. Ini buka coba Babel Hub. Bentar. Saya bisa buka leksikonnya, Ini ya. itu koma doh. Firstborn over all Kita creation. lihat Kolose 15. Itu Tuhan Yesus. Dia Iya, itu Tuhan Kolose Yesus, 1:15 itu Yesus. Betul. Tapi saya di dalam- nggak menyangkal itu. Dan saya benarkan. Ayat 16 kan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi bisakah ciptaan itu menciptakan segala sesuatu? Karena di dalam dia itu siapa menurut konteks ayat sebelumnya? Tuhan Yesus dong. Masa bilang bukan Tuhan Yesus? Kalau bukan bilang bukan Tuhan Yesus, Ini bukan. saya pakai Celeber ya. Ini saya Apa pakai Celeber nih. Celeber itu apa? Alkitab terjemahan Celeber. Apa itu Nih, Celeber? ya. Di sini dikatakan melalui dia Yesus Tuhan menciptakan Allah nih, di sini Allah ya. Nih. Ini Celeber nih. Tengok. Ya, melalui dia Yesus, dia di sini Yesus, Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jelas? Jadi Allah yang menciptakan. Tapi bahasa melalui aslinya Yesus. Gitu loh, Bang. itu kan terjemahan. Kalau saya buka bahasa asli Yunaninya itu hoti and auto estike ta panta. Artinya kan because in him we are created. Kalau bahasa Indonesianya karena di dalam dia, bukan melalui. In and auto. Kalau bahasa Indonesia itu di dalam dia. Bahasa aslinya loh. Kalau nggak percaya sama saya, buka Bible Hub. Iya, yang menciptakan itu tetap Tuhan, bukan Yesus, Bang. Karena kalau itu yang menciptakan Yesus, berarti Yesus pembohong. Ya, tidak Karena di pembohong. Matius 19 ayat 4, Yesus berkata bukan dia yang pencipta. Mana? Dia kan cuma Tuhan Yesus bilang Matius 19. Matius 19, Bang. Kau Iya, baca memang di situ. Bapa itu pencipta. Tidak mengakui itu. Allah Bapa juga bilang Yesus adalah pencipta. Di mana, Mbak? Yesus sang pencipta di mana? Allah Bapa yang bilang. Di mana? Ibrani 1 ayat 10. Ibrani 1 ayat 10 itu pelintiran dari Mazmur. Coba. Itu kutipan, bukan pelintiran. Beda kan Bentar. pelintiran. Oke, kita tengok nanti ya. Oke, itu kan siapa yang mengenai bicara? tahtamu, ya kan? Ya. Nah, coba kau tengok itu nanti di Mazmur 47 seingat saya ya. Bukan. Ini pelintiran ayat ini. Bukan pelintiran, Nah. itu kutipan. Iya, kutipannya Beda. tapi dipelintir, Bang. Kok dipelintir Ya. mana ada? Oke, Menurut kita buktikan. Itu menurut konteksnya siapa yang bicara? Mana ya? Ibrani 1 Ibrani 1 ayat 10. Ibrani 1 berapa? Ayat 10. Ayat 10. Ibrani 1:10. Dan pada mulanya ya Tuhan. Oh, bentar. Mana baru ya? Betul ya? Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Itu. Ya. Ini yang bukan bicara itu? Yesus di sini kok. Yesus dari mana sih? Siapa yang bicara? Menurut konteks siapa yang bicara itu? Kitab Ibrani nggak jelas siapa penulisnya. Ya, itu di topik lain. Lah, kita akan mengetahui siapa yang bicara kalau jelas penulisnya. Jelas bicara. Gitu loh. Tapi ini kan tetap Alkitab. Lah, ini menurutmu siapa yang ngomong di sini? Allah Bapa menurut konteks. Lah, dari mana lah Pak D Bapak? terlalu ngepur Kamu banyak. aja. Pak D udah terlalu ngepur ini ya. Coba lihat konteks ayat sebelumnya, siapa yang bicara itu? Coba baca konteks ayat 5, ayat 6, 7, 8. Siapa yang berbicara di situ? Coba. Nggak jelas, Bang. Siapa yang ngomong nggak jelas karena penulisnya nggak jelas. Itu nggak jelas sih. Langsung eliminasi aja, Pak D. Langsung kasih ultimate gitu loh. Ya. Ini dibiarin ngaco mulu dari tadi. Mana ada ngaco? Jadi Nggak bisa baca konteks Ibrani ayat gini Allah Bang. Bapa.
kita akan menjadikan sebuah data itu valid kalau jelas siapa penulisnya. Kamu mau menggunakan kabar yang bodong? Siapa Tidak yang mau bodong. menerima, Bang? Contoh gini, ada surat edaran yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia yang nganggur akan dibayar 3 juta setiap bulan. Kamu, tapi nggak jelas siapa ini yang ngasih. Kau percaya gitu? Kau Ini- percaya? Apa? Misalnya ada surat kaleng mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia yang tidak ada kerjaan akan dibayar 3 juta. Tapi nggak jelas asal usulnya di mana. Mau kau pakai gitu? Percaya kau? Ibrani itu Sama penulis seperti kitab Ibrani, Ibrani. siapa yang nulis? Kita akan tahu Kemungkinan besar ini itu ucapan Rasul Paulus. siapa ketika Kemungkinan besar Rasul tahu Paulus. penulisnya. Paulus. Berarti yang ngomong Paulus. yang ngomong kan dia tuliskan. Lah, dia tuliskan. Ini Dia yang ngutip. ngomong di sini siapa nih? Karena saya lihat dari ayat 1 ini nggak jelas siapa yang ngomong. Ayat Setelah 5 pada menurut zaman konteks- dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir inilah ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang ngomong siapa coba? Penulisnya dia mencatat. Penulisnya siapa? Dia kemungkinan besar Rasul Paulus karena dia Pak Paulus. Berarti di di Ibrani 1 ayat 10 yang ngomong Paulus. Kan begitu? mencatat kutipan. Lah ya berarti yang ngomong Paulus. Itu dikutip dari mana? Mazmur 110 102. Mazmur 102. Yang ayat 10, ayat 9, 10. Ayat 10 coba. Itu mengutip Mazmur 45, Bang. Anda Mazmur ini gimana 45? sih? Iya. Ibrani 110 mengutip Mazmur 102. Aduh. Bagaimana ini Bible berjalan ini? Mazmur 102. Oke, aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Yang ngomong Daud. Berarti Iya. Ibrani 1 ayat 10 yang ngomong Daud. Kenapa kau tadi kok ya katakan yang ngomong Baca Tuhan? ayat selanjutnya. Itu kan abang udah kutip kan? Coba ayat selanjutnya. Di mana? Ayat selanjutnya di ayat 25 itu yang Mazmur 102. Mazmur 100. Mazmur 25. Dahulu sudah kuletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ini Ya. Tuhan, bukan Yesus. Emangnya Daud menuhankan Yesus gitu? Coba baca konteks ayat 8 tentang anak ia berkata. Nah, itu tadi di ayat 8, Bang, itu ayat pelintiran, Bang. Nih, saya tunjukkan ya. Nih. Apa buktinya? Oke, saya buktikan ya. Mazmur Ibrani 1 ayat 8 tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kita cek ya, itu dari Mazmur 45. Ya. Nah, kau cek baik-baik sama enggak dengan Ibrani itu. Nih. Ya. Tahtamu kepunyaan Allah. Kenapa kata kepunyaan dibuang? Tahtamu kepunyaan Allah tidak Ya. dibuang. Kenapa dibuang? Di Ibrani tahtamu ya Allah. Di Mazmur tahtamu kepunyaan Allah. Apa bedanya? Itu kan tetap sama. Tahtamu Allah. Kok sama gimana? Kalau di Ibrani artinya? Kalau di Ibrani dikatakan tahtamu ya Allah, berarti Yesus itu Allah. Tetapi kalau di Mazmur dikatakan tahtamu kepunyaan Allah, Terus? berarti Yesus bukan Tuhan. Karena tahta yang diduduki Yesus adalah kepunyaannya Tuhan, dipinjemin. Ngerti enggak? Ya tengok nih ya. Ini dipelintir ini, kata kepunyaan dihilang, Bang. Jangankan satu kata, Bang, koma aja dihilangkan bisa merubah makna. Betul enggak? Koma bisa dihilangkan. Koma saja dibuang bisa berubah makna, Bang. Setuju? Maknanya tetap sama. Tahtanya Tidak tetap. bisa. Koma dibuang berubah makna, Bang. Apalagi ini dikurangi, Bang. Dihilangkan. Masa kepunyaan itu berarti bukan miliknya Yesus. Kalau kalau kepunyaan itu disertakan berarti bukan milik Yesus tahta itu.
Tetapi ketika kepunyaannya dibuang seolah-olah miliknya Yesus. Disinilah liciknya LAI. Bang Dito, di sini waktu sholat asar, silakan Bang Dito. Gimana ini? Ya udah, gini aja. Kau sama aku Elora. Kamu mempelajari leksikon dan bahasa original teks. Nah, sekarang saya mau mengerucutkan tentang pemahaman kamu Tuhan dan Tuan itu leksikonnya sama atau beda? Kalau Tuhan sama Tuhan itu secara leksikonnya itu kurios. Tuan, kurios. Kamu yakini kurios itu Tuhan apa Tuan? Kurios itu bisa diartikan Tuhan. Oke. Kamu mempercayai Tritunggal atau Yesus Bapa itu sendiri? Silakan ulangin. Kamu mempercayai Tritunggal atau Yesus Bapa itu sendiri? Saya percaya Tritunggal. Oke, sekarang kau buka Wahyu 19 nomor 16. Di situ tato di pahanya dia dikatakan kurios apa teos. Atau penyimpulan kamu tentang kurios itu Tuhan, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Saya tampilkan. Ya, Wahyu 19. Oke, nih. Ya. Boleh digedekan. Izin Gurunda. Gurunda menyimak ini. Silakan. Oke. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja, dan yang tepat Tuan apa Tuhan harusnya kalau sesuai pemahamanmu? Secara bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuan. Secara leksikon? Secara leksikon kurios itu atau bukan kurios? Secara leksikon itu Tuan atau bisa juga Tuhan secara leksikon. Jadi pemahamanmu Yesus ini Bapa itu sendiri atau dia Tuhan di atas segala Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Apakah dia Tuhan segala Tuhan? Tuhan segala Tuhan? Ya. 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 Lalu pada waktu dia mengatakan aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, apakah Bapa itu di bawahnya Yesus? Tidak, karena Yesus setara. Kalau setara, dia mengatakan di sini Tuhan di atas segala Tuhan. Iya. Kan Yesus kan setara. Tuhannya itu kan bahasa aslinya kan Kurion. Bisa dibilang Tuhan palsu. Tuhan tuh. Kan kau tadi dipur sama Pak Desugi. Dibuat pusing-pusing oleng-oleng. Sekarang kau mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Yohanes 5 nomor 30 sudah diucapkan, aku Bapa lebih besar daripada aku. Kau bilang setara. Kalau dibilang Bapa lebih besar, itu setara sama atau berbeda? Berbeda kalau dalam artinya manusia. Dan Yesus kan manusia, jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, sekarang ini tak buat pusing kau. Matius 12 nomor 8. Karena anak manusia adalah hantu apa Tuhan di situ? Tuhan. Yang tepat tadi, yang ini atau yang tadi? Tuhan dan Tuhan bisa diartikan menurut konteks. Kau bilang barusan Yesus manusia 100%. Di sini anak manusia Tuhan apa hantu? Anak manusia itu dirujuk Daniel 7 ayat 14. Itu nubuatan anak manusia. Yes. Kau nggak usah kemana-mana. Anak manusia itu titel di Daniel 7 ayat 14. Yang lagi saya rujuk di sini mau saya jadikan rujak. Karena anak manusia adalah Tuhan. Kau bilang dia manusia 100%. Manusia itu Tuhan atau bukan? Manusia itu kalau naturnya manusia itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu. Berarti ini salah. Tidak, karena berarti itu ini salah. di Daniel 7. Titel Daniel 7 ayat 14. Gak usah kemana-mana, Dek. Gini loh. Nggak usah kemana-mana, ini yang saya tampilkan.
Ini yang saya tampilkan perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus? Itu perkataan Tuhan Yesus. Dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan. Betul atau salah? Betul, karena menurut Daniel 7 ayat 14. Jadi menurutmu Tuhan itu anak manusia? Tuhan itu anak manusia? Ya, di Daniel 7 ayat 14. Kau bacakan Daniel 7:14. Daniel 7 ayat 14. Silakan. Saya baca ya, Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di ayat 13 sama 14. Anak manusia itu ada di ayat 13-nya. Mana? Ya, ayat 13-nya, 13. Ayat 13-nya. 13-nya Iya, itu mana? maksudnya? Mana? Nggak ada tuh dikatakan Tuhan. Tidak dikatakan Tuhan, tapi itu punya kekuasaan yang abadi. Bukan, kau tadi mengatakan sesuai dengan Daniel 7:14, kau bilang anak manusia itu Tuhan. Ya, Tuhan yang punya kekuasaan yang selama-lamanya, yang tidak akan lenyap. Apa sih ini satu? Iya dong, kan Tuhan dalam arti bukan teksnya. Diam dulu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang, bukan setuhan di sini. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Mana Tuhannya? Tuhannya mana? Datanglah ia. Maksudnya Tuhannya? Mana Tuhannya? Ini anak manusia ini titel yang itu, titel kekuasaan. Ayat 14. Itu titel Mesias. Aku ulangi lagi. Mesias. Ya. Aku ulangi lagi. Nih, Matius 12 nomor 8. Matius Di 12. sini dikatakan Matius 12 nomor 8. Ya. Tuhan ini anak manusia bukan? Ya. Jadi Tuhanmu manusia. Iya. Tuhan kan Yesus adalah manusia dan Tuhan. Jadi Tuhanmu manusia bukan? Iya, kan abang udah tahu jawabannya. Ini perkataan Tuhanmu. Dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan. Ya. Anak manusia itu siapa? Menurut Jadi abang Tuhanmu siapa? anak manusia bukan? Iya, kan saya udah jawab. Iya. Lalu yang ditulis di pahanya ini salah atau betul nih? Betul lah. Jadi dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Tuhan di atas segala Tuhan juga. Kalau Tuhan di atas segala Tuhan, maka Bapa itu siapanya Tuhan? Bapa itu siapanya Tuhan? Maksudnya? Iya, pertanyaan saya, Bapa yang dikatakan oleh Tuhan itu apanya Tuhan? Bapa itu adalah Tuhan, satu hakikat sama Tuhan Yesus. Jadi ada berapa Tuhan? Satu hakikat Tuhan, 3 pribadi. Yang dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan siapa? Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Yang dikatakan Tuhan segala Tuhan di sini siapa? Kalau di ayat itu adalah Tuhan Yesus. Oke, jadi yang tertinggi Yesus, betul? Oh tidak, setara. Berarti ini salah? Enggak, setara Ini sama salah. Yesus, sama Allah Bapa. Ini di sini tulisannya salah atau betul? Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Iya, tidak salah. Saya udah jawab. Kalau tidak salah, maka Bapa itu apanya Tuhan? Adiknya Tuhan, anaknya Tuhan, ponakannya Tuhan, atau cucunya Tuhan? Bapa itu adalah Tuhan juga. Nah, berarti ada berapa Tuhan? Tuhannya itu satu hakikat. Pertanyaan saya, kalau Bapa itu Tuhan, di sini Yesus ini Tuhan, berapa Tuhan? Apa itu? Dua pribadi tapi satu hakikat. Di mana tertulis 2 pribadi? Kan Bapa sama Yesus kan beda 2 pribadi yang beda. Nah, kalau 2 pribadi yang beda, Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, 1 atau 2 Tuhannya?
satu hakikat tapi dua pribadi beda. Tahu dah hakikat. Aduh, ini udahlah. Jadi kalau udah seperti ini, kamu masih tetap hanya melakukan pembenaran. Jadi dogmatis itu akan menggambarkan kamu malah akan dilihat sebagai orang yang nggak berilmu. Di sini tertulisnya Tuhan di atas segala Tuhan, karena Tuhan itu bahasa aslinya adalah kurios. Kalian paksakan Yesus itu Tuhan karena dia kurios. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus pasal 8 nomor 6, Yesus di situ adalah kurios. Satu kurios saja, yaitu Yesus. Nah, di sini di pahanya ada jubah, ya kan? Di jubahnya dan juga di pahanya itu tertulis kurios di atas segala kurios. Kalau diartikan Tuhan, maka dia adalah Tuhan tertinggi karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau dikatakan dia Tuhan tertinggi, maka Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Tuhan juga, udah tahu jawabannya. Kalau ada juga berarti berapa Tuhan? Tuhannya cuma satu esensi hakikat, tapi dua pribadi. Ngerti dah hakikat? Kamu diajarin? Iya, kamu di mana kamu diajarin hakikat? Hakikat esensi itu diajarin. Iya, di mana? Saya belajar sendiri di Alkitab sama di Bapak Gereja. Ya, di mana tulisannya hakikat? Tentang hakikat itu di mana? Yesus dan Bapa hakikatnya satu itu di mana? Kalau kata hakikat sih, kalau saya cari verbatimnya tidak ada di hakikat. Itu untuk menjelaskan aja. Kalau ada? Kalau ada gimana? Hakikat ada dah. Ada? Ada hakikat di Alkitab. Ada? Ada. Hakikat ada. Coba kasih ayatnya. Ada itu di Coba ada dah. Ayub ya. Ada, sabar dulu. Ayub, coba saya cari juga ya. Ayat 11 ayat 7 ada. Ayub 11. 1 Korintus 8 ayat 12 ada. Galatia 4 ayat 8 ada. Banyak hakikat. Hakikat. Ya, hakikat. Oke. Kita bahas dulu. Kau bilang kan nggak ada nih. Sekarang ternyata ada. Ada. Gini Ayub sedikit Bang Dito 11 sebelum saya ini sudah mau komat. Kamu dan saya hakikatnya apa, Bang? Manusia. Manusia. Ada berapa manusia aku dan kamu? Manusianya cuma satu, hakikat. Manusianya satu, aku dan kamu satu. Hah? Iya. Gimana sih? Hakikatnya satu, manusianya dua. Begitu loh, Bang. Iya betul, pribadinya Oke, dua. lanjut Bang Dito, lanjut. Mengenai Daniel 14 itu bukan untuk Yesus. Karena di Daniel 7:14 itu kan kekuasaannya kekal, sementara nanti Yesus ada serah terima jabatan. 1 Korintus 15 ayat 25-26. Silakan Bang Dito. 1 Korintus 15 26. Udah, anak ini lagi belajar sebenarnya. Salibmu kurang gede, Dek. Salibmu kurang besar. Cobalah pakai salibnya siapa? Simon Kirene itu. Buat kelung lah itu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Ini yang ada tertulis di di Ayub 11 nomor 7. Ternyata jawabannya nggak bisa. Nggak bisa memahami hakikat Allah itu nggak bisa. Kenapa kau modal congor hakikat dari tadi? Kenapa? Di Bible mengatakan dapatkah engkau? Ini di sini dikatakan, diterangkan di kitab Ayub. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dapatkah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Bisa nggak? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kamu lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kamu ketahui? Nah, kesimpulannya, bisa nggak kamu memahami hakikat Allah? Saya tidak bisa memahami 100%, tapi bisa dikasih tahu Alkitab. Nah ini kamu dikasih tahu nih barusan ini tulisannya nih. Tidak bisa. Tingginya seperti langit. Iya, tingginya seperti langit. Dalamnya melebihi dunia orang mati. Ada manusia memahami hakikat Allah? Nggak bisa. Kau cuma cocok mengorologi. 3 pribadi 1 hakikat.
Hakikat apa? Yang betul itu pribadi hanya bisa disematkan pribadi itu hanya bisa disematkan kepada manusia. Kalau Jadi Tuhan bukan pribadi. ya gimana caranya melihat pribadinya Tuhan? Bagaimana cara melihat pribadinya Tuhan? Pribadi itu apa? Pribadi itu personality. Ya. Nah, contoh nih, saya kasih ilustrasi. Kau diam dulu, kau kan lagi nyari ilmu nih. Ilustrasinya begini, Elora. Kalau kita mau memaksakan pribadi yang hanya bisa dinisbatkan kepada manusia, ilustrasinya begini. Mungkin teman-teman masih ingat ini. Ilustrasi tentang Doni, Dina, dan Dona. Ini pribadi hanya bisa disematkan kepada makhluk atau manusia. Nama aslinya dia Doni. Dia berprofesi sebagai karyawan kecantikan, dipanggil oleh langganan sama temannya, dipanggil Dina. Nah, karena dia sering berhubungan dengan perempuan, dia tidak nafsu sama perempuan. Maka dia meluncurkan nafsunya, malam-malam dia menjadi Dona. Jadi ada Doni, ada Dina, ada Dona. Masing-masing ini adalah satu orang, yaitu si Doni. Ini satu manusia, tapi kepribadiannya bukan 2, tapi 3. Ada Doni, Dina, dan Dona. Nah, pada waktu Dona ini ketangkep, apakah Doni bisa membantu? Dina bisa membantu? Ya jelas nggak bisa, karena ketiganya ini adalah dia. Sampai di sini dulu deh ilustrasi kita. Maka si Dona ini, si Dina ini, si Doni ini menjelaskannya adalah satu orang manusia yang memiliki 3 kepribadian. Laki-laki tulen, Doni, perempuan profesi. Bisa dibilang seperti wanita karena profesi, padahal dia Doni, laki-laki. Kemudian ada Dona untuk melancarkan nafsunya. Dia disebut Dona. Doni, Dina, dan Dona adalah satu orang. Ini ilustrasinya kepribadian itu deh. Kalau Tuhan kau bayangkan seperti ini, kau sudah menistakan Tuhan. Sementara dalam pemahaman Tritunggal, Tuhan itu roh. Kemudian ada juga disebut Roh Kudus. Ada Tuhan itu roh, dan ada Roh Kudus. Apakah Tuhan yang adalah roh ini membelah diri menjadi 2 roh? Yang satunya roh Tuhan, Tuhan adalah roh. Yang satunya Roh Kudus, ada 2 roh. Yang awalnya dari Tuhan adalah roh. Ada berapa roh di situ? 2. Apakah ini pribadi roh ini? Ada Tuhan adalah roh, ada Tuhan adalah Roh Kudus. Yang satunya si anak ini adalah Yesus. Apakah Yesus ini roh? Bukan. Ini makanya renungkan dulu. Ini secara rasional. Tritunggal hanya dipaksakan oleh orang yang pemahamannya di Kartago namanya Tertullianus, yang disebut oleh Luga Udin Petot, untuk membodohi manusia. Kalau Tuhan itu dipaksakan karena kekuasaannya dia menjadi manusia, Tuhan masih ada nggak? Nggak ada. Ini tentang teologis, gitu loh. Kamu mau paksakan kepada orang yang sehat, kemudian banyak orang menjadi ikut gila sama kayak kamu. Nggak seperti itu memahami Tuhan itu. Kau bilang hakikat-hakikat, ternyata di Bible ada yang tentang mempelajari hakikat. Itu melalui sebuah pertanyaan. Yang tadi kita bacakan di Ayub 11 nomor 7, dapatkah engkau orang-orang Kristen memahami hakikat Theos, katanya. Hakikat Elohim, karena ini perjanjian lama. Dapatkah engkau orang-orang Kristen memahami hakikat Elohim? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Itu pertanyaan. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Maka jawabannya, hakikat ini tidak ada satu manusia pun yang faham dengan apa itu hakikat. Yang di Islam disebut konsep
kedekatan dirinya kepada Sang Khalik, ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Oh, ini beda lagi urusannya. Nah, itu Gurundala itu yang bisa jelasin tentang makrifat, hakikat, syariat gitu kan. Ini jangan dipaksain, makanya jangan ikut-ikutan. Kalau tidak memahami yang diterjemahkan menggunakan bahasa Arab, diterjemahkan di Indonesia, kemudian diikutkan. Gak bisa deh. Elora kalau ngangkat salib kurang gede salibnya. Itu dulu dari saya. Silakan dibantah. Atau mau disetujui. Silakan. Doktrin Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi yang berbeda dengan satu hakikat esensi wujud. Jadi kita bedakan dulu apa itu pribadi, apa itu esensi hakikat. Yang pertama, kita pahami dulu pribadi. Pribadi itu apa? Pribadi itu tentang siapa seseorang itu. Jadi pribadi saya itu adalah namanya Eleazar. Tapi hakikat saya apa? Manusia. Terus untuk doktrin Allah Tritunggal itu, jadi doktrin Allah Tritunggal itu 3 pribadi yang berbeda, tapi dengan satu hakikat esensi, yaitu Tuhan. Jadi Allah Bapa itu apa? Allah Bapa itu Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi hakikat esensi itu menjelaskan sifat-sifat watak seseorang. Jadi sifat-sifat Allah itu apa? Jadi kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan, kenapa? Alasannya? Alasannya adalah Yesus itu mempunyai sifat-sifat Tuhan, mempunyai sesuatu yang cuma Tuhan miliki. Contohnya apa? Contohnya itu di Yohanes, tunggu saya cari dulu, Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19 berkata, Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu yang Allah Bapa lakukan. Di Yohanes 16 ayat 15, saya bacakan Yohanes 16 ayat 15. Yohanes 16 ayat 15 saya bacakan. Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi seapapun yang Allah Bapa punya, itu Tuhan Yesus punya. Jadi artinya Yesus itu mempunyai hakikat esensi sifat-sifat Tuhan. Jadi kalau makanya kita harus bedakan dulu apa itu pribadi, apa arti pribadi, apa arti hakikat. Arti hakikat itu kan tentang sifat-sifat yang menunjukkan apa seseorang. Tapi kalau pribadi itu untuk menunjukkan siapa seseorang. Izin Jadi- sedikit ya, setengah menit, 1 menit. Izin, Bang. Saya tanya dulu, apa itu hakikat? Apa itu hakikat, Bang? Kalau saya buka di KBBI ya, hakikat dalam KBBI. Oke, saya buka KBBI webnya ya. Langsung, hakikat itu adalah intisari atau dasar. Intisari atau dasar. Kenyataan yang Gambaran umumnya keadaan yang sesungguhnya. Ya, jadi gini. Jadi sifat. hakikat itu adalah, Bang, hakikat itu adalah keadaan yang sesungguhnya. Ya. Oke. Jadi keadaan yang sesungguhnya Yesus itu apa? Coba kau baca di Yohanes berapa? 1 Yohanes 3:2. Nih, bahwa apabila Kristus akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya Yesus apa? Tuhan atau manusia? Kalau kita sama dengan Yesus, kalau Yesus dalam keadaan sebenarnya, berarti kalian semua Tuhan. Tidak, karena Akan tetapi, ini data di Bible, ya dengar ya. Kau kan sudah menyatakan, kau sudah merujuk kepada KBBI. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenar-benarnya. Kalau dia manusia ya esensinya dia manusia. Kalau dia Tuhan ya Tuhan, beda. Nah, kalau Yesus di dalam Bible ini tertulis begini ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya itu ada hakikatnya. Hakikatnya apa? Manusia. Keadaan sebenarnya dia manusia. Sama seperti kita. Ini data di Biblemu. Kalian aja memaksakan.
sehakikat dengan Tuhan. Tuhan itu beda hakikatnya dengan manusia. Kalau Yesus sudah hakikatnya adalah manusia sama seperti kita. Baca tuh di Bibelmu sendiri. 1 Yohanes 3:2. Keadaan sebenarnya Yesus itu hakikatnya apa? Manusia, sama seperti kita. Jadi terserah kau mau bantah lagi dengan dogma doktrin di kepalamu, terserah. Yang penting aku sudah kasih data. Lanjut, Kang Dito. Halo. Kalau kau Tuhan, berarti Yesus. Kalau Yesus Tuhan berarti kau Tuhan semua. Karena hakikatnya Yesus sama dengan manusia, sama dengan kita semua. Keadaan sesungguhnya. Bagus ya teman-teman. Dia merujuk kepada KBBI. Biasanya dia tidak merujuk kepada KBBI. Ini sehat sekarang. Lanjut Kang Dito. Maksudnya yang sama dengan dia itu ada di ayat 3-nya. Ayat 3-nya konteks, baca ayat konteksnya dulu. Ayat 3-nya apa bunyinya? Baik, bunyinya itu setiap orang. Esensinya di sini. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya itu ada hakikatnya. Apa hakikatnya kalau keadaan sebenarnya manusia? Ya, jawabannya ada di 3. Ayat 3. Ayat 3, jawabannya. Ini dulu hakikat Yesus itu manusia. Baca konteks dulu. Baca konteks kalau dulu. Yesus itu Tuhan, berarti kau pun Tuhan. Kalau hakikatnya Yesus Tuhan, sama dengan Bapa, kau pun Tuhan. Miliaran Tuhanmu, miliaran Tuhan di dunia ini. Baca ini konteksnya Bibelmu kau sendiri ingkari. Baca Dan konteksnya kedua ya, bentar. Tunggu, gantian, Dan saya kedua bisa ya. jawab dong. Ini dalil di Bibelmu. Berarti ini Tunggu, kita saya mau jawab hapus dulu. saja. Kita tip X. Dan kedua, Saya mau tidak jawab dulu. ada data di Bibelmu. Dengar ya. Tidak ada dalil data di Bibelmu bahwa Yesus itu dua natur, hakikatnya manusia sekaligus Tuhan. Gak ada data begitu ya. Itu konsep buatan manusia hasil dari Konsili Chalcedon. Di situ diputuskan bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu hasil voting. Jadi pemilihan Tuhan yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, mulai dari konsili Nikea sampai konsili 21 konsili. Jadi Tuhanmu itu ya, konsep ketuhanan di Kristen itu dihasilkan dari hasil voting. Suara terbanyak menang. Jadi keputusan manusia membuat manusia, bukan berdasarkan firman dari langit. Konsili Efesus, konsili Nikea, konsili Chalcedon. Konsili Chalcedon mulai di situ dicampurkan. Oh, Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Jadilah kalian ini ngeles-ngeles kayak saklar lampu. Oh, itu kan manusianya, oh itu ilahinya. Jadi kayak saklar lampu. Hasil dari konsili Chalcedon. Secara dalil tidak ada sama sekali. Ada dalilnya di sini bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, maka dia dalam keadaan yang sesungguhnya, yaitu dia dalam keadaan sama seperti kita. Esensinya Yesus adalah manusia. Gantian jawab. Pakai data ya, pakai data kalau kau jawab. Silakan Bang Dito, Kang Dito lanjut. Gantian jawab dulu Bunda ini. Dan dikasih jawab. Tunggu dulu. Emang ada ditanya tadi? Kan dia mau buat sesuatu statement. Dia mau jawab dong. Enggak, ada pertanyaan. Ada pertanyaan tadi. Maksudnya pertanyaan? Enggak. Bunda Rahma ada bertanya enggak tadi? Dia ada bertanya di mana buktinya ada 100% natur 100% Tuhan, natur 100% manusia. Kan dia ada nanya tadi, di mana buktinya katanya. Oke, ya udah, silakan jawab. Oke, saya jawab langsung. Yohanes 1 ayat 14. Di situ kan tertulis firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu apa? Natur firman itu menurut Yohanes 1 ayat 1 apa? Tuhan. Tapi menurut Yohanes 1 ayat 14, tunggu gantian jawab dulu. Oke, saya jawab. Di situ tidak tertulis Yesus. Selesai. Loh, saya tanggapi. Di mana di situ tertulis firman itu Yesus? Di mana? Di mana tertulis di situ firman itu Yesus? Firman itu adalah anak tunggal Bapa. Coba baca. Di mana? Di mana tertulis firman adalah anak tunggal Bapa? Mana? Aku suka menipu. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, berproses 9 bulan dalam kandungan Maria. Firman itu ya hasil dari kehendak Tuhan itu berproses.
Firman itu telah menjadi manusia. Berfirmanlah Allah di kitab Kejadian 1:3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apa terang itu adalah Tuhan. Tidak ada yang menuhankan terang. Itu hasil dari firman Tuhan. Kalau dalam Islam, inda ma'amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah, kun fayakun. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi manusia. Perkataan Tuhan, kehendak Tuhan itu berproses 9 bulan dalam perut Maria, kemudian dilahirkan, jadilah dia manusia. Firman itu, kehendak Tuhan itu telah menjadi manusia. Tidak ada tertulis firman itu Yesus. Tidak ada, biar kau sampai kiamat kau cari. Firman Tidak itu ada. adalah anak tunggal Bapa. Di mana tertulis firman itu adalah anak tunggal Bapa? Perkataan siapa Yohanes itu? 1:14. Coba baca Nah, full, itu baca perkataannya. full, baca full. Yohanes 1:14, di mana tertulis firman itu anak tunggal Bapa? Firman itu Di mana sebagai anak tunggal Bapa. Baca full, baca full. Jangan Kau yang baca baca. setengah-setengah. Kau yang baca. Baca Firman full itu ya. telah menjadi manusia. Ya. Coba saya di mana baca Yesus full. itu firman? Saya Baca. full ya. Yohanes Ada tertulis 1:14. di situ firman anak tunggal Bapa, ada. Oke, Masa ada Yohanes perkataan adalah 1:14. anak? Firman Yohanes- itu perkataan. Gantian dulu, aduh. Masa Nggak bisa perkataan gantian, adalah nggak? anak? Memang bego Gantian nih dulu. orang-orang. Gantian dulu, saya baca dulu. Kan nanya, saya jawab dong. Ya, jawab di situ, saya di mana jawab. firman itu Yohanes anak tunggal 1:14. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai sebagai apa? Sebagai apa? Ada di situ firman anak tunggal Bapa, Baca ada. dong. Firman itu apa? Baca sebagai apa firman? Firman itu apa? Firman itu perkataan. Apakah Ya, perkataan tapi itu sebagai anak? apa? Apakah perkataan Firman itu sebagai anak? apa? Sebagai anak tunggal. Iya, betul, itulah firman itu Mana adalah di anak situ? tunggal Bapa. Di mana di situ firman itu anak tunggal mana? Coba baca, Ya, yaitu kemuliaan biar- diberikannya sebagai. Lanjutkan. Jadi Buko. poinnya Sebagai apa anak ini? tunggal Bapa. Poinnya apa? Oke, poinnya apa? Firman Jadi itu firman itu perkataan. adalah theos. Jadi Apa? maksudnya Elora, firman itu adalah Allah gitu. Anak tunggal Bapa. Maksud saya mau jawab Bunda Rama dulu. Kan dia tanya di mana? Iya, poinnya aja, poinnya aja. Poinnya Yesus Poinnya adalah anak apa? tunggal Bapa. Benar-benar Roten. Dia paksakan banget ya anak orang jadi Tuhan, ya Allah. Oke. Memang Jadi Tuhan. poinnya gimana? Yesus Poinnya ini firman itu adalah anak tunggal Bapa. bukan theos, bukan Allah itu sendiri. Yo Theos dong, baca ayat satunya. Oke, berarti firman itu adalah theos kan? Yes. Oke, kalau di sini saya tunjukkan nih samamu. Kisah Rasul 19 nomor 11. Oleh Paulus theos. Kisah para Rasul. Apakah Paulus juga theos? Kisah para Rasul 19. Oh, baru tahu rupanya. Kalau Paulus theos, macam mana ini? Kisah para Rasul 19. Ayo, tak bikin mumet palamu. Ayo. Oleh Ini Paulus Paulus theos, ya? Allah mengadakan mujizat yang kan oleh Mana Paulus. komanya? Mana komanya di sini? Loh, itu kan oleh Paulus Allah menjadikan. Paulus emang Allah. Mana komanya? Nah ini di sini tulisannya memang Paulus theos kok. Gimana? Paulus Theos, mantap banget. Nah ini buktinya ada koma nggak di sini? Paulus Theos, mana ada Theos? Oleh Nah, ini- Paulus Allah mengadakan. Mana komanya? Kok bisa Tidak baca? ada koma, tapi itu bukan tuh Paulus. Lalu itu otakmu sendiri berarti kan? Ini Bukan. tulisannya oleh Paulus theos. Oleh Paulus Allah mengadakan. Bukan Kalau Paulus di sini oleh Paulus, Allah. Apakah kalau Paulus adalah Paulus, Allah? makanya dengerin dulu. Oleh Paulus, kalau ini ada koma, theos mengadakan mujizat, berarti theos ini mengajarkan mujizat oleh Paulus. Tapi di sini nggak ada koma nih. Oh, kan itu di situ tidak tertulis Paulus adalah Allah. Lah ini oleh Paulus theos ini. Oleh kalau bahasa aslinya Theos, bukan di sini kayak Apa? gitu bahasa aslinya. Ya, berarti ini salah maksudmu. Itu bukan salah karena bahasa Indonesia kan diterjemahkan di depan. Kalau bahasa Salah maksudnya berarti. tidak, karena bahasa Yunaninya itu Paulus. Kalau nggak salah ini bener dong. Kalau nggak salah ini bener dong. Baca bahasa aslinya. Iya, Paulus theos bukan di sini. Kalau bahasa aslinya Tuhan mengadakan mujizat dengan tangan Paulus Gimana? bahasa Coba aslinya. tunjukkan.
Coba tunjukkan punyamu. Coba Aku buka udah. leksikonnya, coba buka aplikasi Bible Hub. Ini Di Bible Hub. Ini benar. Di situ. Paulus Theos bukan? Oleh Paulus, Ini Paulus Allah Theos bukan? Nggak bisa bahasa, coba di bahasa Indonesia dulu. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Salah atau betul? Maksudnya Paulus bukan Theos, karena bahasa aslinya tidak ngomong gitu. Lah ini buktinya? Itu kan oleh Paulus, bukan Paulus adalah Allah, bukan. Tidak ada Nah, ini tertulis buktinya kayak gitu. oleh Paulus Theos. Itu buktinya Paulus Theos. Atau Oh, ini bisa. buka juga? 1 Coba. Korintus. Mana ada Paulus itu Allah? Itu di situ tidak tertulis Paulus adalah Allah. Nah itu buktinya. Buktinya ada. Gimana? Bahasa Inggrisnya kan itu Paulus ke bahasa gitu di kata terakhir. Nih, ini pengakuan juga nggak nih? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Tuh kan? Gimana nih? Jadi bapamu nggak? Bukan Allah Bapa, nggak bisa bedain kak. Allah Nah, ini Bapa sama akulah yang dalam, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kan begitu kan? Nah di sini akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. oleh Injil, bapamu oleh Injil, Bapa oleh siapa? Oleh Injil dong. Jadi poinnya di sini, poinnya di sini, Yesus, Paulus ini Bapa bukan? Paulus Bapa untuk orang-orang Kristen oleh Injil, Jawab aja. oleh Injil. Jawab aja. Ya? Jawab aja. Bapak enggak? Bukan Allah Bapa. Pertanyaan saya, Paulus ini menjadi Bapak enggak? Iya, Bapa oleh Injil. Bapa oleh Injil. Menjadi Bapak. Menjadi Bapak enggak? Oh, perbedaannya karena mungkin Bapak huruf kecil ya? Iya, itu bedanya karena Allah Bapa sama Bapa. Oke, saya kasih lagi huruf kecil ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita buat mainan aja teman-teman. Silakan. Saya tunggu. Berarti yang di sini ini ada bapak huruf kecil ya. Ini loh, ini ada bapak huruf kecil ya. Bang. Ayatnya. Ntar dulu, jauh dulu. Ini ada bapak huruf kecil ya, B-nya ya. Ya. Sama kayak Paulus ya. Ayatnya dulu. Ntar dulu, sama kayak Paulus nggak nih? Yang ini tadi, ini ada bapamu nih huruf kecil. Nah ini juga bapamu huruf kecil. Sama kan? Oh, buka Yohanes 8 ya, udah ketebak lah. Itu bukan beda, Iya. beda konteks. Kalau di Yohanes 8 yang 44 itu bukan Bapa oleh Injil, tapi Bapa pendusta. Aduh, mau nice try. Ini no. Bapamu ini kan kamu bilang huruf kecil. Konteksnya apa huruf-huruf itu? Konteksnya bukan itu Allah Bapa. Enggak. Iya, bukan Ini Allah kalau Bapa. B-nya huruf kecil ini kamu mengarah ke konteks enggak? Ya, konteksnya oleh Injil, bukan oleh Injil. Bapak Ini Injil. semakin kesini semakin ketahuan ini. Ini Paulus yang ngomong, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Nah, kalau yang di sini iblislah yang menjadi bapamu, seperti pengakuan Paulus. Seperti pengakuan Paulus. Beda konteks, nice try. Kenapa kejang-kejang? Beda konteks. Kenapa kejang-kejang? Kenapa kejang-kejang? Udah mulai edan. Udah dibawa deh. Udah dibawa deh. Udah mulai edan dia. Tadi berusaha untuk akademis. Begitu kena saya, bolak-balikin kemana-mana, kejang-kejang dia ya. Iblislah yang menjadi bapamu, B-nya huruf kecil. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, sama hurufnya kecil juga. Ia adalah pembunbun manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini yang diterapkan oleh Paulusus. Nih, bapamu. Dia mengaku yang ada di dalam Kristus Yesus. Mak jedor gitu. Padahal tadi dari sini
Kenapa yang tertulis seperti ini dia menolak? Oleh Paulus Theos mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ini nggak ada koma ini, Cuk. Paulus Theos dibilang. Assalamualaikum. Nalor ngidul sok-sok akademis. Assalamualaikum. Shalom. Evata Kristen atau Muslim? Kristen. Makanya saya akan jawabkan ayat itu. Ya kan, coba baca lagi dah. Yang kamu baca, coba baca lagi dah. Kamu nggak memperhatikan sih ya. Yang tadi yang kamu bahas ayat itu ya. Paulus Theos ini. Hanya iblis lah menjadi bapak. Yang ini. Kan semua bocil. Yang ini. Ya. Yang ini bukan. Ya, kalau yang ini gimana? Yang ini gimana? Yang mana nih? Ini. Itu nggak kelihatan saya nih ya. Ini loh. Saya terangin. Saya terangin dulu, Bang. Ya, silakan. Eta terangkanlah. Terangkanlah. Oleh Paulus Allah mengadakan apa tuh? Oleh Paulus Allah. Saya baca nih. Enggak, aku poinnya di sini. Paulus ini Theos bukan? Iya. Ya, enggak, lanjut aja nggak apa-apa. Oleh Paulus Allah. Paulus Theos bukan? Oleh Paulus. Kamu harus perhatikan ayat itu kan? Oleh Paulus. Ininya sama. Kan oleh Paulus. Nah ini? Nah, kamu jangan oleh Paulus Allah, jangan disatukan. Itu ada belakangnya kalimat itu, ada belakangnya. Coba belakangnya apa coba? Kok ngatur ya? Ini jelas-jelas tertulis Paulus Theos, nggak ada koma nih. Kenapa menolak? Kenapa hotel-hotel semakin kesini semakin bocor gitu lah? Apa yang mau dijelasin? Nggak ada komanya di sini. Nggak, lanjutannya mana ayat itu? Lah. Oke, ini mengadakan mukjizat masuk ke belakang. Oke, mengadakan mukjizat. Clear aja, yang luar biasa. Jangan takut. Jangan takut. Nggak ada takut. Oke. Kalau memang Alkitab ini maksudnya apa? Iya, saya juga sebagai kalau memang salah, saya akan justru salah. Gitu aja, kita bilang aja. Tapi harus ada kejujuran. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Oleh Paulus, ya kan? Nah, itu ayat berapa Theos itu? Bukan Paulus Theos bukan? Enggak, maksudnya itu ayat berapa? Saya tanya dalilnya dari mana itu kamu bilang? Nih. Masa nggak kelihatan sih? Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Oke, saya buka kitab dulu ya. Saya tuh nggak main internet. Saya buka kitab ya. Nanti saya jelaskan. Ini buru-buru direvisi sebelum malu nih semuanya. Paulus ngaku Theos ini. Kisah Para Rasul 19. Nggak apa-apa. Santai aja. Kalau kita diskusi itu harusnya begitu santai, tidak perlu langsung aja. Iya, makanya harus santai. Ya kan, harus santai, sabar dan santai itu kan. Aduh, banyak cincong nih. Oh, yang naik kejang-kejang kok. Enggak, saya bukan kejang. Kan kita membuktikan. Jadi kita harus sabar. Kalau saya membuktikan kan. Nah. Kisah Para Rasul berapa tadi tuh? Coba maaf, Kisah Para Rasul berapa? Ayo kita buka. Berani nggak? Coba buka lengkapnya. Jangan dipotong-potong. Tadi udah aku tampilin. Aku udah bacain. Iya, aku mau tampilin. Berapa tadi teh? Nah, kasarnya aku lupa nih. Itu gimana Kisah nih? Kisah Rasul berapa? Coba kita buka. Ayo kita buka. Paulus Theos. Iya, betul. Mana ayatnya? Iya, betul. Saya minta ayatnya. Oleh Paulus Theos mengadakan mukjizat yang luar biasa. Nah, sekarang udah keluar dari tadi konteks kan? Mana ayatnya yang tadi saya minta ya? Oleh Paulus Allah gitu kan? Mana ayat yang tadi? Oleh Paulus nah, di sini. Maksudnya di sini. Kenapa kamu nggak tunjukin ayat yang tadi? Saya buka nih. Nah, kan bingung kan? Boleh ketawa. Kenapa coba? Apanya yang bingung? Tunjukkan ayat yang tadi dong. Oke, katanya kamu baca tadi mana? Iya, ini aku lagi buka Kisah Para Rasul. Ya udah 19:11. Oke, 19:11.
Kan Awas, dengarkan pelan-pelan nanti robek. kan? Nanti Kan aku robek, awas. kedengeran kan buka kitab tuh. Awas, robek nanti pelan-pelan. Aku nggak percaya internet, aku percaya kitab. Ya udah, ke open cam lah, tunjukin. Bisa, enggak, saya belum bisa open cam karena kan masih nggak boleh belum waktunya saya open cam. Pansos dulu lah ke tempatnya bom sana. Ya sekarang kisah para rasul tadi ayat 19 ayat berapa? Tuh kan diulang lagi. Emang Ayat kayak gini, berapa? rata-rata kan itu budak. Oh kan, tuh bukan diulang lagi. Ini kan diulang lagi mau bahas. Kasih tahu teman-teman, kasih tahu teman-teman. 1911. Ada kasih tahu. 1911. Kau bilang aja budak. Baca lengkap ya, jangan sepotong ya. Baca lengkap aja, jangan sepotong. Emang ada yang motong tadi enggak? Ayat 11 nih. Oleh Paulus Theos. Oleh Paulus nih, ya kan? Mana ada komanya? Memang Ada nggak ada koma, nggak? ya nggak ada koma. Kalau nggak ada koma gimana bacanya, Dek? Loh, nggak bisa begitu. Dek. Ya kan? Dek. Ya dengerin Dek, dulu. kalau nggak ada Kita baca komanya- dulu aja, kita baca dulu satu ayat. Kita baca dulu satu ya, dengerin dulu. Dek. Oleh Paulus. Dek. Allah. Dek. Gini deh. Jadi gini. Kalau kita Gini, kalau seperti gini. kita di SD Oleh Nabi belajar Muhammad, baca. ya Allah Udah mulai mengadakan ini. mujizat. Udah mulai lagi. Oleh Paulus Theos, tidak ada di situ komanya deh. Gimana sih adik-adik? Aduh. Nih tak bukain lagi. Kalau diskusi sama orang baru gede nih. Ini nggak ada lagi nih komanya nih. Oleh Paulus Theos mengadakan mukjizat yang melalui tangan Paulus. Bukan yang ini, luar biasa. Ini TB nih. Oleh Kalau bisa Paulus saya jangan Theos. di ini dong, di mute. Kalau bisa jangan di mute. Oleh Paulus Theos. Kalau di mute saya. Oleh Paulus Theos. Di sini nggak ada koma, teman-teman. Kalau sementara saya kasih tahu nih, ini ular beludak nih semuanya nih, nota-nota nih. Kita masuk ke Lukas, ya, ke Lukas 2 nomor 11. Nih, hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus. Ini ada koma nih, ya, ini ada koma nih. Kristus, Tuhan. Kristus Tuhan yang diurapi Tuhan. Kalau ini yang diurapi dikasih koma, baru jadi Tuhan di kota Daud. Dia Tuhan satu kota saja, itu di kota Daud. Jadi kalau mau bahas tentang detail untuk membaca, kita kan pernah tuh sekolah SD. Ini ada nggak di leksikonnya? Di original text ada nggak komanya? Nggak ada. Yang tadi ini pun juga sama. Ini nggak ada koma nih. Oleh Paulus, berhenti dia nih, seakan-akan ada koma nih. Oleh Paulus, koma, gitu kan? Kan berhenti membaca kalau ada koma. Kalau dibilang nggak ada koma, maka oleh Paulus Theos. Theos ini Paulus. Paulus ini Theos. Ayo, terbalik otakmu. Dasi langsung hilang kan, kepalanya langsung hilang kan. Oleh Paulus Theos, Theos Paulus. Mau dibaca selanjutnya? Oke, saya kasih. Kita baca di sini. Gurunda kalau monitor monggo, gurundaku, abangku yang aku cintai, Masya Allah. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, Paulus Theos, dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Buset, ini Paulus ini, oleh Paulus Theos. Astaga, kok nggak ngerti ya kayak gini ya? Kalian sedang disesatkan oleh terjemahan LAI. Bro Leminho, selamat malam. Selamat sore. Sudah siap sahadat? Gimana? Bro Leminho, selamat sore. Selamat sore, bro.
Oke, disuruh baca lagi di atasnya teman-teman. Kita baca atasnya. Nih. Oke, ini kita baca atasnya. Nih. Nih, kita baca atasnya. Selamat sore, selamat sore. Sore Pak Leminho, gimana kabar? Baik, baik. Ini di atasnya nih. Aku lanjutin baca, katanya tadi suruh baca di atasnya. Kisah Rasul 19 nomor 9 ya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Si Evata tadi. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kok ada ruang kuliah di sini nih? Ini kampus kan? Dosen dia rupanya juga nih. Dia kuliah, ngajar ruang kuliah di mana nih? Ini mungkin ada. Ini kuliah di mana dia? Ada sekolah di situ. Nah itu dia. Ini gimana ini? Ini loh. Dosen dia ternyata. Mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Buset. Universitas apa? Sudah dosen, kemudian tadi dikatakan di sini apa? Theos. Oleh Paulus Theos. Dosen sekaligus Theos. Apa ini? Bro Leminho? Ini buku dongeng apa? Aduh ngaco. Oke, itu dulu teman-teman Iwan Villa. Semoga bisa menghibur dan mendapatkan kebenaran yang tadi ditampilkan. Kita tidak menambahi, kita tidak mengurangi. Kalau memang terjemahan ini salah, ya harus diakui. Oh ya salah, nanti kita demo ke tempatnya LAI. Kok mereka goblok sekali gitu kan? Kok sampai nggak dikasih koma, tapi malah komanya di belakang. Tak kasih lihat teman-teman. Kalau ini memang salah nempatin komanya geser ke sini ternyata. Kalau ini memang salah nempatin komanya geser ke sini ternyata. Oh dia sakit kupingku luar biasa. Ini ada komanya ini Ustadz. Salah kayaknya, dia harus naruh sini nih. Ya, ini ada koma nih. Harusnya di sini komanya. Gitu. Evata, kau jadi orang jangan goblok lah. Tolol kali kau jadi manusia. Ini loh. Komanya ada di sini. Kan tadi belum selesai, jangan diturunin dong. Jadi bagaimana saya berlanjut diskusinya kalau diturunin kan gitu. Ini loh. Nah sekarang komanya saya tanya begini. Oleh Paulus, kamu baca nggak ayatnya kan? Pun nggak ada koma nih. Saya terangkan ya kan. Walaupun oleh Paulus, tahu nggak? Sebab dia adalah orang yang dikasih ya kan. Baca di mana? Makanya di situ Allah mengadakan menjadi yang luar biasa, bukan oleh Paulus, tapi karena oleh Paulus atau karena Yesus atau oleh karena Muhammad, gitu kan? Kamu paham nggak ayat itu? Karena Muhammad, makanya Allah. Kalau udah kejang-kejang, mencampur-campur ke sana kemari, ngomong nggak jelas, ini nih tertulis nih ada nih. Oleh Paulus, komanya di sini ternyata harusnya nggak berhenti dong. Oleh Paulus Theos, harusnya ada komanya Kang Dito, supaya enak kami sesuai dengan apa yang kami katakan. Nah gitu kan, itu dulu. Aduh Leminho, aku nggak tahu lah. Aku nunggu Leminho, nggak usah pakai lah ini dah. Belajar Al-Quran, ya. Ya. Ini komanya pindah ke sini ternyata. Namanya terjemahan.
Terjemahannya bisa memang begitu. Iya, kok bisa komanya geser gitu loh. Jadi Pak, udah enak-enak dikasih kesempatan Ustaz Alif, silahkan ngobrol dulu. Kan kurang enak gimana Ustaz Alif coba? Apa ini? Kok berisik dia? Hermi, coba geser dulu. Atau device yang lain dimatiin dulu lah. Silakan dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Apa yang mau dibahas? Bu Hermi, dibuka mic-nya, Bu. Mic-nya dibuka. Bunda Rahma udah free atau Pak D? Gantian saya mau ambil wudhu. Yang Dito ya, hati-hati. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ini ada Liminho sudah sembuh apa masih sakit? Liminho Ya, udah sehat? bukan masalah masih sakit apa udah sembuhnya. Coba Bang, saya ingin mendengar pendapatmu ya. Coba pendapatmu itu gimana ya? Matius 11:25 itu coba. Hancur hatiku. Ada lagu hancur hatiku di bawah. Bang, Matius 11:25 menurutmu bagaimana itu Bang? Ini perkataan Yesus loh. Apa sih itu? HP yang satu lagi lowbat. Bentar. Kata Yesus, maka Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Bapa lah yang Tuhan langit dan bumi, bukan dirinya. Bagaimana menurutmu Bang? Oh iya ya memang Bapa yang memang Tuhan dan langit dan bumi kan. Memang Berarti dia Yesus- utusan, dia Yesus bukan Tuhan. ya bukan, posisi waktu itu bukan Tuhan Pak. Oh, waktu itu bukan Tuhan. Terus waktu kapan dia Tuhan?